waktu itu malam sama Ibu Mary. Tidak lama kemudian dia DM saya, gitu. Dia DM saya. Itu pun DM-nya bukan DM langsung masuk di kotak masuk, tapi di filter. Gitu. Dan kebetulan DM filter saya ada sekitar 200-an lebih. Itu saya cek satu persatu, teman-teman. Saya cek satu persatu. Gitu. Saya detail. Saya cek satu persatu. Dan saya lihat pesannya ibu, saya buka. Sudah, saya tanggapi serius. Saking seriusnya, ibu itu langsung foto KTP-nya. Langsung dia kirim ke saya. Itu saking seriusnya. Wah, luar biasa. Saya tanya, ibu mau login serius atau bagaimana main-main? Enggak, saya serius. Itu kenapa ibu login? Mau Tentu login. ibu itu serius ya, dia mau Iya, login. Ustaz Ali. Host, Betul. izin Iya, afwan, mohon maaf siap. tanpa mengurangi rasa Lanjut, hormat para guru Ustaz Ali. semua. Saya izin geser dulu sedikit ke sebelah. Terima kasih Gurunda, Bang Handi, Ustadz Nabi, Ustadz Arif, Bang Ustadz Mado, dan host. Terima kasih, saya izin undur dulu, geser ke sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ali. Bang Handi agak susah ya kalau umpama benerin kosakata orang itu. Sebentar malam, waktu itu malam. Itu gimana cara ngebenerinnya ya? Sebentar malam, waktu itu malam. Apa susahnya nanti malam? Gitu loh. Bahasanya kan jangan sebentar malam, nanti malam gitulah. Sebentar malam. Ya, lanjutlah. Susah Ustaz Nafi. Lidah Sulawesi nih mau dirubah kayak gimana susah. Biasa Ustaz Nafi. Sebentar lagi menuju ini Ustaz Nafi. Ritual yang sangat sakral Ustaz Nafi beliaunya. Mau nikah katanya Ustaz Nafi. Ini pojok man. Enggak, 3 bulan dia mau Harus ini. ada uang pelangka itu, Ustaz Arif. Ya masa Yuda mau nikah, Madu belum nikah, harus ada uang pelangka itu. Nah itu dia. Wah, framing. Melangkahi seniornya berarti ya. Iya. Live TikTok enggak? Enggak, Kak Yanti, enggak live TikTok. Takut bahaya. Nanti banyak oten kepanasan lagi. Welcome Bang Mofet. Assalamualaikum abangku. Oke, saatnya kita bongkar-bongkar berangkas lagi teman-teman. Kita gaskan lagi, tap-tap layar teman-teman. Kasih kencang. Baik. Nah, Itu ada Kristen yang mau nanya host. Enggak ada Itu Kristen. warta Injil kebenaran itu mau naik dong gitu. Bang Ipong. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bantu Bang? Ada yang mau disampaikan, abangku? Buat Bang Zuma. Saya mau bertanya Bang. Ya, asyhadu. Udah muslim Burda. Udah muslim Burda. Oh, muslim. Sama berarti kita sama-sama muslim. Nama saya Daeng. Daeng siapa? Daeng. Daeng Saiful Islam. Ya, Daeng Saiful Islam. Daeng Saiful Islam. Iya. Oh, iya, orang Marusu. Orang Probolinggo. Oh, Probolinggo. Ya, gimana Bang? Probolinggo kok Daeng? Probolinggo. Entahlah. Probolinggo. Rek Madura lagi berarti. Entahlah. Madura Mas. Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Asyhadu. Kan suaranya tetap begitu, nggak berubah lagi. Janganlah. Gak lucu kan kalau dia sampaikan data nanti suaranya kayak gitu. Ya, saya cemeh kanan selana. Assalamualaikum Gurunda, Bang Handi, Ustaz Muhammad dan Ali dan Langsung udah cukup 1000 itu. Langsung dipandu banyak Mas syahadatnya. Itu makanya syahadu. Ikuti Pak Ipang. Makanya ada orang yang syahadat yang mana Gurunda? Udah selesai. meninggal di Oh, udah selesai. Ini karena apa yang meninggal ini? Siapa yang meninggal? Apa meninggal? Gak bertanya itu kepada Gurunda. meninggal pada saat bekerja. Wah, gimana Bang? Ulangi Bang. Apakah dia syahid? Meninggal di atas perut? Enggak lah. Apakah dia syahid? Nah itu ada Ustadz kita tuh. Ustadz Arif, Ustadz Sanafi, silakan Ustadz. Oh, yang ditanya Pong, katanya apa Pong? Pembener Pong. Bener kalau Mon kedingan gini Ustaz, kedingan ki. Gimana? Ada yang di mah aja. Ada yang Probolinggo. Iya. Probolinggo tapi namanya Daeng. Probolinggo tapi namanya Daeng. Mau kita yang Darem aja. Harusnya. Saya sampaikan terima kasih. Izin saya sampaikan kepada Nur Ahmad atas donasinya kepada Pak Lasiana Papua, terima kasih. Dan tanpa nama, terima kasih. Lanjut. Gini Ustaz Hanafi tanya, kalau ada orang meninggal ketika dia bekerja, apakah dia syahid? Ah gitu Ustaz Hanafi. Linto. Udah cukup, ini udah ada Kristen kita diskusi yuk. Pak Ipang cukup dulu ya. Dijawab dulu itu. Iya. Oh belum dijawab ya, maaf. Dulu aja Bang Adi. Belum. Kasihan. Pertanyaannya apa? Diulang Bang. Ustaz Hanafi. Ada orang meninggal. Orang meninggal saat bekerja, syahid apa tidak? Syahid atau Mencari tidak? nafkah gitu ya, untuk mencari nafkah keluarga. Kemudian di tempat kerja meninggal begitu. Oh ya, silakan Ustaz Nafi. Ya, itu kan ibadah, syahid lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bisalihin. Pertama, dalil yang mana kita tahu pertama orang yang mati syahid itu ada beberapa di antaranya orang yang terbunuh di jalan Allah. Itu tentunya. Kedua, orang yang mati di jalan Allah. Ya, bukan di jalan Sudirman ya bom bunuh diri, tapi di jalan Allah. Ini kan kemarin tuh viral tuh. Bom di Sudirman. Bukan di jalan Sudirman, di jalan Allah. Nah, terus di antaranya orang yang senantiasa berdoa rindu agar matinya di jalan Allah. Dia ketika bekerja, niat dalam hatinya, dia ingin menafkahi anak istrinya karena Allah. Nah, itu bisa diukur menjadi mati syahid juga. Orang yang meninggal karena wabah penyakit pandemi juga dihitung mati syahid. Ya, juga orang yang mati karena penyakit di dalam perutnya dan dia bersabar semuanya. Barang siapa yang mati karena ada penyakit dalam perutnya, itu hadis riwayat Muslim itu ada. Juga orang yang mati dalam keadaan tenggelam. Ya, tapi tentunya Meskipun orang itu maksiat, ahli maksiat, kenapa? orang itu ahli maksiat, Hah? Begini, Bang Ipong. Kalau kita di pondok pesantren, kita harus kosakata syahid dulu apa? Apa arti syahid? Menurut Ipong apa? Yang tahu? Apa itu syahid? ya itu. Nanya saya tanya. Nah makanya arti syahid itu adalah orang yang melihat atau menyaksikan syahada. Artinya ketika dia itu melakukan semuanya karena Allah, ya dihitungnya syahid. Itu yang harus dipahami dulu. Walaupun dia itu posisi bermaksiat, walaupun dia dulu minum minuman khamar, tapi pada saat mereka itu fisabilillah, ketika mereka berperang jatuhnya syahid. Ketika ada orang-orang yang melakukan kemaksiatan tapi dia bertobat kepada Allah, kita nggak ada yang tahu. Menghukumi itu secara zahir itu
Itu yang kita tahu dalam fikih. Tapi kalau masalah batin itu urusan Allah. Kan gitu. Ini yang kita bahas adalah kalimat syahadanya dulu. Maka definisi daripada syahid itu seperti tadi yang kita jelaskan, bahwa ketika orang yang berangkat bekerja karena dia ingin mengharap ridha Allah, nah jatuhnya syahid juga dalam pekerjaan, dalam tiba-tiba kita ini orang yang maksiat. Nah, maksiat itu apa dulu? Maksiat itu banyak. Ada maksiat yang posisinya, bahkan syirik juga ada bagiannya. Ada syirik khafi, gitu loh. Ini fikih nih bagiannya. Maka nanti posisinya dia maksiat mata, maksiat kuping, itu kan maksiat juga. Nah, kondisi-kondisi ini yang harus difahami dalam fikih. Artinya, siapa sih al-insan makhlul khata' wan nisyan? Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa gitu loh. Bedanya kita dengan Azazil, kalau kita manusia itu melakukan dosa, kita mau tobat. Tapi kalau Azazil kan nggak mau tobat. Gitu loh. Itu saja. Nah, ketika ada seorang hamba yang dia ingin menafkahi anak istrinya dalam perjalanan, ya biasa itu godaan. Tapi pada saat dia itu memang bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, keluar pintunya, habis itu dia berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika an adilla wa udhalla wa adhilla wa udhalla wa azlima wa uzlama wa ajhala wa yuj'ala alayya. Dia niat karena Allah, dalam perjalanannya biasa ada gangguan-gangguan itu. Tapi di hati diawali dengan Allah. Maka saran saya, libatkan Allah di awal ceritamu atau di awal aktivitasmu daripada kau melibatkan Allah di akhir ceritamu. Nah, itulah yang dikatakan bahwa segala sesuatu tergantung daripada niatnya. Gitu. Dan kalau nanti disambungkan, walaupun dia bermaksiat, walaupun dia ini, kullu ummatin dakhalal jannah, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah, wa in zana wa in syaraka. Itu hadisnya udah luar biasa masyhur itu. Tanya sama para ulama, tanya sama guru-guru, pasti pas itu. Setiap orang yang mengatakan la ilaha illallah pasti masuk surga. Wa in zana wa in syaraka. Sekalipun dia seorang penzina, sekalipun dia orang yang syarak, orang yang rusak. Ini kata Rasulullah, bukan kata Hanafi. Artinya apa? Kebenaran absolut itu nggak akan bisa berubah cuman gara-gara tingkah laku manusia. Ketika dia meyakini bahwa Allah adalah Tuhannya, pasti dia akan masuk surga. Nah, ini kan yang bertanya tentang masalah syahidnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Seperti itu teman-teman. Lanjut. Guru-guru yang lain mau menambahkan. Udah Pak Ipong ya? Terima kasih. Terima kasih, siap. Saya turunkan dulu. Makasih sudah naik, sudah bertanya pada Ustaz Nafi. Assalamualaikum Bang Ipong. Kan kesurupan. Nah, kadang-kala bojoku kan ya bingung. Sintong Siregar, selamat malam. Sintong Siregar. Yalah hilang. Disambar bintang timur itu barusan. Bintang timur pula. Silakan Bang Pewarta di ACC. Saya sudah jambak. Iya, saya sudah jambak Bang Pewarta. Silakan. Kalau ada Bang Nyoma pada takut. Kenapa sih pada takut? Kalau Bang Pewarta kalau belum bisa naik, di unfollow dulu saya. Setelah di unfollow, baru follow saya balik melalui ini tamu. Sementara saya ini teman-teman ya. Pada takut nih ya. Kalau di akun satu saya, aduh gampang kali. Kalau pakai akun yang kedua ya agak lumayan ya. Gaji itu, gaji komal itu kan itu tak mlebu gak ro. Iya, dia mereka agak. Dia mereka. Dia mereka.
Dia pernah mereka. Mereka lo urus kok. Mami lo urus kok. Taruh nih suruh laki mumu tuh macam itu. Kalau kue Tony ro nasi. Ada di bawah ya, Pak. Ya mandi. Silakan kita ada di sebelah kanan teman-teman. Dia urus kok, Dek tuh asing ya. Ya na borolin ro na ya. Pangamaan buat terus. Saya yang beleng-beleng. Astagfirullah. Allah kami uno kok tuh. Iya, Dia lo panggil. Nih suruh kok pangamanu baca. Pangapano. Balas ibu user. Coba dengerin dulu apa sih ngomong apa sih itu ibu user itu? Semasing bahasa Thailand ke apa? Iya. Bahasa Jawa dia Bang Andi. Coba ngeling. Oh, bahasa Jawa campur bahasa Lombok. Matur apa? Masa bahasa Jawa? Jawa Lombok. Ewa ko bu, ewa ko. Pak Bite ko manu. Cer rempai. Rempai kaca, rempak memang nih. Swadikap, swadikap, hap, swadikap, hap. Naik Tapi dia nggak tahu kalau Iya. naikin gimana ini ya. Wah, Jowo toh, Jowo. Niki bolong. Iya, mabola meto tu pajana. Dek, ini mau bolu rupa nanti yang kan lewat kami wajan itu mbok. Bahasa mana dia? Bahasa Jawa kah? Bahasa Jawa itu. Bolong ya cari. Itu enggak sadar kalau dia ada di atas Oh, pohon itu. Jawa. Ya udah kalau itu Bang Jeruk. Turun lah. Ini lagi nih. Signalnya merah. Halo, assalamualaikum Ayolah. Bang. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibantu? Gimana bang? Ada yang tidak disampaikan? Enggak ada sih, Bang. Udah mandi bang? Betul, kombok dek ga guru sama. Mendra sih kok. Mendra mau apa kira-kira? Coba jam lagi Pak. Ya kutanai ko Loki mah agak desa. Mendra dia urusanmu. Melok sama galung. Untuk 1.700 orang yang tidak paham itu transliterasi di pojok kanan atas ya ada slide. Bang Handi suruh ibu itu tadi ke sawah. Mana bisa ke sawah malam-malam kayak gini Bang Handi tanam padi. Allah. Daripada Mendra ke Papua dari sana napau. Daripada naik ke atas sini nggak ada urusannya, mending ke sawah tanam padi. Nah itu terjemahannya tuh. Malam-malam gini tanam padi. Bang Puarta di unfollow saya dulu, habis itu di follow balik. Terus coba di request ulang. Dengamir, apa kabar Dengamir Siregar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Bang. Saya dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Monitor Bang. Bangka Belitung ya? Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Oh, bulan. Medan itu Bang Handi itu namanya Siregar. Bukannya di Belopa itu. Salam kenal Bang Juma. Siap, Horas Bang. Ya, salam kenal. Benar. Ya, saya ngefans sekali Bang. Saya cuma monitor aja nih Bang. Ada yang mau disampaikan Bang? Iya, makasih Bang Sebat. Oke, ada yang disampaikan lagi Bang? Biar ada slot untuk orang yang mau diskusi Bang. Bang Amir, monitor. Yup, siap Bang. Oke, kalau ndak ada kita turunin dulu Bang ya. Iya Bang. Ya Bang, makasih Ya, Bang. ya, siap. Saya monitor Siap. aja Bang. Assalamualaikum. Gimana bos nih?
Arisan udah selesai? Bu Asni? Bu Asni? Halo. Ya gimana? Arisannya udah? Iya, halo. Ya, kenapa Ki? Ini dari Jayapura. Yeah. Oh, iya. Dari Jayapura. Iya. Gimana, Mas? Saya senang sama. Iya. Sama Bang Handi. Silakan, Bang Handi. Ibu ini senang sama Bang Handi katanya. Lagi merah signalnya. Saya fansnya Bang Suma, sering dengar. Oh, iya. Gimana Ibu? Nih, kalau mama pasti ngefans sama Bang Zuma, nggak mungkin sama saya. Orang saya bagian poligami, dia pasti benci sama saya. Saya senang dengan Iya. anunya Bang Suma. Kalau agak mati tuh. ya. Mati Mija. Mati meja. Orang Papua bilang itu juga kan? Enggak kan? Iya, saya orang Bugis Bone. Oh, orang Bugis Ki. Masya Allah. Sama dengan Bang Handi Madura. Allahu Akbar. Iya, Bugis Bone Lapri. Oh, lapar ya aja. Lapar ya dengar aja. ini. Mati Mija. Iya, lapar aja. Iya. Bugis Papua tuh pelek. Sehat-sehat ya semuanya, Bang Suma, Bang Handi. Iya, alhamdulillah. Makasih Bu, makasih. Iya. Assalamualaikum. Ya kuburan ini dibalu. Waalaikumsalam. Kuburan ini dibalu tanah ya. Jangan lupa kasih. Kuburan ini dibalu tanah ya. Aja tak lupa ikut. Ya kuburan ini dibalu tanah ya. Tak lupa kasih. Oh iya. Tanah mana? Tak lagi buruk. Allahu Akbar. Ya pernah ini balik deh, Ibu Asni. Iya, makasih Pak. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ada orang Madura naik, biar biasa bahasa Madura juga, gitu, nggak apa-apa. Ini udah 3 Madura, nanti tambah cakar-cakaran, 3 aja sudah cakar-cakaran Deng. Jangan nambah lagi. Kok 3 loh, aku nggak dianggap loh. Oh, 4 Deng, 4. Oh iya, 4. Berarti ada 2 suku di atas sini ya? Ah, betul Gurunda. Ya, betul. Bugis dengan Madura ya. Yang satunya Saya bilingual Gurunda. Separuh Jawa, separuh Madura. Tinggal kita menunggu ini suku ini dari Samaritan. Enggak, dia Maduranya itu kalau Ardiansa itu Madura Samaria, dia agak bingung ya. Samaria. Madura swasta masih Ustaz ya, bukan nasional ya. Madura swasta. Peranakan patikan. Sama dulu tuh kita ngasih makna Julia bicara. Mami Julia. Mami Julia silakan. Waduh. Teneto gembak na Paulo saya. Non kapan nih? Mami Julia. Halo Bu. Ada yang mau disampaikan Bu? Ya. Mam. Ya ada, salam kenal aja semua. Semoga Salam kenal Mami. Amin. Bang Muslim Juma ya, Bu? sehat-sehat terus ya Bang. Alhamdulillah, amin Ibu. Yang memperjuangkan Islam. Iya Mam. Iya Mami. Ya, alhamdulillah sehat-sehat terus lah semua alkohologen. Alhamdulillah. Amin. Saya turun dulu Bu ya. Waalaikumsalam. Ya. Oh, pewarta Injil kebenaran itu Muslim, teman-teman. Muslim dia, bukan Kristen. Memang Muslim, Jadi, menginspirasi pewarta iya. kebenaran memang Muslim. Iya Muslim.
Cuman siapa tahu kan Ustadz Hanafi ya, siapa tahu ada yang dia mau sampaikan gitu atau gimana. Enten nih Pak. Cuman ini yang request ini agak lain semua. Nah, ya. Share kawan-kawan. Kalau ada teman oten di share itu. Mudah-mudahan naik. Mudah-mudahan naik ya. Dek Iva, adek Iva, adekku yang ada di bawah. Ya, kita diskusi pelan-pelan. Diskusi santai aja. Tipis-tipis. Naikkan kepas. Baik. Iya. Kepas jangan berakhir. Sepupuan sama Luga Tambunan katanya dia diakui semalam. Kipas. Layang-layang kepas. Layang-layang kepas. Belas ya. Itu Bang Zuma Kepas itu bela-belain beli HP 2 sampai harga 4 juta katanya, HP-nya yang baru. Tapi cuman punya dalil 2 doang itu. Diskusi. Yohanes 13. Pamungkas itu Gurunda. Yohanes 13. Yang satunya apa? Yang satunya Yohanes 13. Alpha Mega katanya. Bang. Oh, Alpha Mega. Alpha Omega doang. Pengacara rupanya dia ya. Ketua LSM Gurunda. LSM Gurunda, bukan pengacara. Ketua LSM Tamperak gitu. Ketua? Iya, ketua umum LSM Tamperak gitu. Aduh. Ketua LSM yang belum nikah. Niru Yesus katanya Gurunda. Lucu dia ya. Saya suka cara ketawanya dia gitu loh. Pas lihat fotonya saya ketawa sendiri. Tadinya aku pikir dari suara ketawanya itu umurnya baru 17-18 tahun. Pas lihat fotonya ya Allah, udah botaan orang ini gitu. Kalau gak Tambunan kayaknya. Kepas. Berarti sholatnya lama juga tuh bapaknya Kepas itu. Saya bilang kalau Kepas tuh istilahnya Gurunda, saya bilang tuh muka boros, saya bilang. Wah, sebelum tua itu. Saya ketawa sendiri itu. Ketawa sendiri saya lihat dia kan. Waduh, ini Kepas ketipu saya jadinya. Aduh. Tapi kasihan Gurunda ya, yang begitu tuh harusnya sadar ya Gurunda ya. Kita lurusin terus harusnya dia ngerti diri lah, sadar lah. Ya. Kalau dia buat Selamat malam Pak Frans. Pak Frans, selamat malam. Nah, siap. Nggak lama kan? Nggak lama teman-teman. Pokoknya kalau kata bongkar berangkas, masuk langsung gas. Ini si Frans ini Katolik Lanjut, Bang Andi. progresif, Katolik progresif ini. Hadir. Frans gimana Frans? Apanya gimana kabarnya? Iya. Buka kamera dulu. Ah, Di sini gelap. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya bukalah. Gedein dulu. Gedein. Lagi mancing Bang Andi di laut beliau. Buka dulu kamera lah. Kan baju belum pernah lihat wajahmu. Gelap Bang, sini Bang, gelap. Wih, cakep wih. Kan dibukamu Frans. Karena anaknya. Ini apa tanya sih pada pada? Nggak kelihatan Gurunda, nggak kelihatan. Kalau si Kepas. Weh, jangan merokok. Jangan merokok. Yang nyala itu matanya bukan? Kelihatan. Listrik belum masuk situ kah? Listrik? Udah sih, tapi saya lagi di gubuk ini, lagi saung. Oh, tapi ada listrik ya? Ada listrik ya? Ada. Air Sudekat ada? Oh, kalau air sini melimpah banyak. Wah, Di itu kota mana kelihatan Bang? tuh. Di sini air banyak.
Di kota mana beliau ini? Teman-teman, Di Langgur, di Langgur. ini saya matiin dulu ya. Ini nggak bagus, ini double-double suaranya. Sebentar ya, 2 menit saya balik lagi. Saya hapus dulu ini video. Di kota mana? Di kota Langgur, Bang. Langor, Sulawesi Utara. Sulawesi Tengah. Maluku Tenggara. Oh, Maluku. Dekat Jambi, Gurunda. Iya, udah Oh. tadi dijawab. Jauh banget. Lagi ngebahas apa nih, Bang? Itu Bang Handi. Itu judulnya di atas. Baca Bang. Nggak ada judulnya, Bang. Itu ada. Judulnya Inspirasi Kehidupan. Nggak baca ya? Iya, Nggak judulnya baca. Inspirasi Kehidupan. Itu ada judulnya di atas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu kan Bang Madu. Siap, Pak Lukas. Bisa dibantu Pak Lukas, mumpung ada Gurunda. Disapa dulu Bang Wadu. Apa tuh? Itu Pak Lukas. Pak Lukas agama apa? Agama apa Pak Lukas? Ya, Agama apa Pak Lukas? saya proselit. Pro salib. Sembelit. Hah? Sembelit katanya. Iya. Proselit. Masa sembelit, Bang Oh, Zul? sorry. Apa proselit? Agama Iya, apa itu proselit? tadi ku pikir sembelit. Proselit Tanya saya Bang dengar. Hadi itu. Tanya Bang Hadi tahu itu. Teman-teman, Bang Juma udah ada lawan. Kita pindah ke Bang Juma ya. Proselit Oke, Bang sini Hadi. kita. Itu Kristen, itu sekte Bang ya? Ya? Sekte itu ya? Ya, kalau dibilang sekte, semua agama sekte sebetulnya. Iya, maksudku sekte baru gitu. Enggak lah, itu paling tua itu, Bang Zul. Iya. Coba dijelaskan dulu dong ke kita apa itu proselit Bang. Gak paham. Proselit itu sebetulnya mirip dengan Judaisme ya. Oh. Judaisme. Terus. Jadi proselit itu sebetulnya Kristen tertua. Maka kitab yang kami pakai juga sama dengan kitab Kristen. Simpelnya Kristen aja lah, daripada pusing kan. Proselit. Gak usah dipikirin Bang Zul. Artinya mungkin sekelompok dengan mesianik ya. Mesianik itu kan orang-orang non-Yahudi yang kemudian mengaku sebagai penganut ajaran Yahudi. Ada yang kayak gitu-gitu. Bukan. Beda ya? Beda. Kalau mesianik ya mungkin mirip lah ya. Iya, itu dia makanya. Mirip lah. Karena kita tidak menjalankan tradisi Yahudi. Tradisi Yahudi. Bukankah yang proselit itu yang disebutkan kemudian sebagai orang non Yahudi yang mengaku sebagai yang mengikut ajaran Yahudi? Ya, orang non Yahudi yang percaya beriman kepada Tuhan Yahudi gitu. Nah, ini apa bisa digolongkan kepada penganut yang dinubuatkan kemudian Yesus dalam Matius 23 nomor 15, Bang? Bisa juga. Tapi gimana ceritanya itu? Karena dikatakan di sana bahwa
orang-orang yang menjadi pengikut agama, orang-orang Farisi dan ahli Taurat, itu justru dikatakan sebagai orang neraka. Itu gimana itu? Ya, saya cuma menyampaikan bagaimana maksudnya. Iya, mungkin pemahaman dalam penafsiran kitab sucinya aja barangkali ya kan. Kita kan pemahaman kitab suci ini harus konkret juga, dalam artian ya secara hermeneutika gitu. Jadi itu harus konkret gitu. Jadi tidak bisa dipahami secara bebas gitu kan. Tapi kalau menurut abang, Paulus itu memang rasul kan bagi abang ini ya? Paulus ya rasul. Yesus Tuhan. Ya, Yesus itu Tuhan kan. Berarti benarlah kalau saudara ini mengikuti ajaran Yahudi melalui pengajaran orang Farisi, di mana orang Farisi ini menggaungkan kekuatannya untuk mengajak orang-orang non-Yahudi itu masuk menjadi pengikut agamanya, gitu ya? Bisa ya, bisa tidak. Mirip seperti itu. Tapi apa nggak khawatir bang? Karena di situ Yesus mengecam orang-orang itu dengan mengatakan bahwasanya kamu menjadikan mereka menjadi orang neraka bang. Celakalah engkau hai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, kamu orang munafik, mengarungi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Nah, ini yang dimaksud mungkin proseluton dalam bahasa Yunani, di mana orang-orang ini justru oleh Yesus dia katakan kamu menjadikan mereka sebagai orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Nah, saya nih sebagai penikmat materi-materi kajian apologetika, ketika melihat pernyataan yang ada di dalam Matius 23:15 terkait dengan kata dalam bahasa Yunani proseluton tadi, itu saya melihat ada 2 sudut pandang yang menghasilkan 2 keadaan. Yang pertama dari sudut pandang Yahudi. Yahudi melihat agama Kristen ini adalah agama yang nebeng kepada agama ajaran mereka. Kemudian dari sudut pandang Kristen sendiri, Kristen menyadari bahwa ajaran mereka itu tidak akan pernah mungkin disatukan dengan agama Yahudi. Dengan kata lain, penggenapan nubuat yang Yesus katakan dalam Matius 23 nomor 15 itu hanya bisa untuk sampai hari ini ya, hanya bisa kemudian dinisbahkan atau didudukkan kepada Paulus, dan agama yang dibuatnya itu hanya agama Kristen berdasarkan Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Jadi kalau dikatakan sebagai Kristen ini agama proselutus atau proselutos atau yang Anda maksud tadi itu, berarti merujuk kepada kata Yunani yang ada di dalam Matius 23 nomor 15 itu. Bagaimana Anda menyikapi itu bang? Coba Anda baca secara menyeluruh nomor 15 dari Matius 23 itu. Benarkah? Silakan. Dibuka mic-nya Pak Lukas itu. Oh ya, ketutup dari tadi ya. Mute ya. Iya Pak. Sorry. Takut berisik saya soalnya. Siap. Lanjut, apa Pak. namanya, dari tadi saya ngobrol terus, pantesan Bang Zul ngomong terus gitu kan, karena mungkin saya nggak ngomong-ngomong gitu ya. Sebetulnya saya salut juga sama Bang Zul ini, pengetahuannya makin banyak gitu kan, pemahamannya Makasih Pak makin, Lukas. iya, pemahamannya makin luar biasa gitu. Bang Zuma Pak Lukas, bukan Bang Zul. Saya tahunya Zulkifli Abbas, jadi saya ke Bang Zul. Betul. Beliau Betul mungkin juga, lupa betul juga. saya karena dari sebelum di Zoom itu kita sudah sering diskusi sebetulnya. Saya mulai diskusi dengan Bang Zul ini di WA dulu. Oh iya, kalau ingat namanya sih ya betul. Iya. Cuman kan makanya lama. tadi saya agak sungkan jawab salamnya gitu. Oh. Sama Silakan. aja Bang Zul. Kita kan Iya, silakan, Pak, sudah silakan. kenal lama, Bang Zul sering kasih Iya, nomor iya. saya ke orang-orang lain kan. Iya, Jadi iya. iya.
Jadi ya saya pikir ya nggak apa-apalah pas ketemu di sini karena jarang-jarang masuk TikTok juga. Analisanya bagus. Sebetulnya kata proselit itu yang proselutos itu mempertobatkan artinya. Mempertobatkan itu dalam arti kalau kita telaah ayat yang Bang Zul tadi sampaikan itu ya, bahwa seperti orang Farisi mempertobatkan satu orang kemudian menjadikan mereka lebih jahat begitu kan. Jadi kalau saya kupas satu-satu pasti panjang mengenai Farisi dan segala macam. Tapi yang Yesus maksud itu kamu mempertobatkan satu orang, tapi kamu tidak mendidiknya dengan baik dalam agamamu. Itu maknanya yang Bang Zul sampaikan tadi itu. Jadi sebetulnya kalau dia mempertobatkan satu orang menjadi Yudaisme, mestinya dia harus menjadi Yudaisme yang baik gitu. Yudaisme itu kalau dipertobatkan dia hanya dua itu kan, Ger Sedek dengan Ger Tosaf. Kalau Ger Sedek itu sudah pasti orang Yahudi asli. Dia tidak mungkin orang goyim gitu ya, orang asing terus dipertobatkan menjadi Yahudi, itu tidak mungkin. Dia bisa menjadi penganut agama Yahudi tapi hanya sebatas pintu gerbang. Artinya Ger Tosaf tadi. Maka kalau kemudian dalam pertobatan itu sebagai seorang Ger Tosaf, mestinya dia mempertobatkan dalam kondisi sedek, dalam kondisi yang benar gitu loh, menjalankan ibadahnya dengan benar, menjalankan tradisinya dengan benar, menjalankan setiap langkah-langkah ibadah di dalam Yudaisme itu dengan baik gitu. Itu yang Yesus maksud gitu. Mestinya kalau sama seperti Bang Zul umpamanya kan, kemudian memualafkan satu orang, lalu yang mualaf itu tidak dididik dengan baik, wah dia bahkan lebih jahat itu. Dia bisa menilai agama orang seenaknya, dia bisa menafsirkan Alkitab seenaknya, dia bisa bahkan bisa menyesatkan orang gitu loh, dengan pengetahuan yang tidak seimbang. Maka sebaik-baiknya seorang mualaf itu harusnya ya dia dididik, masuk dalam pesantren, punya satu orang guru yang menjadi panutan, kemudian itulah yang menjadi ilmunya dia kelak ketika dia mesti berdakwah atau mau berdakwah. Kan dakwah itu apa namanya ya, kalau di Muslim mungkin kewajiban ya, kewajiban setiap Muslim itu menyampaikan satu ayat gitu kan ya. Iya. Nah, dalam menyampaikan satu ayat itu mestinya dia menyampaikan ayat yang sebenar-benarnya sesuai dengan makna yang termaktub di dalam Quran gitu. Nggak boleh dia menyampaikan sembarangan aja gitu kan. Pasti seperti Bang Zul yang seorang Muslim, terus kemudian pasti protes, kamu salah itu ngomong begitu, nggak boleh ngomong gitu. Atau ustadz yang lain pasti akan protes gitu. Wah kamu salah menyampaikan itu, nggak boleh, itu menyesatkan orang. Ajaran kita tuh seperti ini, seperti ajaran Islam tuh seperti ini, sesuai dengan sunnah Nabi kan gitu, sesuai dengan hadis dan lain-lain. Nah, begitu juga dengan orang Farisi itu. Orang Farisi itu kan gemar dia waktu zaman itu menjadi misi gitu. Jadi sebetulnya agama Yudaisme itu bukan agama misi, tapi pada masa itu mereka menjadi agama misi gitu. Nah, pada masa agama misi itu mereka mencari banyak petobat-petobat baru dan hanya untuk ditobatkan tanpa dididik dengan baik. Akhirnya ya bisa salah informasi, miskomunikasi, salah informasi, bisa jadi lebih jahat, tidak melaksanakan kaidah-kaidah agamanya dengan baik sesuai dengan seharusnya gitu. Akhirnya ya menjadi penyesat-penyesat baru bagi orang lain. Itu yang dimaksud di ayat itu. Kurang lebih begitu. Baik Bang. Ya sah-sah saja sih kalau misalnya seorang proselit kemudian menyatakan pengakuan seperti itu Bang. Hanya saja kita sebagai orang yang terlahir belakangan ini yang mampu menilai dengan seperangkat ya
ilmu yang bisa kita dapatkan dari manapun, itu bisa mengambil satu kesimpulan bahwasanya ketika kita berbicara mengenai apa yang kita bahas pada malam hari ini, lagi-lagi saya mengatakan proselut ini itu endingnya akan lahir dua keadaan. Yang pertama, menjadikan mereka sebagai orang-orang yang disebut lehit gayer. Lehit gayer itu adalah orang non-Yahudi yang hidup di tengah-tengah orang Yahudi, yang kemudian menundukkan dirinya untuk taat tunduk kepada pengajaran Torah atau setidaknya kitab Tanakh, seperti orang-orang asing yang dibeli, yang tinggal di tengah-tengah orang keturunan Abraham, yang mana mereka diikat dengan budaya yang dihasilkan dari perintah Tuhan, atau kebiasaan adat istiadat yang dihasilkan dari perintah Tuhan, seperti sunat misalnya. Nah, itu disebut lehet gayer, atau mereka sebutnya dengan kata gur atau mit gayer, orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah Bani Israel, yang tunduk kepada hukum atau syariat yang ada di dalam kehidupan seorang Yudaism. Nah, itu yang pertama. Keadaan yang kedua yang mereka kemudian sebut bidat atau goyim, yang kedudukannya sebagai Abu Dasara, orang yang kemudian dikutuki dikarenakan mereka menyamar seperti Bani Israel, tetapi sesungguhnya mereka itu hanyalah menggunakan topeng kitabnya orang Yahudi untuk melancarkan aksi-aksi apa yang mereka inginkan terhadap aliran kepercayaan mereka anut. Nah, ini bisa jadi, Bang, saya bukannya mau menuduh, tapi kalau kita melihat dari Bible itu sendiri, contoh di dalam Kisah Para Rasul 21, di situ ada hal yang sangat menarik yang terjadi terhadap orang Farisi yang saya sebutkan Paulus tadi. Sekali lagi saya katakan bahwa sampai hari ini saya belum menemukan adanya orang Farisi yang mendirikan aliran di luar Yudaism, di luar Yahudi, penganut Torah. Itu saya belum pernah menemukan, selain daripada Paulus. Dan jelas saja di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, ternyata setelah Paulus itu dari perspektif saya pribadi nih, mengatakan bahwa Paulus itu adalah oknum yang menggenapi Matius 23 nomor 15, di mana beliau itu keciduk sebagai orang yang mengajarkan orang di luar Yahudi bertobat menjadi pengikutnya dan dijadikan sebagai orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Apa pembuktiannya, tolak ukurnya? Coba kita baca dalam Kisah Para Rasul 21 itu. Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran bidat. Dengan bahasa lain, Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Atau dengan kata lain, Paulus bertobat dari mengajarkan orang luar bertobat menjadi pengikut agamanya, tapi setelah menjadi pengikut agamanya justru meninggalkan kemudian pola awal, asas-asas awal, hukum-hukum awal. Nah, itu terlalu diterangkan. panjang kayaknya, Bang. Coba saya simpulkan. Di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26, Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Silakan. Saya bingung mau tanggapi yang mana. Tadi saya mau tanggapi di tengah-tengah, tapi Bang Zul masih bicara, jadi terlalu panjang. Intinya Paulus itu bertobat dari mengajarkan ajaran proselit. Itu aja kesimpulannya. Silakan. Saya rasa salah ini, Bang, ya. Mungkin salah analisa kalau seperti itu, karena Paulus itu siapa sih? Nah, kan itu kita kaji dulu. Ini yang mungkin tidak dipahami oleh teman-teman Muslim gitu. Paulus itu siapa dasarnya? Paulus itu kan dia dasarnya adalah seorang rabi. Dia tuh murid Gamaliel II gitu kan. Dia mengajarkan ajaran para rabi. Makanya di dalam Filipi itu dia dijelaskan bahwa dia tuh di dalam menerima ajaran itu sangat baik gitu loh. Seorang Farisi yang taat, sangat baik. Tidak bercacat. Ya, tidak bercacat dalam menjalankan agamanya. Artinya tidak bercacat itu 613 mitzvot itu dia jalankan dengan baik tanpa ada salah di dalamnya. Karena kalau salah satu kan mesti ulang, nggak boleh. Apalagi seorang rabi. Rabi ini pengajar kan. Maka kalau seorang pengajar dia harus sempurna mengajarkan setiap kaidah-kaidah agamanya gitu loh. Nah itu dia sendiri mengaku itu bahwa dia seorang
pengajar seorang rabi yang baik gitu. Kalau kemudian dikaitkan dengan Kristen, maka terdapat perbedaannya seperti ini. Sebetulnya apa sih beda Yudaisme dengan Yahudi dengan Kristen itu apa sih bedanya? Kalau menurut Bang Sul bedanya apa antara Yahudi dengan Kristen? Kalau Yahudi itu golongan yang memiliki aturan tapi tidak menjalankan aturan itu. Kalau Kristen ini golongan yang tidak memiliki aturan tetapi menjalankan aturan yang dibuat-buat sendiri. Itu Bang. Nah itu bisa marah orang Yahudi kalau Abang bilang bahwa orang Yahudi itu memiliki aturan tapi dia menjalankan aturannya. Itu bisa marah orang Yahudi itu. Maksud saya sekelompok orang, dan ini kalau sekelompok orang, sorry saya potong. Kalau sekelompok orang berarti kita kan tidak bisa mengeneralisir ya. Artinya tidak semua gitu kan. Iya, begitu juga sebaliknya Bang. Tidak semua taat. Ya, kalau itu saya yakin, kalau itu saya setuju ya. Tidak semua orang taat, sama dengan Muslim juga. Tidak semua Muslim juga taat kan. Kalau kita berpatokan ke situ gitu loh. Jadi itu kita tidak bisa menjadikan itu sebagai patokan. Saya kasih tahu simpelnya aja, beda Yahudi dengan Itu Yahudi Kristen. Bang. Abang nggak nanya. Abang nggak nanya bagaimana dengan pernyataan saya yang mengatakan bahwa Kristen itu adalah sebuah golongan yang bikin aturan-aturan sendiri tanpa aturan, bikin prosesi ibadah. Nah itu beda, makanya saya Kan jelaskan Yahudi tadi saya satu-satu. katakan. Nah sekarang gimana dengan Kristen? Salah nggak saya itu ngomong? beda bagian. Saya jelaskan dulu. Apa sih bedanya Yahudi dengan Kristen? Bedanya Yahudi dengan Kristen itu bedanya di Mesiasnya aja. Kesamaannya mereka sama-sama menunggu Mesias itu datang. Itu yang sama. Kesamaannya itu di situ. Yahudi, Yudaisme pada umumnya itu mereka mengharapkan Mesias datang, menunggu Mesias datang. Kapan Mesias datang? Bagi mereka Mesias itu belum datang. Nah, sementara ajaran Kristen itu bagi mereka Mesias sudah datang. Itulah yang kemudian Paulus baca dan Paulus ajarkan bahwa Mesias ini sudah datang. Ada di dalam diri seorang laki-laki yang kemudian dipanggil dengan juru selamat yang dilahirkan oleh Maria. Nah, di dalam diri dia inilah banyak ciri-ciri kemesianikan yang sebetulnya sama-sama ditunggu oleh orang Yahudi. Itu aja bedanya. Orang Yahudi merasa Mesias belum datang, orang Kristen merasa Mesias sudah datang. Kemudian dua pandangan ini masing-masing mengembangkan sendiri. Yahudi itu tetap dengan keyakinannya bahwa Mesias belum datang. Kristen tetap dengan keyakinannya bahwa Mesias sudah datang. Perkara Mesiasnya sudah datang ini bagaimana mereka mensikapinya, itu sikap iman yang berbeda lagi gitu. Kalau kemudian Bang Zul tadi berpendapat bahwa Kristen membuat membuat aturan sendiri di dalam keimanannya kepada Tuhannya Yahudi. Ini beda pandangan ya Bang ya. Kristen ini kan banyak juga alirannya gitu kan. Jadi saya tidak mau mengeneralisir, nanti saya malah dicap mengeneralisir baru ada yang tersinggung gitu. Saya tidak mau juga itu terjadi gitu. Karena kan kita forumnya umum. Nih kok tiba-tiba kita sudah ofisial aja ini diskusinya ya. Saya jadi heran ini, apa memang sengaja ditunggu-tunggu orang yang buat cari lawan yang Bang Zuma atau bagaimana ini sebetulnya? Kita klarifikasi dulu, jangan-jangan di live kan terus kemudian jadi konsumsi publik gitu. Iya, boleh saya sikapi yang tadi Bang? Betul, saya selesaikan dikit. Oke, silakan. Jadi kemudian kalau kemudian dibilang mengarang-arang aturan sendiri ya di dalam beberapa kelompok Kristen mungkin itu betul terjadi. Saya tidak menafikan itu. Tapi kalau mengeneralisir semuanya saya rasa tidak. Karena ada Kristen yang kemudian mengikuti aturan. Seperti contohnya 10 hukum Taurat itu kan harus diikuti. Nggak bisa dilanggar. Kalau kemudian itu digenapi dalam satu perintah hukum kasih, ya hukum kasih itu kan menggenapi 10 hukum kan gitu aja, simple. Jadi hukum kasih itu apa sih sebenarnya? Jangan membenci, jangan berzina, jangan mencuri. Artinya kalau kamu mengasihi orang, kamu nggak mungkin membunuh, kamu nggak mungkin mencuri, kamu nggak mungkin berzina. Nah itu yang kemudian
menjadi satu kesimpulan gitu loh. Nah ini juga kan jadi banyak perdebatan akhirnya kan. Oh hukum kasih, terus kemudian ada bahasa-bahasa dalam Alkitab yang kalau kasihlah musuhmu. Wah itu kalau kita perang gimana? Ya kan? Ini kan banyak dibahas ini. Kalau perang gimana? Masa mengasihi musuh, mati dong kita kan gitu. Itu konteksnya di luar politik. Perang itu kan urusan politik, Bang, bukan urusan agama ya. Ini saya ini aja, saya ambil secara general aja ya. Jadi kita kadang-kadang mencampur adukan urusan politik dengan urusan agama. Seperti perang yang terjadi sekarang ini antara Palestina dengan Israel. Itu bukan perang agama, itu perang politik. Zionis itu gerakan Israel politik, beda dengan rabi-rabi Yahudi. Banyak juga yang nggak setuju dengan perang kok. Karena pada dasarnya kan mereka memang nggak boleh membunuh. Tapi sebuah negara harus mempunyai kedaulatan gitu loh. Nah di dalamnya ada gerakan politik. Nah gerakan politik ini yang kemudian bertentangan juga dengan pasti dengan gerakan agama. Karena agama punya norma sendiri, politik punya norma sendiri. Jikalau kamu menembus batas wilayah saya perangi kan gitu. Itu politik. Kalau agama nggak bisa begitu. 10 hukum Taurat dipegang teguh sama orang Yahudi kan, gitu. Saya nggak mau panjang-panjang juga, takut kepanjangan kita. Padahal sebetulnya tadi saya mau nanya nih sebetulnya tadi, tapi ya sudahlah, saya ditanya ya nggak apa-apa. Lanjut Bang. Oke, baik. Jadi kalau berbicara mengenai Yahudi dan Kristen, sebenarnya dua agama ini itu tak ada hubungannya, karena nabi-nabi itu diutus termasuk Yesus itu tidak pernah mengenal itu Kristen apa, sekte apapun itu bukan kelompok dari ajaran para nabi termasuk Yesus yang diyakini oleh saudara Kristen. Acuan saya berkata tadi bahwa Yahudi punya aturan tapi mereka tidak taatin, dan Kristen itu tidak punya aturan tapi bikin aturan sendiri. Seperti misalnya ketika Kristen mencontoh 10 hukum Taurat, 10 perintah. Itu bukan hukumnya Kristen, itu hukumnya agama Yahudi. Tapi mereka buat-buat sendiri. Itu yang saya maksud tadi. Jadi ketika saya mengatakan itu, saya arahkan pandangan kita kepada Matius 23, nomor 1, nomor 2, sampai seterusnya, bahkan sampai nomor 36. Ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah, lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi kata Yesus, jangan kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi mereka tidak melakukan. Sorry saya potong Bang. Dari sebelum terlalu jauh kita ya kan. Kita kan punya koridor masing-masing ini. Bang Zuma sebagai Muslim, saya Kristen gitu ya. Dan kita kan nggak mungkin memasuki wilayah masing-masing juga gitu. Penafsiran Abang terhadap kitab suci kita, kitab suci Kristen tentu berbeda dengan penafsiran saya terhadap kitab suci Kristen. Penafsiran saya terhadap kitab suci Quran tentu berbeda dengan penafsiran Abang. Dan nggak mungkin kita satukan itu gitu. Jadi saya rasa mungkin terlalu jauh kita kalau menghermeneutik penafsiran dari kitab suci masing-masing. Penyampaian Bang Zuma saya pahami. Ya udah kalau gitu ini, boleh nggak Abang tunjukkan ke saya legalitas Kristen menggunakan hukum Yahudi itu di mana? Ya gini. Itu dulu. Kalau ada. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa Kristen itu sebetulnya seharusnya mengimani Tuhannya yang Yahudi imani kan gitu. Baru kemudian mereka bisa mengadopsi kitab sucinya, kitab Torah, karena sebagai dasar iman. Maksud saya ini Bang, dasar ya, hukum sebentar saya jelasin. Orang Kristen menggunakan hukum Yahudi itu apa? Ada nggak Bang? Iya kan tadi 10 hukum Taurat itu harus dijalankan kan. Itu punya Yahudi Bang. Nah, makanya saya jelasin dulu sama Bang Zul ini. Itu orang punya orang iya, punya saya jelasin dulu. Kristen yang sibuk sendiri bikin aturan untuk dirinya sendiri. Tapi enggak. Jadi aturan agama orang dipakai ke Kristen. Itu Sebentar, Bang. Bentar. Nanti takutnya ada di luar sana orang yang marah gitu kan dengan yang diskusi kita ini gitu kan. Takutnya ada orang Kristen lain yang nggak setuju dengan saya, terus kemudian dia marah apa kompetensi saya untuk itu gitu. Kita ya dalam Kristen kan banyak aliran Bang, jadi nggak semuanya sama kan. Ketidaksamaan itu kemudian menimbulkan masing-masing persepsi juga gitu, termasuk penafsiran.
penafsiran masing-masing aliran itu tuh berbeda-beda. Nah, termasuk penafsiran saya juga berbeda-beda gitu. Tadinya di awal saya sudah mengemukakan premis mengenai bahwa iman yang kami imani adalah iman terhadap Tuhannya Yahudi. Itu disclaimernya. Jadi iman yang kami imani itu adalah terhadap iman kepada Tuhan Yahudi. Jadi Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Kalau yang betul itu semestinya percaya bahwa Tuhan itu Echad. Ya kan? Itu yang betul gitu. Maka ketika iman itu diarahkan ke Tuhannya Yahudi, ya kami mengimani Tuhannya Yahudi gitu loh. Sebagai Tuhan kami juga, kan gitu. Nah, kemudian apakah orang-orang Kristen harus menjalankan 10 hukum Taurat? Jawabnya tidak. Kenapa tidak? Karena tidak boleh. Agama Yahudi itu hanya untuk orang Yahudi. Tapi Tuhan, ini saya mengutip satu baris kata, baris kalimat sebelum Rabbi Yonatan Sach meninggal ya. Rabbi Yonatan Sach ini salah satu rabi terkemuka yang kemudian diangkat menjadi Sir kalau itulah Sir oleh Ratu Inggris. Dia mengarang banyak buku, salah satu bukunya itu adalah Tuhan Yahudi dipercaya oleh Kristen dan Islam sebagai Tuhan mereka. Gitu. Tapi agama Yahudi hanya untuk orang Yahudi. Nah, apa maknanya? Maknanya adalah Torah itu jelas sebagai suatu warisan yang hanya diwariskan kepada jamaah Yakub. Ya kan? Itu ada tertulis dalam Torah. Jadi, di luar itu orang tidak boleh. Nah, itu yang Bang Sul tadi sebutkan. Kalau kemudian itu, ya kamu nggak ada hak gitu loh. Ini sesuai dengan Mishnah Sanhedrin 59a. Di situ orang lain, orang Goyim tuh nggak boleh dia melaksanakan Torah. 613 mitzvot tuh nggak boleh dia lakukan. Karena itu hanya untuk orang Yahudi. Maka kemudian, kenapa kok orang Kristen tidak bersunat? Ya karena dia nggak boleh menjalankan sunat itu sebagai sebuah hukum. Dia nggak boleh melaksanakan mitzvot itu sebagai sebuah hukumnya dia. Karena itu hanya untuk orang Yahudi gitu. Termasuk kemudian dia menjalankan hal-hal lain. Ya seperti sakarit, seperti arbit. Ya ibadahnya orang Yahudi itu bagi orang Kristen nggak boleh. Mereka hanya boleh mengimani Tuhan yang sama gitu loh. Kalau kamu beriman dengan Tuhan yang sama ya silakan. Tapi kamu nggak boleh melaksanakan ini. Karena hukumannya mati. Nah, kemudian ada yang mencap itu sebagai avodah zarah. Ya karena merasakan, orang Kristen menuhankan manusia yang mana dulu kan gitu. Jadi ada juga, saya nggak memungkiri juga seperti yang Bang Zul tadi bilang itu, bahwa ada Kristen-Kristen lain yang di luar sana yang beraliran lain juga tuh kebingungan juga dengan konsep ketuhanan itu gitu kan. Saya nggak mau menyinggung doktrin lah. Nanti itu seperti yang saya bilang bisa membuat orang lain tersinggung gitu. Nah, tapi seharusnya jika seorang Kristen termute peringatan dari TikTok kayaknya. Kenapa ya? Kok di mute ya? Mungkin karena udah lebih 4 jam Bang, Abang ngomong sendiri. Bang Handi jangan-jangan mute saya ini, aduh gimana sih? Jadi nggak enak jadinya ini. Nggak apa-apa Pak, lanjut aja Pak. Anggaplah ngomong sendiri gitu aja. Nggak apa-apa. Udahlah, berhenti aja lah. Nggak enak kan saya lah. Boleh saya sikapi sedikit Bang ya? Ya boleh. Apa silakan, yang saudara sampaikan. Tapi sorry Bang Zul, jangan panjang-panjang nanti ke-mute lagi. Oh iya. Oke. Jadi ada hal yang menarik di sini ya. Saya kembali menyatakan pernyataan saya. Yahudi memiliki aturan, tetapi kemudian mereka meninggalkan aturan. Kristen tak punya aturan, tapi Kristen membuat sendiri aturan itu. Nah sekarang, ketika saudara mengakui bahwasanya Kristen dalam hal ini yang disebut Abu Dasarah tadi, ada yang menyebutnya seperti itu, atau dikatakan sebagai bidat,
orang-orang di luar Yahudi atau taruhlah proselit, ya, orang-orang Yahudi non Yahudi yang kemudian ikut mengaku sebagai pentuhan-tuhannya Yahudi. Nah, poinnya di sini adalah ketika saudara Kristen mengaku menyembah kepada Tuhannya orang Yahudi, tentu harus punya pola. Seperti umat Islam menyembah kepada Tuhan yang mengutus para nabi kepada Bani Israel. Nabi-nabi itu diantaranya adalah Nabi Musa, Daud, Salomo, kemudian ada Nabi Ishak, ada kemudian Isa, atau orang Kristen menyebutnya Yesus. Tapi syariat kami berasal dari Tuhan yang sama, namun hukum-hukumnya itu berbeda dengan hukum mereka. Tapi kami menerima perintah. Nah, sedangkan orang Kristen mengakui Tuhannya Yahudi, tapi Kristen tak pernah menerima perintah dari Tuhannya orang Yahudi. Bahwa Tuhannya Yahudi memerintahkan misalnya ada seorang nabi untuk ke Kristen. Tapi itu tidak kita temukan. Misalnya perintah ibadah hari Minggu. Itu tak ada nabi yang diutus oleh Tuhannya Yahudi untuk Kristen untuk mengajarkan ibadah Minggu. Atau Tuhannya orang Yahudi mengutus seorang nabi untuk menjadikan Paulus ini sebagai rasul, atau menjadikan makanan mereka yang tadinya haram untuk Yahudi menjadi halal bagi orang Kristen. Itu tak ada. Semuanya dalam Kristen, apapun itu saya katakan dibuat-buat sendiri, termasuk bertuhan kepada Tuhannya orang Yahudi yang tidak ada polanya. Nah, coba abang pikirkan itu, ada nggak polanya? Bahwa Tuhannya Yahudi memerintahkan disembah oleh non-Yahudi dengan pola tidak bersunat, ibadah Minggu, itu ada nggak? Kalau di Islam kan jelas, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Itu kan jelas. Bang Zul. Nah, kalau di Kristen ada nggak pola itu, Bang? Ada nggak pola seperti itu? Saya tanya dulu ke Bang Zul, saya tanya dulu ya. Saya tanya dulu. Sekarang menurut Bang Zul, iman yang Bang Zul jalankan sekarang ini sama nggak dengan iman orang Yahudi? Dalam hal apa dulu? Iman kepada Tuhan, iman kepada malaikat, iman kepada siapa dulu? Kalau iman ya, kepada Tuhan, iman ke orang Yahudi itu kan cuma satu imannya. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Kalau itu sama. Qul huwallahu ahad. Itu sama berarti. Sama ya? Iya. Sama. Apakah dalam keimanan Islam menjalankan tradisi yang Yahudi jalankan? Oh enggak, beda kami. Nah, berarti sama dengan Kristen. Nah, Kristen mana perintahnya, Bang? Perintahnya mana dari Tuhannya Yahudi untuk jadi Kristen? Kalau kami jelas perintah Tuhannya Yahudi untuk menjadikan kami Muslim ada. Nah, di mana itu perintahnya itu? Surah Al-Maidah ayat 3. Bukan lah, kan kita bicara masalah abang gini, jadi ibarat delegasi. Kalau kemudian abang mengatakan imannya Muslim dengan imannya Tuhan Yahudi dengan Yahudi itu iman yang sama. Secara ketuhanan ya, sama. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, sama kami. Oh iya, kalau cuman beriman kepada Tuhan yang Maha Esa banyak, Bang. Al-ilahisme, terus banyak aliran-aliran yang cuma beriman kepada satu Tuhan itu banyak gitu kan. Untuk kita menjadi bisa, Islam perintahnya ada. Nah, untuk menjadi Kristen ada nggak perintahnya? Makanya ini yang saya tadi bilang. Jadi di sini perbedaan pendapatnya. Makanya saya bilang kita tidak bisa kemudian mengeneralisir dengan hermeneutika kita masing-masing. Padahal jelas, Bang. Saya cuma minta perintah untuk menjadi Kristen, apakah ada dari Tuhannya orang Yahudi gitu? Saya menghormati saudara-saudara Muslim, karena yang Muslim kan bukan cuman di sini gitu kan. Di luar sana banyak juga saudara-saudara lain yang Muslim, termasuk teman-teman saya Muslim yang ada ustadz, kiai dan segala macamnya itu. Saya menghormati mereka. Mungkin jikalau mereka suatu saat menangkap siaran ini, bisa saja kemudian mereka memberikan pandangan kepada saya gitu. Nah, itu yang saya hormati. Jadi saya tidak akan melanggar itu. Artinya saya juga berharap hal yang sama ke Bang Zul sebagai umat beragama yang mempunyai toleransi tinggi di negara ini gitu kan. Jangan sampai diskusi kita ini kemudian bisa membuat orang lain tersesat kan gitu. Tujuan kita itu adalah memberikan pandangan-pandangan kebaikan-kebaikan buat orang yang mendengar. Ya, terlepas dari itu orang yang nggak ngerti atau yang ngerti gitu ya. Tapi saya berikan pandangan bagi. Kalau abang bertanya di mana diperintahkan, makanya tadi saya bilang bahwa kami ini kami ini beriman kepada Tuhannya Yahudi. Dasarnya apa ya? Kalau kemudian kita merujuk kepada Yesus sebagai seorang rabi Yahudi, terus kemudian murid-muridnya banyak yang kemudian seorang
rabi juga, yang pengajar-pengajar juga orang-orang Yahudi asli, dan agama Kristen itu berkembangnya di Israel sana gitu kan. Itu kan sejarahnya cukup panjang untuk kita bahas di sini kan. Nggak mungkin kita bahas semuanya sekaligus. Tapi secara singkatnya ya, dasar dari keimanan Kristen itu adalah dasar dari keimanan Yahudi. Kalau tadi saya jelaskan bahwa kemudian tidak mungkin orang Kristen menjalankan apa yang orang Yahudi jalankan. Kita ini terhalang hukum. Ya, bagi orang Yahudi, bagi orang Yahudi, di situ, Bang. Iya, bagi orang Yahudi haram hukumnya orang lain menjalankan, termasuk Muslim juga. Muslim nggak boleh menjalankan hukum Yahudi, karena Ya, hukum memang Yahudi kami itu enggak. hanya, ya, karena hukum Yahudi itu hanya untuk orang Yahudi. Nah itu dia. Kristen juga begitu. Kristen itu pun tidak boleh menjalankan hukum Yahudi secara penuh, karena itu hanya untuk orang Yahudi gitu. Gini Bang. Gitu kira-kira Bang. Jadi kalau Iya. ditanyakan mana perintahnya, Nggak ada. saya rasa juga sama. Perintah Tuhannya Yahudi kepada Muslim juga pasti tidak ada kan. Nah, siapa bilang? Nah itulah. Coba dengarkan saya sedikit Bang. Kalau dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Jelas kami ada perintahnya. Lalu kemudian orang-orang Yahudi diseru kemudian oleh Allah untuk mengikuti ajaran yang datang melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an surah Al-Maidah. Ketika kemudian mereka ingkar terhadap perintah Tuhan yang datang kepada mereka, ujung-ujungnya karena kasih Tuhan kepada mereka, mereka masih diberi jalan untuk menuju kepada keselamatan. Dengan jalan apa? Dengan menuju kepada keislaman. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa yafuna an katsir. Qad ja'akum minallah nur wa kitabum mubin. Bahkan Allah menerangkan kepada mereka, yahdi bihillah manittaba ridwan subulas salam. Kalau kalian ingin selamat wahai orang Yahudi, maka ikutlah kepada jalan keselamatan yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada, Ya, Bang. ini yang saya rasa. Sekarang yang saya minta itu dari Kristennya. Ada nggak Tuhannya orang Yahudi meminta orang Yahudi untuk ikut kepada Kristen? Itu loh. Kalau tidak ada, berarti yang saya katakan Kristen ini tidak punya aturan, bikin aturan sendiri. Itu maksud saya Bang. Kalau kami kan jelas aturannya. Silakan. Pak, di mute Pak. Iya kan, aduh, nggak boleh ngomong lama-lama kayaknya. Kalau ngomong lama-lama saya langsung ke mute ini. Kan tadi saya sudah jelaskan, kalau abang meminta mana perintahnya untuk mengikuti Kristen, kan ya mana mungkin gitu loh. Sementara kami ini, Kristennya harusnya ini beriman kepada Tuhannya Yahudi. Maka kemudian dia boleh mengadopsi kitab Yahudi sebagai suatu dasar iman gitu loh. Tapi tidak bisa mengklaim bahwa kitab suci itu adalah kitabnya Kristen, itu adalah kitab Yahudi. Karena Torah itu hanya diturunkan untuk jamaah Yakub. Gak mungkin ada perintah untuk mengikuti Kristen. Perintahnya hanya satu, kalau percaya kepada Tuhan Yahudi ya ikutlah dengan iman. Karena di dalam tadi yang lagi-lagi saya bilang bahwa Mishnah Sanhedrin itu melarang kita melakukan tradisi Yahudi. Nggak boleh. Karena Lalu tradisi proselit Yahudi ini itu dari hanya mana untuk- Bang kalau gitu? Ya, Proselit ini dari mana berarti? Berarti benarlah penyampaian saya di Matius 23 nomor 15. Proselit ini adalah orang yang mengikuti Saya orang tadi di Farisi yang awal, dijadikan saya sudah sebagai orang jelaskan. neraka, kan gitu Bang. bahwa begini Bang, tadi saya sudah tafsirkan juga ayat yang Abang sampaikan itu. Jadi proselit itu orang yang mempertobatkan dirinya untuk percaya pada Tuhannya Yahudi. Kan itu. Lalu kemudian kalau kemudian banyak pecahan-pecahan di dalam Kristen itu juga yang menafsirkan sendiri, ya itu urusan lain gitu loh. Kita nggak bisa bahas di sini kan, nanti banyak orang yang marah gitu loh. Karena dialog ini kan cuman dialog terbuka begini aja. Nah, kalau sampai ke pihak-pihak lain ya itu kan mungkin Bang Zul nggak ada apa-apa, tapi saya kan nanti bisa dipertanyakan, bisa dimintai pertanggungjawaban mengenai pernyataan saya gitu kan.
Oke bang. Jadi Bang, jadi proselit sebetulnya ini itu. Proselit ini masih ini juga menyembah Yesus juga. Loh iyalah bang. Berarti bukan Proselit menyembah itu kepada Tuhannya Yahudi bang. Tadi katanya menyembah kepada Tuhannya Yahudi. Gimana sih? Yesua itu Tuhan Yahudi bukan? Lama di mana datanya? Gini, Bang. Inilah yang saya katakan tadi saudara Bukan. di dalam Matius 23. Ini sebetulnya sebetulnya ini salah Proselit pandangan. ini, sabar bang. Proselit ini yang menggenapi nubuatan Yesus dalam Matius 23 nomor 15 sebagai penghuni neraka. Ya, sebentar saya jelaskan dulu bang. Saya kemut-mut terus ini. Gitu loh bang. Ketahuan. Diskusinya nggak seru. Saya kayak kemut-mut terus ini. Apa ujung-ujungnya ketahuan ternyata orang-orang yang mengaku proselit ujung-ujungnya menggantikan Tuhannya Yahudi dengan anak manusia. Itu bahaya. Nah itu yang saya bilang. Itulah kesalahan fatal yang bisa menyesatkan orang, ya kan? Sekarang bukan bisa Yesus tapi itu, menyesatkan bang. Udah bisa bukan bisa menyesatkan. Itu dia. Sudah Makanya menyesatkan. saya bilang banyak aliran Kristen juga bingung dengan konsep itu gitu loh. Contohnya apa? Tuhan tuh yang mana sih? 100% manusia, 100% Tuhan, kan begitu. Jadi kalau saya merasa Tuhan ya Tuhan aja gitu loh. Kalau Tuhan Tuhan kemudian berdiam di dalam dalam daging, itu cerita lain lagi. Itu kajiannya beda lagi gitu kan. Itu tapi kalau Yesusnya jadi Tuhan itu pola dari mana itu bang? Ajaran bukan dari Yesus mana? jadi Tuhan sebetulnya. Yesus itu kan kalau Bang Zul tadi saya lihat di awal kan sangat paham dengan bahasa Yunani ya. Sedikit bang, sedikit aja. Ya, ngerti lah. Proselutos itu kan bahasa Yunani, terus kemudian abang kayaknya mempelajari itu gitu. Termasuk kata Yesus itu juga adaptasi dari bahasa Ibrani kan, bahwa sebetulnya Yesus itu dari kata Yeshua. Yeshua itu dari akar kata Yasa. Yasa itu artinya kan menyelamatkan. Lalu di dalam Yesaya 43 ayat 11 itu Anochi Adonai ve'en mi baladai Moshia. Aku dalam tafsirannya itu kan akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Maka kalau sesungguhnya juru selamat itu adalah Tuhan sendiri kan. Nah kata Yeshua ini dilekatkan kepada seorang manusia yang kemudian mengemban tugas untuk menjadi korban keselamatan gitu. Nah itu simpelnya aja bang. Nanti kalau kita bahas lagi, ada lagi orang yang tersinggung di luar sana, itu yang saya nggak mau. Kalau ada diskusi yang tertutup sih enak sebetulnya. Kalau diskusi terbuka gini jadi konsumsi publik, jangan-jangan jadi saya ini dijadiin materi gitu untuk YouTube-nya Bang Zul ini. Bukan bang. Yang pasti kan? Kemudian adalah ketika itu saya nggak mau itu. Jangan sampai saya jadi materi gitu, karena kan kita tidak melalui persetujuan. Pak Lukas gimana kira-kira nih? Diskusi kita dijadiin materi ya. Nah itu kan enak ya kan Bang Zul, gimana menurut Bang Zul? Setahu saya bang, hukum itu selalu berjalan. Ketika kita sudah tampil di publik, berarti kita semua menjadi konsumsi publik semuanya. Kita harus menyadari itu. Maka ketika saudara mengatakan Yesua itu adalah merujuk kepada Tuhan itu sendiri, lalu bagaimana dengan nama yang lain? Seperti Yesaya, Immanuel, itu kan semua nama-nama Tuhan yang pada intinya merupakan gelar-gelar Tuhan kepada mereka. Jadi tidak bisa kemudian hanya gara-gara Yesua lalu kemudian sebagai juru selamat, lantas bagaimana dengan yang lain? Berarti mereka juga Tuhan dong ya. Kalau kata Yesua itu kan hanya untuk pemakaiannya beda bang. Jadi nggak bisa juga disamain dengan kata-kata kayak Yesaya apa yang lain-lain abang sebutkan, itu beda lagi gitu loh. Jadi tapi kan itu gelar-gelar Tuhan semua. Sama seperti Abdullah umpamanya. Abdullah hamba Allah umpamanya itu kan. Hamba Allah. Ya hamba Allah kan. Ya kan memakai nama Allah juga di belakangnya kan. Apa nggak boleh? Ya kan? Pasti boleh. Itu buktinya dipakai kan. Abdullah hamba artinya Allah, dengan gitu sendirinya kata Yesua itu bukan berarti dia adalah Tuhan. Karena kalau itu dijadikan sebagai Tuhan, bagaimana dengan anaknya Nun? Dasarnya itu berarti lebih dulu dong. Dasarnya itu sebetulnya ini pola keselamatan di dalam Yahudi, bahwa Yahudi menunggu juru selamat. Kan tadi saya udah bilang juga di awal, bedanya Kristen dengan Yahudi itu apa sih?
sama-sama menunggu juru selamat. Yahudi yakin juru selamatnya belum datang, Kristen yakin juru selamatnya sudah datang. Kan sama kan? Berarti siapa yang menyelamatkan? Tuhan yang menyelamatkan, yang mengirimkan seorang juru selamat gitu loh. Mengirimkan seorang juru jadi selamat. itu aja bedanya. Tuhan sebetulnya siapa yang menjadi juru selamat? Kalau di dalam Yesaya 43 ayat 11 ya Tuhan itu sendiri yang sebagai juru selamat gitu. Ya, Ya kan? Tuhan sebagai juru selamat, Bang. Makanya ketika Yesus datang, dikatakan dia hanya sebagai perantara. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Artinya dia hanyalah wadah Tuhan sebagai duta, Kan sebagai saya sudah rasul bilang, Tuhan. sorry Bang Zul, saya sudah bilang itu. Kalau itu saya tidak berani bahas di sini, karena ini kan terbuka forumnya. Nanti ada yang lain tersinggung gitu loh. Itu pemahaman kristologi itu berbeda lagi di setiap orang. Karena Bang Zul pasti tahu lah, Kristen itu juga banyak aliran kan. Saya nggak mau nanti disebut sebagai pemecah belah gitu. Sementara di komal-komal yang lain saya lihat itu di komal Muslim aja ada Kristen sama Kristen itu berantem. Nah, itu saya sedih sebetulnya. Walaupun mereka berbeda aliran gitu. Yang satu Oneness, yang satu Tritunggal, mereka berantem di Zoom-nya Muslim, di komalnya Muslim. Itu kan sedih sebetulnya, kayak mengadu domba umat gitu kan. Hanya karena perbedaan pandangan dalam doktrin dan penafsiran Alkitab gitu. Jadi membuat orang lain berantem, itu yang saya nggak mau. Jadi kalau itu dibahas dalam diskusi tertutup sih oke lah. Ya, kalau diskusi terbuka nanti ada lagi orang yang ribut, berantem, terus gara-gara saya nggak mau, gitulah Bang Zul kira-kira. Oke, baik. Ini aja udah banyak yang minta saya diturunkan ini, karena mungkin kurang seru kali. Gini aja Bang, kalau dengan pernyataan apa yang secara berulang kemudian ada rasa kekhawatiran terjadi dengan adanya akan muncul kesalahpahaman, itu justru lebih menguatkan iman saya. Karena di Islam itu 1400 tahun silam sudah diterangkan oleh Al-Quran. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhazna mitsaqahum fanazu hazzam mimma zukkiru bih wa aghrayna bainahumul adawa wal ba'da ila yaumil qiyamah. Di antara orang-orang yang mengatakan kami ini adalah orang Nasrani, kami telah mengambil perjanjian kepada mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kata Allah, maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Jadi kalau abang ini semakin khawatir, kalau dalam semakin sudut khawatir, pandang, ya dalam berarti sudut membenarkan pandang Al-Quran gitu Bang. Enggak, dalam sudut pandang Islam ya sah-sah saja. Saya nggak mau membantah itu. Kan itu imannya abang, bukan iman Ya itulah saya. maksudnya. Maksudnya Al-Quran saya memberikan kabar bahwa orang-orang yang mengaku sebagai Nasrani itu di antara mereka muncul kebencian dan permusuhan di antara mereka sampai hari kiamat. Nah ini Nasrani, orang-orang yang dari Nazaret dan kemudian Kristen sebagai orang yang mengklaim diri mereka sebagai pengikut orang yang dari Nazaret tersebut. Itu sudah 2000 tahun dan hari ini masih memperlihatkan permusuhan antar mereka. Artinya Al-Quran saya nggak pernah bohong mengatakan sesuatu. Ya, itu Bang. Kalau itu saya sih nggak heran. Kenapa saya bilang nggak heran? Karena itu kan catatan sejarah Bang. Begini, Quran itu ada itu di abad ke-6, gitu kan. Lalu kekristenan itu ada itu setelah abad kedua ketiga baru mulai tumbuh dengan pesat kan gitu. Maka sempalan-sempalan Kristen seperti Nasrani, Ebionit dan lain-lain itu yang lari ke Arab, kemudian bergabung dengan sekte-sekte Arab kayak macam Dusara gitu, penganut Dusara gitu kan, yang di Petra itu, ya itu sama, itu yang kemudian mengembangkan ajarannya secara sendiri juga, yang kemudian dipahami oleh Muslim pada waktu itu. Sementara Quran itu baru turun di abad ke-6 dan mencatat catatan sejarah bahwa terjadi perdebatan di antara kalangan Kristen yang kemudian itu menjadi sebuah catatan gitu, ditulis dalam Quran gitu kan. Itu suatu hal yang wajar menurut saya kemudian diketahui, kecuali kalau peristiwa-peristiwa sebelum itu jauh sebelum itu ya belum tentu diketahui begitu kan. Kalau abang umpamanya abang udah lahir duluan,
Terus kemudian abang mengetahui peristiwa-peristiwa sebelum abang lahir kan, nah itu baru ajaib gitu loh. Tapi abang lahir kemudian mengetahui peristiwa-peristiwa yang berjalan, itu kan saya rasa hal-hal yang wajar, dan ya dalam iman masing-masing saya rasa itu nggak ada masalah lah. Iman kita kan masing-masing gitu kan bang, nggak ada masalah lah itu. Oke. Baik, mungkin Dinda Diansa atau teman-teman yang lain ada yang ingin disampaikan, silakan. Ya sedikit aja Bikin kalau saya masangko dulu saya dengan campur kopi. Siap. Sekalian minum Siap, vodka juga. Silakan. Siap benar. Izin sedikit menambahi Pak Lukas, bahwasanya apa yang disampaikan oleh guru kami Gurunda Suma itu tadi bisa dijadikan bahan renungan gitu loh. Coba direnungkan bahwasanya ya sabar dulu Pak, sabar dulu siap. kan. Lanjut. Yang namanya penambahan dari saya kan nggak harus Bapak setuju kan nggak harus kan. Ya lebih bijaknya saya bilang bukan begini, yang disampaikan gurunda kami harus Bapak terima, kan nggak gitu juga saya bilang kan Pak, ya kan? Iya. Nah makanya saya bilang Mas Ardian, mungkin yang disampaikan oleh guru kami Gurunda Suma bisa dijadikan bahan pertimbangan berpikir, bisa dijadikan bahan renungan gitu kan. Tidak ada perintah. Yang nomor satu tuh perintah itu tadi, itu ngena banget sebenarnya Pak. Tidak ada perintah dari Tuhan untuk menjadi Kristen, itu nggak ada itu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada perintah juga dari Yesus untuk menjadi Kristen. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak ada perintah dari Yesus untuk mengimani Bible Pak, nggak ada tuh. Dan yang keempat, tidak ada legitimasi dari Yesus mengenai penulisan Bible ke semuanya itu. Nah, itu bisa dijadikan bahan pertimbangan berpikir gitu loh Pak. Itu sih. Nah ini saya nggak suka ini Mas Ardian ini framing namanya kalau kayak. Lu kok framing sih? Nambahin kok. Iya. Gimana membuat sih kesimpulan Bapak di akhir itu framing. Loh, saya nggak menyimpulkan Pak. Saya nggak menyimpulkan. Nggak begitulah. Lo faktanya gitu gimana Pak? Sama begini loh Mas Ardian. Tadi kan saya juga nggak, yang framing yang mana? Coba dari empat pernyataan saya tadi, yang framing yang mana? Tidak ada perintah gitu loh kan. Ini bukan bicara masalah perintah. Ini bicara masalah keselamatan. Makanya saya tapi kan meskipun Bapak bicara kemana-mana, kan memang faktanya nggak ada perintah kan? Iya, ini masalah ini ya itu yang saya bilang. kali. Ini sudut pandang yang berbeda sebetulnya. Ya nggak apa-apa, Bang tapi Zul yang jelas tadi, faktanya nggak ada perintah. Bang Zul tadi berpandangan itu dari sudut pandangnya beliau, karena beliau seorang Muslim. Lalu saya berpandangan dari sudut pandang saya, karena saya seorang Kristen, kan gitu. Di mana perintah dari Bible Pak? Di mana? Makanya, saya pengen tahu. jadi kita tidak bisa menyamakan sudut pandang itu. Enggak, di dalam Bible saya nggak akan menyamakan. Enggak, jadi saya cuma tanya, di mana perintahnya dari Yesus? Enggak, saya tanya, di mana perintahnya dari Yesus untuk menjadi Kristen, di mana Pak? Tidak ada perintah untuk menjadi seorang Kristen. Berarti benar. Berarti saya nggak framing. Ya sudah. Bukan, maksud saya itu seperti ini loh, Mas Ardian. Ini kan diskusinya mendadak ini. Tiba-tiba saya ditodong lalu ditanya gitu kan. Padahal saya masuk ke sini mau nanya sebetulnya. Tapi saya ditanya sudahlah. Sebagai seorang yang baik gitu kan, ya Kristen yang baik, sebagai seorang ini yang baik, ya saya harus menjawab pertanyaan-pertanyaan. Silakan. Kan, jadi gimana? Yang framing di antara perkataan empat pernyataan saya, yang mana yang framing Pak? Bukan, itu kemudian dikuatkan. Jadi pernyataan tadi itu kemudian dikuatkan menjadi sebuah narasi. Itu yang saya nggak setuju gitu. Kalau kita tadi Bapak katanya bilang framing. Yang framing yang mana gitu loh? Ya itu kan framing jatuhnya. Kalau seumpamanya apa yang dinyatakan tadi itu kemudian dikuatkan dengan sebuah pernyataan, itu artinya framing menurut saya. Karena tidak ada perintah, lalu orang-orang yang di luar sini akan berpikir, ternyata menjadi seorang Kristen tidak ada perintah. Karena memang Kristen ini bukan masalah perintah atau tidak gitu. Iya, nggak apa-apa. Meskipun Bapak bilang Kristen itu gini, sebentar Pak. Meskipun jadi Kristen itu nggak ada perintah, kalau memang kenyataannya begitu ya nggak apa-apa, terima aja. Memang jadi Kristen itu nggak ada perintah. Ya sudah, nggak apa-apa kan. Saya kan nggak melarang Bapak begini kan. Saya kan nggak bilang gini. Berhubung nggak ada perintah dari Yesus, Bapak nggak usah jadi Kristen. Kan saya nggak bilang gitu. Kan saya cuma bilang
Kan saya cuma bilang bahwasanya memang menjadi seorang Kristen tuh tidak pernah ada perintah dari Yesus untuk menjadi Kristen. Betul atau salah, Pak? Oh iya, iya. Ya Tidak ada sudah. perintah untuk menjadi Ya seorang Kristen. sudah. Ah, iya, Karena benar. Kristen itu bukan berdasarkan perintah gitu. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Termasuk penulisan Bible tidak pernah ada legitimasi dari Yesus kepada Markus, Matius, Lukas, Yohanes untuk menuliskan itu. Jadi apa konsekuensinya kalau tidak pernah ada legitimasi? Ya nggak legal. Apa konsekuensinya nggak ini yang legal? saya Ya ilegal. bilang. Jadi ini yang saya bilang, nggak, kalau legal dan ilegal itu jadinya framing. Ini yang saya bilang. Ya sudah, kita sekarang berjalan gini. di dalam Sekarang koridor. gini. Sorry, Baik, saya potong. Sorry, Ya, saya yaudah, potong. silakan. Saya harus menegaskan juga bahwa kita berjalan di dalam koridor keimanan masing-masing, ya kan? Teman-teman Muslim di sini, saya memang salah masuk mungkin ya, karena saya masuk ke komolnya Muslim gitu. Jadi akhirnya timbul perdebatan ini. Jadi saya ingin menjelaskan begini, kita ada di dalam koridor iman kita masing-masing. Islam dengan koridor keimanannya berdasarkan Quran, Kristen dengan koridor imannya berdasarkan Alkitab, kan gitu. Iya, maka pertanyaan kemudian saya gini, Pak. Pertanyaan saya gini, apakah benar pernyataan saya yang mengatakan bahwasanya maksud saya gini loh, benar atau Mas. salah gitu Jadi, loh? Bukan, Benar atau ini salah bukan menurut masalah Bapak? betul atau salah, sudut pandangnya yang berbeda. Iya, yang kalau saya di dalam tanyakan- Islam itu harus punya sudut pandang, harus Iya. ada perintah. Oke, Kalau nggak ada pertanyaan perintah nggak saya. bisa dijalankan. Oke, Ini sama pertanyaan dengan saya. orang Yahudi. Yahudi harus menjalankan 10 perintah. Tadi saya sudah jelaskan Oke, sabar, bahwa Pak, sabar. iman Kristen itu tidak boleh gitu. Dia Oke. mengikuti Nggak apa-apa, nggak iman apa-apa. Yahudi 100% karena kan Oke, dilarang. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, saya lanjut ya, Pak ya. Betul atau tidak pernyataan saya yang menyatakan bahwasanya penulisan Bible Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu tidak pernah ada legitimasi dari Yesus, itu benar atau salah, Pak? Legitimasi ini yang dimaksud seperti apa, Mas? Legitimasi itu pemberian pengesahan dari Yesus. Bahwasanya ya itu menyuruh menuliskan itu betul atau salah itu? catatan enggak ada. Ya sudah, berarti catatan Matius, sabar dulu, Markus, Pak. Lukas, Yohanes itu kan Sabar dulu. catatan kan. Iya, sabar. Kan ini dulu, yang Pak, sering sabar dulu. disampaikan sama teman-teman Muslim Iya, bahwa sabar dulu, Pak. Sabar dulu, Pak. Saya selesaikan dulu ya. Dulu ya. Oke. Jadi memang tidak, Bapak mengakui memang tidak pernah ada legitimasi dari Yesus. Legitimasi itu kan artinya pengesahan kan? Betul ya? Arti legitimasi kan pengesahan, betul ya? Betul ya? Nah, oke. Artinya kitab Markus, Matius, Lukas, Yohanes ini adalah kitab yang tidak legal menurut Yesus. Bapak sepakat nggak? oh, saya nggak sepakat kalau itu. Mas, Lah, Mas berarti Ardian, legal. sebentar, saya Berarti potong legal. Mas. Saya potong Loh, sebentar, sorry. Berarti saya potong. enggak saya tanya legal nggak? Bukan. Ini bukan masalah legitimasi atau bukan. Oh ya sudah, berarti nggak legal kan? Ini yang namanya menyesatkan umat. Loh, kok Mas menyesatkan? Ardian Loh, saya menggiring berbi- opini nih. Itu yang saya nggak mau gitu loh. Karena saya Orang tadi kalau udah benar, bilang, Pak. saya Orang sudah kalau- bilang saya tidak mau diskusi ini kemudian menjadi lebih banyak mudaratnya buat orang-orang di luar sana yang nggak ngerti apa-apa gitu kan. Gini, Pak. Kemudian Gini, Pak. ini di copy paste Gini, Pak. nih. Gini, Pak. Itu yang bahaya Gini, gitu loh. gini. Itu yang izin saya ya, nggak Pak. mau. Jangan Izin, sampai Pak. apa namanya? Ya, jangan oke. sampai merusak keragaman gitulah. Ya kan? Izin dulu, Pak. Izin dulu. Ah. Izin dulu ya. Bahwasanya kalau memang kita berada di atas kebenaran, maka mau digiring ke kanan, mau digiring ke kiri, mau digiring ke depan, mau digiring ke belakang, gak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketika Bapak berdiri di atas kesalahan, kemudian ketika saya bertanya kepada Bapak, Bapak merasa tergiring. Artinya apa? Artinya definisi merasa tergiring sebetulnya adalah merasa terpojok. Betul atau salah, Pak? Bukan masalah terpojok atau tidak. Masalahnya Mas Ardian menguatkan opini gitu loh. Opini yang saya sendiri nggak setuju dengan opini itu. Itu Oke, yang jadi masalah. sekarang Ya mari kan? kita diskusikan Karena secara ilmiah. gini loh Mas. Sorry Ya, sabar. saya pertegas ya. Sorry ya. Ya, saya silakan. pertegas. Biar clear gitu kan. Ya, silakan. Ini bukan masalah perintah atau tidak perintah. Iya, nggak ada Ini bukan masalah. masalah legitimasi atau tidak legitimasi Iya, atau nggak tidak apa-apa, Pak. legitimate. Jadi Meskipun Bapak tadi di gini, Pak. awal saya sudah Meskipun- menjelaskan perbedaan Yahudi dengan Kristen itu hanya menunggu juru selamat. Yang satu bilang udah datang, yang satu bilang belum datang. Cuman itu aja perbedaannya. Jadi Ya, itu bukan oke. masalah legitimasi. Oke, gantian ya, Pak, ya. Penulisan Injil itu kan sebagai sebuah kabar kan. Iya, oke. Gantian ya, Pak ya. Gantian ya, saya ya. Gantian ya sekarang ya.
Mau Bapak beriman dengan sesuatu yang gak sah sekalipun, saya nggak akan protes. Jangankan begitu, mau Bapak nyembah pohon sekalipun, itu urusan Bapak, bukan urusan saya. Tetapi ini konteksnya adalah diskusi, Pak. Artinya apa? Artinya ada sesuatu yang harus dibuktikan secara ilmiah. Contoh saya tanya sekarang kepada Bapak, betul atau tidak bahwasanya Yesus tidak pernah memberikan legitimasi Ya, itu kepada pertanyaannya Matius, saya nggak mau Markus, jawab, Lukas, Mas. Yohanes? Iya, memang susah pertanyaan itu. Bukan susah, itu saya tidak mau jawab. Karena kan saya sudah bilang itu Mas Ardian menggiring opini. Ini seperti saya ini seperti dibawa di meja terdakwa lalu saya ditanyai betul atau tidak. Iya. Nah, ya kan? Iya, memang susah. Ya, Jadi kalau betul atau susah, tidak Pak. itu jawabannya Itu betul namanya atau Bapak, tidak gitu itu loh. namanya Bapak menutup kebenaran karena Bapak sendiri sebenarnya bukan justru tahu. bukan menutup Oke, kebenaran. Oke, sekarang Justru saya tanya. Sekarang sudut saya tanya. pandang Sekarang saya kebenaran tanya. kita itu yang berbeda, Mas. Oke. Saya Ya sekarang kan? tanya kepada Gitu. sudut pandang Bapak ya. Sekarang saya tanya kepada sudut pandang Bapak. Menurut Bapak, nah kan sudut pandang kan menurut kan. Menurut Bapak, apakah Yesus pernah memberikan legitimasi penulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Silakan. Saya tanya sekarang balik dulu sama Mas Ardian sebelum lebih jauh kita bicara. Di dalam Quran, menurut pandangan Quran, Injil itu legitimate atau tidak? Oke, saya jawab ya. Nanti jawab pertanyaan saya ya. Oke. Iya. Oke. Injil yang dimaksud di Quran, Injil adalah kitab Injil. Definisi kitab itu apa sih? Oke ya. Definisi kitab itu secara bahasa, sabar dulu Pak, dengarkan dulu Pak. Sabar ya. Jangan Bukan dipotong tadi dulu, kalau Pak. Mas Ardian kan Sabar. nanya saya betul atau tidak. Sekarang saya coba nanya betul atau tidak. Iya, ini saya jelaskan. Ini saya jelaskan dulu. Saya jelaskan dulu, Oke. Pak. Lanjut. Sabar dulu, Pak. Di bawah Kan banyak kita yang nggak gantian. sabar soalnya. Saya disuruh Iya, turun dari sabar. tadi ini. Aduh. Sabar dulu, Pak. Ya. Ya. Kitab Injil di dalam Al-Qur'an itu bukan bermakna buku. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kitab itu di dalam bahasa Arab lafadznya itu mustarok, Pak. Lafadz mustarok itu artinya satu kata bisa mempunyai makna banyak. Kitab itu bisa diartikan sebagai sebuah kitab. Kitab itu juga bisa diartikan sebagai sebuah ketetapan. Ketetapan itu bisa oral. Artinya Injil itu artinya Injil ya, Injil. Alkitabu al-Munazzala Isa bin Maryam alaihissalam, kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Wahwa al-aslu wahwa an-najlu itu artinya apa? Itu berasal dari kata an-najlu. Wahwa al-aslu, isinya adalah pokok. Aslun liulumin wa hikmah, berisi dasar-dasar pokok atau ilmu-ilmu hikmah atau ilmu-ilmu hukum. Nah, itu artinya arti Injil di dalam Al-Quran itu adalah sebuah dasar-dasar pokok keilmuan, hukum-hukum yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, bukan berbentuk buku. Nabi Isa tidak pernah menyuruh murid-muridnya untuk menuliskan dalam sebuah kertas, dalam sebuah kitab. Beda definisi kitab di situ aja udah beda kita. Injil yang dimaksudkan itu bukan Injil yang ada di Bible sekarang, bukan. Tetapi Injil itu ya adalah dasar-dasar pokok yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam secara oral. Nah, itu udah saya jawab. Sekarang jawab pertanyaan saya, Pak. Gantian. Ya, dulu saya tanggapi dulu dong. Pernyataannya Mas Ardian kan saya tanggapi dulu. Ya udah, artinya silakan. Injil yang dimaksud oleh Quran dengan Bible yang sekarang Mas bilang itu berbeda. Beda. Berarti tokohnya Isa itu juga berbeda. Loh, mana ada? Bible emang ada Isa? Ya justru itu. Jadi Enggak, sekarang saya tanya di Bible ada Isa nggak? Sekarang begini loh. Jangan kemana-mana. Di Bible ada Isa nggak? Bukan. Saya tanya. Ya sudah. Isa itu dengan Yesus sama atau berbeda? Nah, Bapak mau yang mana? Saya bisa mengartikan sama, saya juga bisa mengartikan yang beda. Yang mana enggak, maunya? itu makanya saya tanya. Menurut pandangan Quran, apakah Isa yang di dalam Quran dengan Yesus yang di dalam Bible itu sama atau tidak? Oke. Isa dan Yesus itu sebetulnya adalah pribadi yang sama, hanya saja diceritakan dengan kronologis yang berbeda. Nah, saya jawab tuh. Nah, sekarang gantian saya tanya. Apakah kitabnya sama atau tidak? Tanya terus. Tanya Loh, terus iya Bapak ini. dong. Masa tadi kan Oke, baik. Yesus menerima kitab apa? Saya tanya.
Kalau Nabi Isa menerima kitab Injil, sekarang saya tanya, Yesus menerima kitab apa? Makanya saya tanya Mas. Jadi Ya, saya jawab. kalau Isa dengan Yesus saja sudah berbeda, kalau di dalam Quran Isa itu diturunkan oleh Allah kitab Injil. Kalau di dalam Kristen tidak ada proses penurunan kitab oleh Yesus, oleh Yesus membawa Tuhan kitab kepada apa? Yesus itu kan Yesus sudut membawa- pandang yang berbeda yang saya bilang kan. Sekarang saya tanya, Yesus membawa kitab apa? Saya tanya. Loh, Yesus nggak membawa kitab apa-apa, Mas. Oh ya Yesus sudah lah, itu Injil dari mana? menyampaikan firman Tuhan, kan gitu. Oke, Pak bisa dapat menyebut bahwasanya kitab Bapak Injil itu dari mana? Loh, Injil itu kan sebutan umum yang legitimasi oleh LAI ke dalam Alkitab gitu kan. Dan Ayo, itu akar menjadi katanya sebuah dari apa? Akar katanya itu Injil dari mana? sebuah menjadi bahasa baku di Jawab dalam dulu, bahasa jawab Melayu. dulu. Pertanyaan saya, Injil akar katanya apa? Injil itu dari bahasa Arab kan? Nah ya sudah, berarti nggak ada kan Injil di bahasa Yunani? Nggak ada kan? Oh, kalau dalam bahasa Yunani ya Evangelium sebetulnya nggak ada. Nggak ada. Salah. Injil itu bukan Evangelion. Salah. Berarti beda Jangan ya? Disama-samakan, Mbak. Berarti Jangan beda. Disama-samakan. Nggak, Evangelion berarti apa beda gitu definisinya? ya. Ini Mas Ardian Apanya lagi yang di beda? bis ya? Saya lagi di pesawat. Di bis lah, Pak. Di Wah, bis. apa nggak bahaya itu ngebahas ini di tempat umum? Oh nggak apa-apa Pak, santai aja Pak. Saya orangnya fair. Kalau ada orang yang mau mendebat saya bersedia debat 24 jam non-stop secara ilmiah. Waduh. Ya. Artinya Injil yang di dalam Quran dengan Bible yang Injil dalam Bible? Nggak ada Injil di dalam Bible. Yang ada Bible bukan Injil. Iya, makanya saya tanya, artinya Bible dengan Injil berbeda kan gitu kan? Lu ya beda dong. Nah, kalau berbeda ngapain kita bahas? Apanya? Lah dari tadi kita bahas Injil, bahas Bible, Justru gimana sih? pertanyaan saya itu bukan Injil, tapi pertanyaan saya, di mana Yesus memberikan legitimasi penulisan Bible, bukan penulisan Injil. Kan saya tadi bilang gitu. Di mana Yesus memberikan legitimasi penulisan Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Artinya sekarang Dijawab Mas aja, Pak. Mas Jangan Ardian kemana-mana, bertanya gantian. mengenai keimanan saya gitu ya. Ini bukan bahas iman, Pak. Ini saya bahas transmisi. Bapak tahu nggak transmisi? Tahu kan? Loh, transmisi. kalau berbeda Mas, nggak bisa ditransmisikan. Karena Astagfirullahaladzim, kan Bapak. Injil dengan Bible menurut Mas Ardian kan berbeda. Gimana mau ditransmisikan? Apanya yang ditransmisikan? Saya nggak bahas ditransmisikan. Saya membahas transmisi kitab suci Bapak. Paham nggak? Bukan ditransmisikan. Aduh. Bapak tahu nggak definisi transmisi apa? Apa? Loh ya saya tanya kok tanya balik. Ya kan Mas Ardian yang mengemukakan kata Ya transmisi. ini saya tanya ke Bapak. Bapak paham nggak? Kalau nggak paham, transmisi menurut saya itu menyamakan antara satu dengan yang lain kan gitu. Ngarang. Ya terus apa dong? Itu kan pendapat saya. Boleh dong. Definisi itu jangan ditafsir pendapat, Pak. Salah. Loh, definisi. ya, iya, Mas. Loh, definisi Sekarang itu pendapat orang kan bisa berbeda-beda. Pak, dengerin. Sekarang contohnya, Dengerin, Quran Pak. menganggap Injil itu dengan Alkitab dengan Bible itu berbeda. Walaupun Pak, Injil yang di dalam dengerin dulu. Saya Saya sabar. jelaskan dulu. Enggak perlu. Gini walaupun biar Injil yang nggak tersesat dimaksud di dalam teman-teman di Quran bawah itu ya. sendiri sebetulnya Sabar, Pak. tidak ada, ya kan? Ya betul nggak? Sekarang Injil yang Pak, dimaksud dalam Quran itu yang mana? Sebentar, saya luruskan yang tadi. Biar Ya, teman-teman di bawah nggak tersesat. Transmisi itu nggak boleh Bapak itu punya pengertian sendiri, nggak boleh. Artinya apa? Artinya terminologi yang Bapak ciptakan itu harus berlandaskan sesuatu yang otoritatif. Oke, Apa? menurut Mas Sabar Ardian dulu. apa transmisi itu? Salah kalau Bapak bertanya kepada saya menurut Mas Ardian itu salah. Jawaban saya Iya. begini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karena itu adalah otoritatif, bukan menurut Ardiansa. Oke. Bukan menurut Ardiansa. Lanjut, Mas, lanjut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, transmisi adalah pengiriman atau penerusan pesan dan sebagainya dari seorang kepada orang lain. Oke ya. Ya. Penerusan Oke. pesan dari orang kepada orang lain, kepada orang lain, kepada orang lain, kepada orang lain. Pertanyaan saya sekarang, di mana Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya dan memberikan pengesahan kepada murid-muridnya untuk menulis Bible? Di mana? Mas,
Iman. Ya jangan ketawa kalau saya jelasin dong. Ya di mana? Mas Jawab Ardian dulu. dengar dulu. Kan saya sudah bilang iman kita Jawab lah, itu. Pak. Saya nggak bahas iman, Pak. Saya nggak bahas iman. jawab ini loh, tapi diminta Ya, saya jawab nggak bahas gimana? iman. Iya Tapi saya makanya. nggak tanya iman. Tapi saya tanya- menjelaskan, kan perintahnya di mana Yesus memerintahkan untuk menulis Bible kan gitu kan? Saya nggak tanya iman Bapak. Dengerin ya, Bapak mau beriman kepada sendal Sekarang jepit gitu bukan sekalipun, itu pertanyaannya. urusan Bapak. Coba pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa Iya, coba? Pertanyaan saya bukan mengenai iman ya, tapi pertanyaan saya adalah di mana ayatnya? Dengarkan pertanyaan saya. Saya nggak tanya iman. Saya tanya di mana ayatnya di Bible Bapak. Yesus memberikan legitimasi penulisan Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Saya nggak tanya iman. Sekali lagi Pertanyaan saya Mas ketekankan. Ardian aja udah salah. Gimana caranya saya mau jawab? Mas Ardian minta legitimasi Yesus atas penulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan gitu kan? Iya, iya. Ada nggak kan? legitimasi? Ada nggak? Mas Ardian, makanya diam dulu kalau saya jelaskan. Iya, Kalau silakan. kita bersaut-sautan begini saya nggak bisa dengar soalnya. Iya, Nanti silakan. ke-mute lagi nih saya nih. Oh, aman, supaya aman. supaya kita bisa jelas gitu loh. Di mana Iya. pertanyaan Mas Ardian tuh buat saya cukup jelas loh. Iya, Di cukup mana jelas. di dalam ayat di Alkitab Yesus memerintahkan untuk menuliskan kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan itu kan? Iya. Ya jelas nggak ada lah Mas. Oke, Bagaimana stop, sih? stop dulu. Saya terima Bukan, jawaban saya Bapak. harus nggak akan menjelaskan. bantah. Saya nggak harus akan bantah menjelaskan. loh. Itu tidak fair buat saya karena Mas Ardian bertanya lalu saya tidak boleh menjelaskan kenapa. Ya kan saya begitu. tanggapi dulu dong. Gantian Bapak Oke, tadi katanya ya mau udah, nanggepi. lanjut, Saya lanjut, nggak boleh lanjut. nanggepin gimana sih? Ya, Tadi saya jawab. lanjut. Tadi saya jawab, Bapak nanggepin. Gantian. Sekarang Bapak jawab, saya nanggepin. Kan gitu. Oke, Bapak lanjut. sudah mengakui bahwasanya tidak pernah ada legitimasi dari Yesus mengenai penulisan kitab. Ini saya tanggepin dulu, jangan dipotong dulu ya Pak ya. Tidak pernah ada legitimasi. Legitimasi itu apa sih teman-teman? Kan gitu kan. Legitimasi itu adalah pengesahan. Ingat ya, saya garis bawahi lagi. Apa legitimasi itu? Legitimasi adalah pengesahan. Pengesahan apa? Pengesahan dari Yesus mengenai penulisan kitab Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Atau legalitas. Legal atau enggak? Legal itu artinya sah ya. Legal itu artinya sah. Sah atau tidak menurut Yesus. Kan gitu kan. Ternyata Bapak sendiri yang bilang kepada kami bahwasanya kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak pernah mendapatkan pengesahan dari Yesus. Artinya kitab ini adalah ilegal menurut Yesus. Lanjut. Nah, itu yang framing. Ya kan? Lu kok framing loh, sekarang gini loh Mas. Lu Bapak sendiri yang bilang. Mas Ardian, coba Mas Ardian pahami. Bapak Ini sendiri yang pernyataan bilang. berbahaya menurut saya. Mas Ardian, coba pahami ini. Coba ada nggak? Kitab Ada nggak Bible yang yang Mas bisa bantu bilang saya? tadi Injil dengan Bible berbeda. Kitab Bible yang Mas perdebatkan lalu Mas bilang tidak legitimate itu dianut oleh jutaan orang loh Mas. Oh, saya nggak peduli. Terus kenapa? Saya kan, Loh, iya, saya kan makanya diskusi. saya bilang, diskusi, Pak. bukan. Makanya Mas bilang ada legitimasinya nggak? Ya, nggak Kitab ada memang, itu kan? dilegitimasi oleh pemerintah loh, oleh dunia loh. Itu dilegitimasi. Di Indonesia itu otoritas tertinggi. Sebentar. Otoritas Tadi tertinggi kekristenan apa? Tadi Mas Ardian Oh ya udah, silakan. minta saya mendengarkan. Saya Ya, dengarkan. silakan. Sekarang saya bicara Mas Ardian Iya, nggak ya mau udah, dengar. ya udah. Itu bukan Ya, diskusi gantian, namanya. oke. Ya udah. Ya kan? Silakan, Pak, Gantian dong silakan. kita. Saya harus Iya. menjelaskan. Ini tindakan berbahaya soalnya Mas. Bible itu bukan kitab yang nggak dilegitimasi loh. Bible itu kitabnya dilegitimasi karena dianut dan diimani oleh banyak orang di muka bumi ini. Lalu kita hanya membahas di dalam sebuah komal. Apa nggak berbahaya menurut Mas? Lalu kemudian Mas Ardian bilang itu tidak ada legitimasi hukumnya. Berarti itu tidak sah menurut Yesus. Itu yang saya bilang berbahaya dan itu framing. Saya tersinggung dengan itu. Terus terang aja. Karena kalau saya mengatakan, ya kalau tersinggung sebentar, saya jelaskan dulu. Kalau saya Bantah mengatakan dong. Quran tidak legitimate juga bagaimana?
saya Mas bisa tersinggung. membuktikan. Enggak, saya Dan ada. semua saya orang ada Islam yang datanya. lain pasti tersinggung gitu kan? Enggak, ya gini loh. Jadi gini kita loh, Pak. di sini Kalau Mas, Bapak begini Mas bilang- Ardian. Kalau Bapak kita bilang tidak elok Quran itu rasanya membahas masalah legitimasi kitab suci. Ngomong Itu terus bukan ini wilayah orang. kita di dalam. Pak, dengerin Pak. Kalau Bapak Enggak, bilang Quran saya tidak terus dilegitimasi, terang Mas Ardian, pertanyaan Anda itu bagus. Karena pertanyaan Anda menjebak ke arah bahwa tidak ada legitimasi artinya ilegal kan gitu. Kalau memang ilegal kok. kalau Mas Ardian menganggap Bible itu ilegal, apa kata semua umat Kristen yang ada di muka bumi? Ilegal menurut siapa? Kira-kira mereka mendengar ini mereka marah nggak? Ilegal menurut siapa, Pak? Ilegal menurut siapa? Loh, kan Mas Ardian tadi mengatakan sendiri, berarti itu ilegal menurut Enggak, Mas yang mengatakan itu ilegal kan? Iya, saya bilang ilegal. Tapi tadi saya bilang apa? Tadi saya bilang ilegal menurut siapa? Tadi. Ilegal menurut siapa? Ya, ilegal menurut siapa? Kan Mas Ardian tadi yang ngomong, berarti kita Bapak makanya itu Bapak nggak ilegal. dengar. Kan Bapak nggak gitu. dengar. Saya ulangi ya, saya ulangi biar Bapak dengar ya. Kitab Bapak itu adalah kitab yang ilegal menurut Yesus. Saya garis bawahi lagi. Itu yang saya bilang Mas, itu penyesatan. Itu penyesatan. Kenapa? Karena saya bilang kitab itu diimani banyak orang. Kitab itu tidak hanya diimani oleh saya pribadi loh Mas. Jadi nggak boleh bicara seperti itu, ilegal itu. Ilegal menurut Kalau Yesus. menurut Buktinya, apalagi Mas Ardian Bapak tidak bisa membuktikan kepada saya. Sebentar dong. Enggak, Apalagi Bapak nggak Mas bisa Ardian membuktikan, Bapak mengkonfrontasi sudah framing antara kepada saya. antara Yesus dengan nggak bisa. dengan Bible itu tuh. Sabar. Bapak sudah memframing saya soalnya. Saya harus luruskan gitu loh. Jadi gini Pak. Jadi saya luruskan dulu ya Pak ya. Jadi gini. Kitab itu Bapak sendiri yang bilang bahwasanya tidak pernah mendapatkan legitimasi dari Yesus. Oh tidak ada, tidak pernah. Nah, ya sudah, berarti ilegal. Selesai kan? Kalau mendapatkan legitimasi dari Yesus berarti legal, kan gitu. Kok Bapak bilang tersinggung? Kalau Bapak bilang tersinggung, artinya Bapak nggak mampu membantah narasi saya. Nggak mampu Bapak itu, gitu loh. Kalau Bapak bilang Quran itu tidak dilegitimasi oleh Nabi Muhammad, buktikan. Saya juga akan buktikan bahwasanya Quran itu adalah dilegitimasi oleh Nabi Muhammad. Legal menurut Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah sang penyampai Al-Quran itu. Begitu Bapak. Jadi Bapak nggak perlu tersinggung. Kalau bisa bantah pernyataan saya. Kalau nggak bisa ya jangan tersinggung lah. Kan kita diskusi. Ya bantah pakai data ilmiah gitu loh Pak. Yang ilmiah gitu loh. Bang, coba sebutkan legalnya di mana Al-Quran. Gimana? Gimana? Pak Lukas diem. Apa? Pak Indra ya? Enggak. Tadi saya dengan Bang Zul itu tadi diskusinya enak banget. Ya, walaupun sebetulnya tensinya juga cukup tinggi, tapi kita masih bisa menjaga harkat martabat kita gitu loh. Karena kita saling menghormati. Saya menghormati beliau menghormati saya. Walaupun ada pernyataan-pernyataan tajam, tapi saya bisa terima gitu. Tapi kalau Mas Ardian ini menggiring opininya. Makanya Mas Ardian mencoba menjelaskan kitab yang saya imani. Sebentar dulu Mas. Yang bilang Mas Ardian mencoba menegaskan Yohanes kitab yang saya imani tidak dilegitimasi oleh Yesus. Siapa tadi yang bilang gitu? Kan tidak Bapak ada kan masalah legitimasi dalam penulisan kitab suci itu loh Mas. Ya sudah. Sekarang kalau saya tanya balik, gimana legitimasinya penulisan Quran? Ada. Nanti saya jawab. Jawab dulu pertanyaan saya. Ya itu kan sesuatu yang diwahyukan. Kalau menurut kami iman Kristen, kitab suci kami itu Bible. Saya jawab. Itu sesuatu yang diwahyukan juga buat kami. Saya Gitu loh Mas. Saya jawab ya. Jadi enggak. Begini Mas Ardian. Bapak diem dulu, saya jawab. Di mana Quran dilegitimasi oleh Nabi Muhammad? Saya jawab ya. Saya jawab Pak. Saya jawab. Ketika Al-Quran disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril, kemudian dihafalkan oleh Nabi Muhammad. Setelah dihafalkan oleh Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad memanggil para sahabatnya, wahai sahabatku, tuliskanlah ayat ini, tuliskanlah ayat ini, tuliskanlah ayat ini. Setelah ditulis oleh para sahabat, kemudian diverifikasi oleh Nabi Muhammad. Gimana cara verifikasinya? Begini, setelah ditulis, kemudian begini,
Coba baca lagi wahai Zaid bin Sabit, yang nulis Zaid bin Sabit dan 65 orang. Wahai Zaid bin Sabit, tuliskanlah. Setelah ditulis, kemudian dibacakan ulang di depan Nabi. Setelah dibacakan ulang, oh ya benar, itu ada legitimasi Nabi Muhammad melegitimasi penulisan Al-Quran. Sekarang jawab pertanyaan saya. Bapak tadi sudah bilang, makanya saya bilang Mas Ardian. Sabar dulu, saya belum selesai. Mas Ardian menyamakan sudut pandang Islam ke dalam Kristen, itu yang jadinya nggak sama. Nabi Muhammad ketika memerintahkan itu kepada sahabatnya, beliau masih ada. Lah Yesus ketika kesaksian para rasul, para murid itu dituliskan, beliau kan sudah nggak ada gitu loh. Bagaimana cara melegitimasinya? Berarti kitab itu nggak legal menurut Yesus. Nah, itu yang saya bilang bahaya, Mas. Nggak boleh bilang legal atau tidak legal. Gitu kok. Ini bukan masalah legalitas, Mas Ardian. Loh kan saya bilang sekali lagi, bahkan banyak orang yang tersinggung dengan pernyataan ini bahwa Anda mengatakan Bible itu tidak legal gitu loh. Kalau ini ada bukan masalah legal atau tidak. Ya, dengerin ya, Pak. Ini masalah keimanan, Mas, saya bilang. Masalah keimanan itu bukan ditanya lagi legal atau tidaknya. Kalau legal atau tidak, kayak ini contohnya. Kayak Ahmadiyah itu kan tidak legal menurut Islam. Tapi menurut mereka legal. Oh, urusan saya nggak ngurusi Ahmadiyah, Pak. Saya nggak ngurusi justru itu, Pak. Ini masalah legalitas kan. Masalah Mas sudah merembet kepada legalitas agama. Kalau Mas menyatakan legal atau tidak, itu yang berbahaya menurut. Ahmadiyah itu bukan kitab suci, Pak. Ahmadiyah itu organisasi. Iya, nggak ada masalah dengan itu, Mas. Mereka juga diem dulu. Bapak ini nggak ngerti loh. Maksud saya gini loh. Maksud saya kita Pak, diem dulu. Enggak, maksud saya kita jangan membahas masalah Diem dulu, Pak. Diem dulu. Itu akan banyak orang tersinggung dengan masalah Pak. Ya nggak apa-apa. Kalau ada pendeta yang tersinggung dengan saya, dengerin ya, Pak ya. Saya siap nih 1 kali 24 jam berdebat dengan pendeta tersebut, Pak. Justru itu yang saya tidak mau, Mas Ardi. Kalau nggak mau ya sudah, agama berarti ini ya memang bukan begitu. untuk diperdebatkan. Agama ini untuk kita jalankan, kita imani. Sebelum nanti terjadi itu, Bang Lukas, saya masuk sedikit. Ya, kan itu ya. Saya masuk dulu. Jadi janganlah kita bahas supaya tenang dulu, Lukas. Dengarkan Abangku. Ya, teman-teman tantrum Mbak Lukas dengan saya ini. Ya. Saya sebetulnya jujur, Mas Ardian. Saya respect dengan Mas Ardian sebetulnya, karena sebentar saya jelaskan dulu, Pak. Saya sangat tenangkan dirinya, Bang Lukas, tenangkan. Biar nggak posisinya TikTokan nggak juntrung arahnya, nggak ketahuan. Jadi kita yang mau dengerin tuh di Komal ini nggak ada yang bisa kita ambil gitu loh. Tujuan manusia beragama itu untuk mengendalikan diri, bukan untuk mengendalikan orang lain. Dan karena di lingkungan para pendusta, orang jujur penjahatnya. Ingat Bang Lukas, dikasih tahu yang benar kok marah, dikasih tahu kok ngeyel, dikasih tahu tentang kebenaran kok dibilangnya sok menggurui. Saya nggak marah, Mas. Saya nggak marah. Dengarkan dulu. Bukan, saat kita menyampaikan kebenaran, pasti ada 2 reaksi yang berbeda. Yang pertama, orang pintar itu akan merenung. Tapi yang kedua, orang bodoh akan tersinggung. Kembali tergantung sikap kalian, teman-teman. Kalian mudah-mudahan mengambil dari sikap yang pertama. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang cerdas yang akan merenung. Bukan malah tersinggung karena nggak ada dalil dan nggak ada fakta sejarah yang benar. Paham sampai sini, teman-teman? Go menyampaikan kebenaran. Karena ketika kebenaran tidak benar disampaikannya, 3.000 tahun yang akan datang, saya bilang Bang Zuma Tuhan. Kalau dia nggak menggunakan akal jernihnya, maka Bang Zuma jadi Tuhan. Paham itu? Sama tarik 2.000 tahun kemari. Tiba-tiba ada manusia ditusuknya, ditombaknya, tiba-tiba bangkit dia dari kubur. Kita harus bilang Tuhan gitu. Ini harus disampaikan. Mau 1.000, 1.000.000 orang tersinggung, berarti kalian tidak menggunakan akal kalian. Paham sampai sini, teman-teman? Lanjut, yang lainnya. Mantap. Mungkin guru kami, makasih loh Ustaz Hanafi, mohon maaf ya. Sebentar, Bang Zuma, Gurunda. Saya boleh klarifikasi nggak? Sebentar. Saya sapa dulu ya, Gurunda. Monitor Gurunda. Gurunda Zuma. Gurunda. Ya, silakan Pak Lukas. Iya, saya klarifikasi Bang Hanafi, saya tidak marah.
Saya hanya tersinggung dengan pernyataan legitimasi kitab suci itu saja. Itu tandanya Negara kalau ini Anda tersinggung karena Anda nggak mampu. Bukan masalah Kalau Anda mampu atau secara tidak. apologet Kristen, Anda sampaikan kebenaran, bukan malah tersinggung. Jangan Nah, ini- tersinggung. Kalau Anda mampu punya ilmu, Saya Anda tidak- sampaikan, jangan tersinggung. Saya tersinggung. Itu tugas kalian Kristen yang Anda ngaku pinter, mampu membaca kitab suci dengan original teks, tugas Anda, bukan kami. Inilah namanya debat lintas agama. Di sini cuma saya nggak ngopi merasa dengan berdebat secara lintas rahasia, ngapain agama. Di TikTok turun saja kalau nggak mampu. Buat Sebentar, apa sebentar, bernarasi untuk sebentar, membuat orang sebentar lain Bang bodoh? Hanafi. Itu maksudnya. Kalau kayak gini udah nggak nyaman jadinya kan. Kita Kalau kan nggak nyaman kita turun, kan nggak mampu menjawab turun. Jangan kita kan dibilang mau kami diskusi, framing. masa iya? Kita mau diskusi. Tadi saya diajak Kalau nggak diskusi nyaman, sama turun Bang. aja, Kalau nggak nggak apa-apa, mampu, Pak. Turun jangan aja, bilang Pak. kami Kalau nggak nyaman, framing. Pak. Kami Bukan, menyampaikan bukan. Saya kebenaran. harus menjelaskan Betul. gitu loh. Saya Nggak harus usah, nggak menjelaskan. usah. Turun aja, Apa nggak saya apa-apa, Pak. nggak punya hak jawab? Saya tanya Nggak dulu usah, deh. nggak usah, nggak usah. Anda menjawab, Masalahnya ada Anda bilang tersambungan. kami framing, kami menyampaikan kebenaran, kawan. Kalau Anda Makanya saya boleh mampu menjawab nggak? menjelaskan dengan kebenaran itu, jangan tersinggung. Anda mengaku tersinggung karena Anda nggak mampu menjawab itu. Nah, Jangan bilang kami framing gitu loh. Sekarang gini, Mas Hanafi, saya jawab ya. Saya boleh tanggapi nggak ini? Anda mau menanggapi atau mau menjawab? Saya mau menanggapi. Anda Saya bilang menanggapi. tersinggung. Saya Kalau menjelaskan. Anda tersinggung, ingat kalimat saya. Ketika orang menyampaikan kebenaran, pasti ada dua reaksi yang berbeda. Orang cerdas akan merenung dengan kebenaran itu, tapi kalau orang bodoh akan tersinggung. Paham? Ini saya yang bicara. Lanjut. Ya mantap. Saya Ustaz tanggapi Nafi. ya. Nggak Saya usah tanggapi ya, ditanggapi, boleh ya. Pak. Nggak usah Pak. Nggak usah ditanggapi Pak. Cukup Pak. Jadi tadi Bapak sudah muter-muter ya kan. Kita di sini adalah diskusi Pak. Kalau memang pernyataan saya ini gini Pak ya. Kalau memang pernyataan saya ini salah gitu kan. Salah secara data kan harus by data tuh Pak. Biar nggak timbul fitnah kan begitu kan. Kalau saya fitnah saya bisa dilaporkan Pak. Boleh. Saya menunggu siapapun yang mau melaporkan saya terkait hal Saya ini nggak legitimasi boleh kitab menanggapi, suci. tapi saya harus Sabar dulu. mendengarkan gimana caranya. Sabar dulu coba. Pak, sabar dulu Pak. Ya, jadi kita di sini diskusi. Kalau memang yang saya sampaikan ini fitnah, silahkan tuntut saya. Tapi kalau yang memang saya sampaikan ini benar, maka Anda harus merenung Pak, bukan tersinggung Pak. Harus merenung, bukan tersinggung. Jangan seperti anak kecil ketika disampaikan nggak bisa bantah tersinggung. Disampaikan nggak bisa bantah tersinggung. Saya tersinggung Bang Ardi dengan loh, itu kenyataannya. Bahkan Anda sendiri yang bilang bahwasanya kitab Anda Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak pernah dilegitimasi Yesus. Anda sendiri yang bilang. Anda sendiri yang mengiyakan. Artinya apa? Legitimasi kan artinya legal atau tidak kan begitu kan? Mendapatkan pengesahan atau tidak. Lah kalau kenyataannya memang nggak pernah, ya berarti nggak legal menurut Yesus, selesai. Kenapa kok jadi tersinggung? Katanya saya menggiring, katanya begini, katanya begitu. Lu kenyataannya memang gitu kok. Ya kalau ada yang bisa bantah saya, bantah pakai data kan gitu. Itu namanya diskusi Pak, bukan tersinggung. Kecil itu namanya tersinggung ya. Teman tolong di follow akun saya ya. Teman-teman di bawah 3.200. Saya masuk. Saya tanggapi ya. Nih, promosi, Boleh saya tanggapi nih? Promosi dulu sebentar. Promosi dulu. Promosi dulu, di follow yang belum follow teman-teman. Thank you. Dan juga Boleh? ada ustadz-ustadz Saya saya di tanggapi? atas. Nah, silakan. Ya, jadi begini loh kawan-kawan semua. Kita ini kan diskusi tadi yang dikatakan diskusi lintas agama. Saya masuk tiba-tiba saya diajak diskusi sama Bang Zul. Kan gitu pertamanya ya kan. Lalu kemudian Mas Ardian, Bang Zul sebetulnya sudah menanyakan itu ke saya. Tapi kan saya jawab dengan cara yang berbeda. Saya bilang iman kami hanya mengimani Tuhan yang sama dengan yang Tuhan Yahudi imani. Kan itu Saya saja. nggak bahas itu Pak. Saya nggak bahas Iya, iman Pak. sebentar. Saya nggak bahas iman. Iya, Ya buat sebentar apa saya saya jelaskan dulu, mendengarkan Mas. sesuatu yang nggak nyambung? Lo nggak gini? Bukan, saya jelaskan runutannya dong. Nggak usah Pak, nggak usah. Saya nggak butuh Pak. Jadi telinga saya tidak saya peruntukkan untuk mendengar penjelasan yang nggak saya tanyakan. Itu Pak. Jadi telinga saya ini saya peruntukkan hanya untuk pertanyaan yang saya tanyakan aja. Jadi Bapak kalau nggak mampu menjawab pertanyaan saya, selesai. Ya sudah, nggak usah menjelaskan kemana-mana. Gitu loh Pak. Karena waktu saya ini adalah waktu saya ini daripada saya buat sebentar Bang Indra. Sebentar Bang. Waktu saya daripada untuk mendengarkan Bang Lukas
menanggapi sesuatu hal yang nggak saya tanyakan, ya ngapain gitu loh? Ya terus buat apa kita diskusi tadi? Loh, kalau justru ujungnya kayak Bapak yang- begini. Loh, justru Bapak kan yang nggak bisa diskusi. Buktinya saya ajak diskusi, Bapak bilang begini. Bapak bilang tersinggung. Itu namanya bukan diskusi, Pak, kalau tersinggung, Pak. Bukan, Mas. Makanya saya boleh Gimana menjelaskan nggak? sih? Saya jelaskan boleh nggak ini? Jelaskan Mendingan apa? Jelaskan dengan secara tertutup aja, Pak. Kan tadi Bapak katanya pengen tertutup. Karena kalau umpama terbuka di sini banyak yang tersinggung katanya. Karena seakan-akan Nah, di sini tuh. banyak orang on. Saran saya adakan tempat di mana tertutup aja, kan Bapak bilang tadi udah kayak gitu dengan Bang Zuma. Iya. Ya udahlah kalau Ya, gitu. kalau ya. Bapak nggak mampu menjelaskan kebenaran itu turun, bukan malah Iya, bilang turun aja, Pak. tersinggung. Gitu loh. Oke lah. Itu saran saya. Udah, turun Makin aja, babak Pak. belur nanti Ah. Bapak kalau nggak ada ilmu di sini. Nah, bagus. Aku nggak nurunkan, teman-teman. Bagus. Gitu ya. Kalau nggak ada ilmu makin babak belur di sini. Ya, saya sedikit sebelum kembali ke host ya. Sebentar, Bang Indra. Saya sedikit sebelum kembali ke host ya. Teman-teman di bawah, saya tidak pernah memberikan narasi sesuatu yang berbau fitnah. Itu yang pertama. Kedua, narasi saya bisa saya pertanggungjawabkan secara data, secara ilmiah, secara akademis, secara sistematis. Tuh, saya bertanggung jawab atas apa yang saya katakan. Ketika ada pendeta di bawah, atau saya nggak peduli apa sebutannya, uskup kek, pastor kek, pendeta kek, yang tersinggung dengan pernyataan saya, silahkan debat saya, silahkan bantah saya. Ya, bantahnya pakai apa? Apakah pakai perasaan? Jadinya tersinggung dong kalau pakai perasaan kayak Bapak tadi. Jangan pakai perasaannya, tapi pakai data. Bantah, bahkan Bapak sendiri yang bilang bahwasanya kitab Anda tidak pernah dilegitimasi Yesus. Selesai kita. Apanya selesai? Selesai kita. Bapak nggak pernah legal menurut Yesus. Kok Bapak bilang berbahaya narasi saya? Justru yang berbahaya itu orang yang mengimani sesuatu yang nggak legal. Nah, itu bahaya tuh. Bahaya tuh, begitu tuh. Saya kembalikan kepada Ustadz Muhammad Hanafi. Thank you yang udah memberikan gift. Thank you yang udah memberikan follow-follownya kepada kami semuanya. Saya kembalikan ke Ustadz Muhammad Hanafi atau kepada host. Ya, jadi kayak gitu ya teman-teman. Ini diskusi. Diskusi itu kita ingin mencerdaskan teman-teman di bawah yang dengar, yang nyimak. Jangan malah main ngeyel-ngeyelan gitu loh. Nah, jika kamu tidak mampu meyakinkan dan memukau seseorang dengan kepintaranmu, dengan kepandaianmu, maka bingungkanlah dia dengan kebodohanmu. Karena sesuatu hal yang berbeda dan asing kerap dianggap sebagai anomali. Padahal boleh jadi itu salah satu jalan menuju kebenarannya. Malah teriak-teriak di sini tersinggung. Kita udah sampaikan, ketika kita menyampaikan kebenaran, pasti ada dua reaksi yang berbeda. Orang cerdas itu akan berpikir dan merenung. Tapi kalau orang on, dia akan tersinggung, ya. Jadi kalau on mendingan turun daripada harus teriak-teriak nggak ada ilmu. Lanjut. Indra boleh, Bang? Ya, silakan Bang Indra. Silakan. Bang Indra Muslim ya? Oh, Kristen. Oh, Kristen. Oh ya, silakan Bang Indra. Kristen, lanjut Bang saja. Ardi. Terima kasih Kang Uci. Saya lanjut ya. Silakan Bang Saya Indra. lanjutkan saja ya. Bang Indra mau menanggapi yang apa nih? Pernyataan saya. Saya lanjutkan tadi soal legal dan tidak legal, kitabnya legal atau apa saja itu kan. Kita lanjut saja Pak di situ ya. Silakan, Boleh? silakan, Mbak. Boleh dong, Berikan silakan. Pendapat saya. Perjanjian baru, perjanjian lama, kitab orang Kristen perjanjian lama dan perjanjian baru itu legal. Legal dengan bukti bahwa itu adalah suatu perjanjian, ini menyangkut kehidupan ya. Di mana ada hukum-hukumnya yang berlaku. Engkau berbuat baik, ada dia punya hadiah. Engkau berbuat jahat, ada dia punya hukuman. Jadi ini karena ini sebuah perjanjian antara manusia dengan Allah, maka dia ada misalnya legalnya di mana. Nah, kalau di dalam saya punya kitab, kalau perjanjian lama itu dia dilegalkan dengan darah Yesus. Jadi ketika kitab itu tunggu Pak, tunggu saya potong dulu Pak. Pak, tunggu. Legal itu apa sih Pak? Legal itu apa sih? Legal Definisi itu sah. legal itu apa? Sah. Oke. Nah, penulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes pernah nggak diberikan legitimasi?
Pernah nggak Yesus memberikan legitimasi terhadap penulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Pernah nggak? Dia berkata begini, dia mengajar. Pernah nggak? Pernah nggak? Sebentar, baru saya masuk ke situ. Dia mengajar dan dia jawab berkata dulu. begini. Pernah nggak? Pernah. Pernah. Di mana ayatnya? Coba kita langsung main ayat, Pak. Ayat 20. Gimana? Lukas Gimana? 22 ayat 20. Lukas Cawan 20. ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Itu sudah tertulis. Saya nggak Dan tanya perjanjian itu, Pak. Itu harus ditulis. Saya nggak tanya itu. Saya Lah, tanya perjanjian. di mana. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, di mana Yesus memberikan pengesahan bahwasanya wahai Matius tuliskanlah ini, wahai Markus tuliskanlah ini, wahai Lukas tuliskanlah ini, wahai Yohanes tuliskanlah ini. Setelah ditulis kemudian dicek oleh Yesus, diverifikasi oleh Yesus. Mana ayatnya yang Yesus memberikan legitimasi dan juga memberikan verifikasi tentang kitab itu mana? Di mana itu, Pak? Tertulis, Pak? Coba. Paham nggak pertanyaan saya, Oke. Bapak ini? Paham nggak? Ketika Oke, mereka coba ulangi. sebagai murid. Coba ulangi dulu pertanyaan saya. Coba. Oke, di mana legitimasi? Saya berkata begini, ketika ajaran itu diturunkan kepada mereka, diajarkan ya. Setelah mereka diajarkan, dia mengambil cawan dan dia bilang inilah perjanjian baru, di mana seluruh pengajaran dia itu berada di dalam perjanjian baru yang dia adakan Loh, dengan saya nggak manusia. tanya itu, Dan dia Pak. menceraikan dengan Yang darahnya. saya tanyakan, di mana Yesus menyuruh menulis Lukas untuk menulis di mana ada perintah kepada Lukas, wahai Lukas, tuliskanlah kitab ini. Di mana? Wahai Yohanes, tuliskanlah Memang tidak perkataanku ini. secara implisit. Lah ya sudah, Oke, berarti itu nggak kan ada. kalau kita Ya berkata begini, ngarang. Sebentar. Kalau kita cuma memakai letter leg, itu kita seperti anak kecil. Saya kasih tahu. Loh, tetapi ketika kita memaknai Loh, seluruh ya konteks, gimana sih kita Bapak lihat ini? apa perintah Tuhan di dalam. Jadi kalau kita cuma letter leg, kita lihat mengesahkan. Lalu lihat letter leg di sini juga ada. Tapi saya mau balik bertanya, di mana ada bahwa Allah menyuruh Quran ditulis? Saya kembalikan lagi seperti itu. Nggak usah kemana-mana, jawab dulu, gampang itu tuh nih. Tapi apakah jawab dulu disuruh pertanyaan saya, menulis? Pak. Itu sabar dulu ya, sabar ya. Itu wilayah kajian saya, Pak. Saya nggak mungkin bertanya sesuatu yang nggak bisa saya jawab. Itu nggak mungkin itu. Jadi sabar dulu. Tolong kasih saya dulu di mana ayatnya Yesus memerintahkan Lukas untuk menulis 1, Yesus memerintahkan Yohanes untuk menulis 2, Yesus memerintahkan Matius untuk menulis 3, Yesus memerintahkan Markus menulis perkataan Yesus. Di mana tertulis? Saya tanya tertulis, Pak. Saya nggak tanya. Oke. Saya berkata bahwa itu secara literal. Makanya saya balik bertanya kepada Anda kembali. Ini gimana ini? Kok nggak ngerti? Mana ada yang Astagfirullahaladzim. kepada Musa untuk menulis Al-Quran? Di mana ayat mana? Jangan kemana-mana, Pak. Jangan kemana-mana. Jawab dulu pertanyaan saya. Nggak bisa. Jawab dulu pertanyaan saya. Jangan kemana-mana. Nggak bisa. Jawab dulu. Nggak bisa. Jawab dulu pertanyaan. Di mana tertulis Yesus menyuruh Lukas menulis? Di mana tertulis Yesus menyuruh Yohanes menulis? Yesus menyuruh Matius dan Markus menulis. Di mana tertulis? Saya tanya tertulis di mana? Anda literal. Anda memahami sesuatu itu seperti Wah, ini nggak bisa diskusi ini. Kacau kayak. Kacau. Kalau nggak letter leg itu namanya kacau, Pak. Kacau balau, Pak. Kalau nggak letter leg, Pak. Harus tertulis, Pak. Karena kalau nggak tertulis itu berarti nggak tahu gitu, Pak. Wah, parah ini, parah. Yang lain aja lah. Oh iya, ya sudah. Yang lain aja, yang lain. Al-Quran Anda ditulis atau diturunkan? Gampang. Enggak, kalau saya jawaban gini, Pak. Jawaban saya itu akan saya berikan kepada orang yang benar-benar tepat berdiskusi dengan saya. Kenapa? Salah satu syarat, sabar, Pak. Apa syaratnya orang yang tepat untuk saya jawab itu? Orang yang berhak mendapat jawaban dari saya adalah orang-orang yang berhasil menjawab pertanyaan saya menggunakan data. Itu. Sementara Bapak tidak berhasil menjawab pertanyaan saya. Oh, nggak bisa. Bapak nggak menjawab pertanyaan saya. Berarti Bapak gagal. Jadi makanya jawaban saya terlalu mahal untuk Bapak.
Loh, ini mahal loh, ini mahal perjanjian loh. Bukan tulisan prosa. Lanjut yang lain. Bukan prosa, bukan buku biasa. Gurunda Zuma, itu tidak monitor sama. Gurunda. Ini perjanjian. Mana yang lebih tinggi perjanjian dengan penulisan biasa? Perjanjian Ustaz loh. Hanafi, Bang Handi, Ustaz Arif, udah gantian. Dan di situ Aku saya males. melihat kelemahan kalian. Karena perjanjian. Iya. Tidak ada Host, hukum ditulis dalam ngomong host. perjanjian. Siap, turun siap, tangan. Bang Ardi, siap. Nah, itu kalian Gimana kalah Pak di Indra? situ. Gimana? Nah, sebuah kitab tanpa perjanjian, tanpa hukum, itu bukan sebuah buku, itu buku biasa. Makanya harus dia ada perjanjian dulu. Perjanjian apa, Pak? Ya, perjanjian antara Allah dengan manusia. Tuhan berkata, ketika perjanjian lama itu dimeteraikan dengan darah. Dan ketika hukum sudah diberikan, Taurat sudah dituliskan oleh Musa, itu ada dalam buku, dalam kitab Keluaran loh. Nanti saya kasih ini ada. Nah, di situ Keluaran 24 ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Jadi segala sesuatu itu sah loh. Bahkan diperjanjikan dengan darah. Nah, ketika kemudian datanglah perjanjian yang baru, seperti yang dikatakan oleh Yeremia, ketika bangsa itu sudah mengingkari perjanjian Allah, maka Allah memperbaharui lagi. Dia bilang sesungguhnya akan datang di dalam Yeremia 31 sampai 33. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah lakukan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjian itu telah mereka ingkari. Nah, perjanjian baru yang kemudian dibaharui adalah ketika datangnya Yesus Kristus. Lalu dia berkata, cawan, ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Sama kan? Tetapi yang tadinya darah domba-domba binatang, dia sahkan dengan darah sendiri. Jadi itulah kitab yang sesungguhnya, yang dia ajarkan, itu yang mau diajarkan kepada umat. Makanya dia berkata, makanya darah yang Ngomong aja Pak Indra, ngomong aja selama 1 jam saya dengerin. Nah, itu seperti itu. Nah, setelah itu makanya dia bilang, inilah cawan ini. Cawan ini ada darah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Dia mati di kayu salib, itulah darah perjanjiannya, sehingga dia menyelamatkan manusia. Apa yang dikatakan juru selamat, itulah darah perjanjian itu. Kenapa orang ini? Kenapa dia? Kenapa orang ini? Orang ini bagaimana? Orang ini butuh darah. Kenapa ada darah jadi perjanjian? Kenapa? Biasanya perjanjian itu kertas putih bersih. Kertas putih bersih pakai materai, itu baru perjanjian itu. Akta notaris ini kok nah gitu loh. Saya ceritakan Gurunda. Tadi gini, tadi Bang, saya kan diskusi sama jenengan tadi siapa? Gurunda sama Pak siapa tadi namanya? Lukas. Nah, saya tanya, pernah nggak Yesus memberikan legitimasi penulisan Markus, Matius, Lukas, Yohanes? Dia jawab, enggak gitu kan. Oke, apa Pak definisi legitimasi? Pengesahan. Oke. Berarti legal dan tidak? Iya, benar. Terus saya bilang gini, oh berarti kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu tidak legal menurut Yesus ya? Marah dia, tersinggung dia. Kan wartawan lepas itu. Padahal dia sendiri yang bilang, Gurunda. Dia sendiri yang bilang bahwasanya kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak pernah mendapatkan legitimasi dari Yesus. Terus saya tambahkan bahwasanya oh berarti kalau nggak dapat legitimasi berarti kan nggak legal. Berarti nggak legal menurut Yesus. Marah. Padahal pernyataan dia sendiri, Gurunda. Lanjut. Iya. Jadi memang kan jangankan penulisnya, penulis Bible. Ya, Yesus itu untuk kemudian menyatakan mereka akan mengajarkan di luar daripada konsep yang ia ajarkan, itu enggak. Contoh, hasil kesaksian daripada orang-orang yang datang kepada penulis Yohanes. Di situ dia ceritakan segala firman telah Yesus sampaikan. Berarti setelah Yesus terangkat ke langit nggak ada lagi firman. Nggak ada lagi firman. Karena segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi karangan Lukas, Markus, Yohanes dan juga surah-surah Paulus itu semua bullshit. Bullshit. Itu hanya tulisan-tulisan orang yang tidak dikenali, yang dituliskan kemudian berdasarkan keinginan penguasa kala itu, yaitu Romawi.
Nah, jadi kalau ada orang yang teriak-teriak ingin kemudian pengakuan terhadap kitabnya yang dianggap suci, itu bullshit, itu hanya mimpi, dan dia tidak akan mendapatkan hasil selain daripada kekecewaan. Apalagi kalau berhadapan dengan Bang Suma dan teman-temannya. Kira. Bang Suma, boleh? Ya, silakan. Yesus mengangkat 12 murid ada maksud. Ya, 12 murid, oke. Tapi bukan penulis Bible. Itu dulu. Dia mengajar ada maksud. Iya, Kalau betul. guru mengajar murid untuk apa? Menulis kan? Untuk Belum dia menulis tentu. semua yang guru ajarkan. Belum Jadi tentu. tidak perlu guru tidak perlu memerintahkan, kamu tulis. Tetapi ketika dia mengajar, mereka sudah tahu murid bahwa dia harus mencatat semua yang dikatakan oleh guru. Belum tentu. Tidak. Belum tentu. Kalau tidak, berarti dia bukan murid. Oh enggak, belum tentu. Buktinya murid-murid saya banyak. Saya tidak pernah Nah, itu memerintahkan kemudian. Murid saya juga banyak, Gurunda Juma, tapi mereka nggak nulis, mereka Nggak langsung nulis. praktekin poligami. Betul. Lanjut. Ya itu salah toh. Jadi itu cuman klaim Anda saja untuk memberikan sedikit angin segar buat agama Anda yang benar-benar mutlak. Yesus tidak mengenal agama Kristen itu selain dari pengajaran orang Farisi, yang kelak orang Farisi ini akan melahirkan kelompok-kelompok tertentu di mana Yesus memberikan legitimasi mereka adalah orang neraka yang tidak lepas daripada api neraka. Yesus jelaskan di dalam Matius 23 nomor 15 dan juga di dalam Matius 23 nomor 23-24 dan endingnya di data nomor 36-nya itu. Jadi nggak bisa Bang, mau seperti apapun Anda meramu kata-kata, tetap aja Kristen ini agama yang tidak diridhoi oleh pencipta alam semesta, termasuk para utusannya, termasuk Yesus. Itu poinnya. Anda salah Bang, Anda salah. Ya, kalau Anda mengatakan saya salah, tunggu. Kalau Anda mengatakan saya salah, tolong Anda tunjukkan bagaimana Yesus menyatakan legitimasi jelasnya terhadap Bible saudara, khususnya perjanjian lama, perjanjian baru. Ada tidak indikasi itu? Itu dulu. Oke, saya akan tunjukkan. Jadi begini kalau saya katakan, agama itu bukan buatan Yesus, buatan manusia. Agama semua adalah kebudayaan, bukan hasil ciptaan Tuhan. Mulai ngaco ini. Loh. Mulai Sejak ngaco. kapan Tuhan menurunkan agama? Tuhan tidak pernah menurunkan agama. Yang di dalam Kisah Para Rasul 23 atau 21 itu yang dikatakan sekte Nasrani, itu orang Yahudi menyebut kepada orang-orang pengikut Yesus sebagai sebuah sekte, terus berkembang. Nah, ini aja Anda keliru. Ini aja Anda keliru. Tidak pernah orang Yahudi menyebut pengikut Yesus itu dengan sebutan Nasrani, tidak pernah. Yang Yahudi sebut Nasrani atau Nasorios dalam bahasa Yunani itu pengikut Paulus. Jadi Anda jangan mencampur adukan antara ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Beda. Terus Paulus yang kedua, Paulus membawa dulu pengajaran apa? Yesus kan? Yesus membawa ajaranku bukan dari diriku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Ajaran yang dimaksud ini, itulah yang disebut agama. Itu yang dimaksud agama, itu ajaran. Ajaran Yesus itu cakupannya apa? Ajaran Yesus cakupannya apa? Intisarinya apa? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Intisari dari tahu. Kalau keselamatan berarti tidak sampai ke Kristen berarti. Kalau ke keselamatan berarti hanya sampai kepada Yudaism. Salah. Lalu ajaran Yesus tentang Kristen apa? Keselamatan. Ya keselamatan, ngerti ya. Nabi Musa juga mengajarkan keselamatan. Yesus juga mengajarkan keselamatan. Oke, Bang Suma, begini. Nah, kalau Kristen ini apa? Kenapa ada perjanjian baru? Perjanjian baru tidak ada tanpa perjanjian lama. Jadi itu tidak bisa dua perjanjian itu dipisah. Ini salah lagi nih. Keliru lagi kamu itu. Kitabmu itu, Bung. Kitabmu nanti disebut perjanjian baru, perjanjian lama itu nanti di abad keempat. Oke. Siapa bilang? Coba, Yesus pernah menyentuh perjanjian baru? Pernah Yesus menyebut perjanjian baru? Lihat, Lukas 22 ayat 20. Sabar dulu.
perjanjian baru oleh darahku. Oh, itu beda. Itu beda, itu enggak, bukan sampai ke situ. Dengarkan saya dulu. Adalah lebih baik kau mendengarkan, karena saya lihat kami itu masih minim pengetahuan tentang agamamu sendiri. Tidak. Di dalam kitab, Saya akan bawa sabar kau dulu. masuk kepada dimensi roh. Apalagi nih, ini saya bicara sama Popo atau apa ini? Di dalam kitabnya Yahudi Yeremia 31, nomor 31, Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan perjanjian baru. Kamu ngerti apa perjanjian baru Tuhan? Menurut kitab Yeremia, kamu paham? Taurat, Bani Yakob. Nah, Taurat, Penghandi aja tahu. Padahal kalau dipikir ini Penghandi turunan dari Jepang. Dia ngerti. Lah ente ngaku-ngaku Kristen tapi nggak paham. Taurat itulah perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Catat itu. Perjanjian lamanya adalah janji Tuhan menyelamatkan Musa dan kaumnya dari perbudakan di tanah Mesir. Itu perjanjian lama. Perjanjian barunya adalah hukum Taurat yang diterima Nabi Musa setelah beliau mengantar Bani Israel sampai ke Gunung Sinai. Begitu cara belajarnya. Jadi Yesus itu pengajar perjanjian baru. Apa perjanjian baru itu? Taurat. Jadi kitab itu bukan perjanjian baru. Itu apa namanya itu ya? Apa itu ya namanya? Perjanjian tambahan. Perjanjian apa itu ya? Ya pikirkanlah sendiri, karena Yesus tidak mengenal kitabmu. Ini yang perlu kamu tidak pahami. bisa membawa saya bilang, saya bawa kau terbang sampai di surga nih. Saya akan bawa kau terbang sampai di surga. Bagaimana kamu mengantar saya sampai ke surga sementara Yesus mengutuk? Jangankan dengar. Jangankan. Dengarkan. Yesus itu mengutuk orang-orang yang beriman yang percaya kepada penyaliban. Paham? Yesus mengutuknya. Kamu baca, saudara baca Matius 23. Di situ jelas sekali dikatakan, bagaimana mungkin engkau ingin meloloskan diri kalian dari api neraka? Bagaimana mungkin? Disebabkan kamu itu membunuh, menyalib nabi-nabi, mulai dari Habel sampai ke Zakaria. Engkau hanya keturunannya, betul kata Yesus. Memang engkau hanya keturunannya. Tapi kau membenarkan apa yang dilakukan nenek moyangmu, yaitu membunuh nabi-nabi. Kau benarkan itu. Semua kebaikan sehingga kamu menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi itu menjadi megah. Karena itulah kamu adalah keturunan ular-ular. Engkau ada keturunan ular beludak. Bagaimana mungkin kalian bisa melepaskan diri kalian dari api neraka? Kalian itu adalah orang yang percaya kepada nenek moyangmu yang membunuh nabi, menyalibkan nabi. Kalau orang Yahudi yang Tuhan janjikan keselamatan, orang Yahudi yang dijanjikan ke surga, orang Yahudi yang kemudian bangsa pilihan aja oleh Yesus, mereka dikutuk sebagai ular beludak. Lalu bagaimana dengan Kristen yang percaya kepada penyaliban? Penyaliban itu menyebabkan orang Yahudi dikutuk oleh Yesus. Boleh saya menanggapi? Ayo. Ya, silakan. Apa yang dikatakan di dalam kitab Matius 23, Yesus sedang mengecam orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Betul. Karena apa? Mereka belajar Taurat tetapi mereka tidak melakukan seperti Taurat yang perintahkan. Mereka membunuh para nabi. Salah satu di antaranya adalah membunuh para nabi, betul? Betul. Tetapi mereka tidak menjalankan sesuai dengan Iya. Salah satu daripada itu adalah melakukan penyaliban terhadap nabi, betul? Dengar dulu, dengar. Saya sudah memberikan kau di sini sesuai dengan 23 ayat 13 itu. Celakalah kamu dan segala macam. Nah, Taurat sampai 36 kamu baca. Ya, kita harus kembali kepada Taurat. Taurat itu dia berisi juga peraturan dan ketentuan dan itu ada sanksi. Kalau melanggar kutuk dan mati. Tetapi kalau kamu melakukan taat, kamu diberkati dan hidup. Makanya ketika dia berkata itu, dia berkata bahwa dosa akibatku, dosa itu adalah kutuk. Karena mereka tidak melakukan. Loh, baca di Ulangan. Ya tahu, saya paham. Tapi buat apa seorang Kristen membawa kitabnya Yahudi, buat apa? Siapa? Dia adalah Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari bangsa Israel, dari kejadian, dari Adam dan Hawa sampai kepada nanti akhir zaman. Dia tetap Tuhan. Ini orang berdebat ini berpujangga atau apa ini? Gini, Bung.
Bung, orang kalau berdiplomasi itu ya menyampaikan sesuatu retorika dengan metode-metode seperti itu isinya, cakupannya, muatannya, pesannya harus sampai kepada yang mendengarkan. Bukan hanya tekanan-tekanan suara saja. Kamu kalau dalam ilmu mantik jadi murid saya, itu kuusir dari kelas. Caranya tidak kayak begitu. Bukan hanya penekanan suara yang kita butuhkan, tetapi yang kita butuhkan itu adalah muatan dari penyampaian kita. Itu yang terpenting kemudian. Tidak ada hubungannya hukum Taurat itu dengan Kristen. Tak ada hubungannya. Yang ada sekarang yang Anda harus pikirkan di Matius 23. Yesus mengecam, Yesus mengutuk, bahkan Yesus mengatakan, bagaimana mungkin kalian itu bisa meloloskan diri kalian dari api neraka? Tak mungkin. Kenapa? Karena kamu mengimani penyaliban yang dilakukan oleh nenek moyangmu terhadap orang-orang yang diutus, baik itu berupa ahli Taurat, baik itu berupa nabi yang dibunuh dan disalibkan. Nah, itu pernyataan Yesus. Dan kata Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Nah, lalu bagaimana dengan Kristen? Yang notabene-nya mengatakan keselamatan itu karena dosa sudah ditebus dan diambil alih oleh Yesus karena Yesus disalib di atas tiang pohon. Gimana ceritanya? Mana ada Yesus mengatakan penyaliban itu menyelamatkan? Mana ada? Penyaliban itu menyebabkan keturunan sang penyalib dikutuk dan dikatakan sebagai keturunan ular beludak yang tidak akan pernah lolos dari api neraka. Lalu bagaimana dengan Kristen coba? Endingnya di mana? Matius 7. Apa itu? Orang-orang yang percaya kepada penyaliban memanggil Yesus Tuhan. Kok bisa? Ya, karena mereka menganggap Yesus itu adalah Tuhan yang datang dengan kasih-Nya, mati menyerahkan nyawanya, darahnya, dagingnya untuk nembus dosa-dosa Romawi dan Yunani. Apa akibatnya? Mereka memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermukjizat, mengusir setan. Karena menganggap Yesus Tuhan. Tapi endingnya apa? Diusir. Diusir kemana? Ke neraka. Mana dalilnya? Matius 13 nomor 50. Pembuat kejahatan dilemparkan kemana? Di neraka. Tahu. Nah, terus ente yang memanggil Yesus dan bermujizat pakai nama Yesus dilempar kemana? Saya dilempar ke surga. Mana ada? Karena saya bukan keberuntung. Saya tidak menyepelekan dan tidak menyangkal dia. Saya tetap ikutin dia. Lalu kalau Anda Oke, baik. Kau tadi bilang Yesus terpisah. Yesus bilang begini di Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi itu merupakan suatu hubungan yang tidak bisa terputus antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Karena perjanjian lama hanya menggambarkan, tetapi hakikatnya nanti yang ada di dalam Kristus itulah hubungannya. Jangan ente bawa-bawa kitabmu dengan pengakuan Yesus, aku menggenapi, aku datang untuk menggenapi, bukan datang untuk membuat atau menulis surat-surat atau kitab-kitab. Enggak. Yang dimaksud menggenapi itu adalah mengajarkan kepada Bani Israel untuk kembali kepada hukum Taurat. Intinya itu di situ. Anda tahu arti menggenapi? Menggenapi itu melengkapi. Menggenapi itu melakukan yang tidak bisa dilakukan. Enggak ada nyambungnya ke situ. Nubuah itu ramalan yang didatangkan oleh penglihatan seorang nabi yang diwahyukan oleh Tuhan kepadanya. Itu namanya ramalan. Nah, ramalan ini wajib hukumnya terjadi. Oke? Jadi kan Anda sudah lihat toh bahwa Yesus menggenapi apa? Semua yang tidak bisa dilakukan. Jangan ini, jangan itu, jangan itu, jangan ini. Ada 10, jangan. Di mana Yesus makan babi kalau gitu? Tidak ada, Bu. Ya, iya, makanya aku bilang. Jangan, kan tidak ada tertulis di situ bahwa jangan makan. Katanya menggenapi sesuatu. Nah, sekarang di mana Yesus makan babi? 10 hukum Taurat yang tidak bisa dilakukan oleh orang Israel dan seluruh umat manusia loh. Mulai ngaco deh. Mulai ngaco ini. Ini ada nggak kombantrin Bang Handi? Tolong kasih obat ini. Kenapa bawa bangsa lain? Berbicara hukum Taurat, kenapa bawa bangsa lain?
dan jadikanlah mereka semua bangsa murid pun dan baptiskanlah mereka Ya, murid, semua di dalam murid, nama Bapa, murid, Anak, dan murid, Roh Kudus. murid. Baptislah semua di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Murid. Dan Jadikan ajarkanlah murid, mereka kan? segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadikan murid, kan? Nah, sekarang saya tanya Bahwa sama aku mu. menyertai kamu sampai Yesus- selama-lamanya. Yesus minta dijadikan semua orang menjadi muridnya, kan? Betul? Iya. Nah, Yang Yesus masuk pernah semua, nggak? Ada nggak murid Yesus makan babi? Apa tuh? Makan babi. Ya, ada nggak? Ketika dia perintah makan babi, makan. Kalau dia bilang jangan. Ku tanya dulu kau, ada nggak murid Yesus makan babi? Ada nggak? Benar. Yesus perintahkan kepada Petrus, apa yang aku perintahkan kepada engkau makan berkaki empat. Jangan kamu tolak. Petrus tadinya kan Yahudi juga. Dia Sekarang tidak ada mau nggak dia memerintahkan makan babi? tidak makan babi, tetapi itu bagian daripada kaki empat. Berarti Kaki babi juga empat, bisa meja dimakan. termasuk, meja. Anjing bisa dimakan. Itulah kamu. Itulah kamu hebatnya. Kalau meja adalah Indra. makanan, Kalau Bang Suma adalah anjing, saya Indra. Mati meja. Mau makan saja nih orang. Dengarkan dulu saya, Indra. Ayo Bang Adi, lanjut Bang Adi. Dengarkan dulu saya sebentar, satu detik. Dengarkan saya dulu. Retorikanya ini agak lain kurasa. Silakan. Indra, silakan. apa gunanya Taurat buat Kristen? Taurat. Buat Kristen apa gunanya? Loh, itu pedoman loh. Oke, pedoman. Pedoman Taurat itu menyembah berapa Tuhan? Satu. Siapa nama Tuhan itu? Namanya Allah, Tuhan dan Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Parah ini lagi masa Tuhannya. Nabi Musa kayak gitu-gitu, aduh capek deh. Udahlah, orang gila ini mah. Tidak. Saya pelajari segala sesuatu, makanya saya mau mengajar kepada, ini baru tahap dasar loh. Saya belum membawa Anda kepada dimensi roh. Tim Ija, ayo kita bahas roh. Ayo, saya ke dimensi roh yuk. Ya, Ayo. kita masuk dimensi roh. Luga tambunan panggil Gurunda. Ayo. Itu. Sekarang Ayo, kita iblis masuk itu dimensi roh. roh, ya. Sembahanmu juga roh. Oke. Bedanya di mana? Ya, roh beda. Beda. Mati Iblis tidak berwujud. Iblis tidak berwujud. Kalau roh Bisa tidak berwujud. Yes. Ya. Haleluya. Halilintar. Yang mana yang betul? Yes. Kalau Anda melihat, Bung, kalau Anda melihat di dalam Lukas 24 nomor 37, di situ pneuma disebut hantu. Berarti Yohanes 4 nomor 24, Tuhanmu itu juga hantu. Betul nggak? Saya bukan. Berarti Saya Anda dulu. selama ini menyembah hantu. Gimana dong? Gimana tuh? Ada di mana, tertulis di mana? Yohanes 4 nomor 24. Yohanes. Theos itu adalah hantu. Maka sembahlah dia, kata dia. Berarti selama ini Cuma saya mau bertanya kepada Anda. berarti selama ini Anda menyembah hantu. Tidak. Begini, Bang Juma. Masih Bang Juma punya pengertian dibawa kepada Lucifer itu di dalam Bukan, jangan ke situ dulu, terlalu berat, nanti pingsan semua kalian. Ini dulu. Lukas 24 nomor 37. Coba Anda terjemahkan dulu di situ. Terjemahkan dengan jujur. Lukas 24 nomor 37. Lukas 24 nomor 37. Waduh, saya terbang ini terpaksa saya mesti pakai roh nih. Ya, silakan. 24 nomor 37. Saya baca. Ya. 37. Ya. 36. Loh, kok 36, salam alaikum. Menyangka bahwa mereka melihat hantu. Hantu. Itu ketika Yesus Hantu kan? menampakkan diri. Hantu kan? Apa original teksnya hantu di situ? Kena kau di sini. Tidak. Oh no. No. Coba kamu buka original teksnya. Kata hantu itu berasal dari bahasa Yunani, artinya apa? Hantu ya, Anda kasih tahu lah, iblis kah setan ya sama. ini yang saya katakan tadi. Kalau cuma modal keras-keras suara kayak begini, ngomong sambil ngedan kayak orang mau semua orang bisa. Tapi isinya itu nggak ada.
Mereka saya kasih ketakutan penjelasan kepada sebab Anda. mereka mengira melihat hantu, pneuma. Yang kau sembah Iya. itu pneuma. Pneuma itu tadi apa? Anda melihat teks dulu. Hantu. Oke. Terus Anda baca selanjutnya Ya, tidak? ceritanya nih. Yohanes Anda baca 4 selanjutnya tidak? Yohanes 4 nomor Anda lihat. 24. Sabar dulu, jangan Theos Anda itu stop di situ. adalah pneuma. Maka sembahlah Tidak. dia di dalam roh dan kebenaran. Berarti Theos itu adalah Tuhan, jangan kita lari situ. Tadi kita kayak Parah. dulu Lukas 24 ayat 36. Saya lanjutkan ke kau. Akan tetapi yang berkata kepada mereka, maka kamu terkejut. Dan apa sebab Theos itu adalah Bang Indra ada saya, mentok ke saya, jangan terbang ke surga. Di atas tangan nyangkut dia di pohon, Ustaz. Kalau ditanya itu jawab bro, jangan ngomong sendiri ya. Theos itu saya adalah jawab nih. Lihat tuh, lihatlah tanganku dan kakiku. Bukan itu Tidak ditanya. ada, kan? bukan itu. Iya, Mereka yang tadi, ketakutan sebab mengira Iya. melihat pneuma, sebab mengira Oke. melihat hantu. Pneuma. Baca di bawahnya. dalam Yohanes 4 nomor Di 24, bawahnya. Theos itu Anda lari dari adalah situ. pneuma. Berarti Theos itu adalah Jangan Anda lari dari situ dulu. Anda berusaha memegal kata itu tidak bisa. makanya Al-Quran Anda seperti mengatakan sedang berproposal loh. bahwa yang Anda mereka sedang sembah itu adalah berproposal. Anda sedang berpuisi. setan yang durhaka. Ini sebuah peristiwa yang tidak bisa diambil sepotong-sepotong, Bang Juma. Iya. Ngomong sambil ngedas. Ini sedang. Nggak gitu Makanya cara Anda belajarnya. Makanya kalian itu harus belajar original teks supaya nggak dibodoh-bodohi sama terjemah. Di dalam Lukas 24 nomor 37, Yesus dikira hantu. Di situ hantunya bahasa Yunani pneuma. Yohanes 4 nomor 24, Tuhannya disebut pneuma. Berarti sembahanmu itu adalah hantu, makhluk halus. Tidak. Nah, itu berkesesuaian ketika Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, membawa namaku, menggunakan namaku, dan berkata, akulah dia. Matius 23, 24, 25, 26, di situ dikatakan, waspadalah kepada Mesias palsu, Yesus palsu. Nah, berarti setelah Yesus terangkat ke langit, muncul kemudian Yesus palsu. Sedangkan yang ditemui oleh Paulus di dalam padang gurun ketika dia ke Damsi itu adalah roh, makhluk roh. Akulah Yesus. Itu pneuma itu, roh, makhluk gaib itu, makhluk halus. Nah, itulah yang kau sembah. Kamu tahu. Jadi saudara Indra ini, tunggu saya simpulkan dulu. Berdasarkan Matius 24 nomor 23 sampai 26 dan juga Lukas 21 nomor 8 dan juga Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15 dan juga Lukas 10 18 dan juga Wahyu 22 nomor 16 dan Kisah Para Rasul 22 nomor 4 nomor 5 dan Kisah Para Rasul 9 nomor 4, 5, dan 6 dan juga nomor 7 dari Kisah Para Rasul 22 itu benarlah bahwa yang disembah kemudian oleh Kristen itu adalah bintang timur alias makhluk halus. Nah, itulah. Silakan Anda terjemahkan sendiri. Endingnya ada di Lukas 24 nomor 37. Silakan. Masih ada kompantrin Bang Andi. Kasih teman kita ini 2 papan. Yesaya ya. Ya, Yesaya 14 nomor 12. Nah, Yesaya 14 ya. Kita dari situ dulu. Saya akan ajarkan Bang Suma. Kita terbang ke surga Bang Suma. Saya bawa Bang Suma terbang ya. Terbang ke surga, nyangkutnya di pohon. Gimana engkau dong? sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Betul? Bintang timur. Putra Betul. Fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hal yang mengalahkan bangsa-bangsa. Lucifer. Kita kembali ke Wahyu 22. Nomor 16. Siapa itu? Yaitu keturunan Daud. Sebentar, Akulah saya bintang jelaskan ke timur. Bang Suma. Siapa itu bintang Saya timur? jelaskan ke Bang Suma. Yesus. Bintang timur itu siapa, Bang? Yesus.
Di mana Yesus Jadi pernah begini, mengaku Bang. bintang timur? Tunggu. Di mana Jadi Yesus begini. pada saat penginjilan mengaku bintang timur? Akulah terang dunia. Enggak, Barang bukan siapa itu. percaya kepadaku, dia Bukan tidak itu. akan. Kalau apa? yang akulah terang dunia itu PLN juga terang dunia, matahari juga Oke. terang dunia, bulan juga terang Oke. dunia. Nah, yang harus Anda pahami, dengar dulu. Ketika Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, ada enggak kemudian pengajaran firman yang Yesus sampaikan di tengah-tengah Bani Israel mengaku bintang timur? Ada enggak? Senang copot ayat tapi nggak mau dengar. Oke, Ada enggak? Silakan saya paham. Anda comot-comot ayat, silakan Anda comot-comot dalil Sekarang saya di jelaskan dalam dulu. Bible Anda. Dengarin saya Ada loh, enggak kalau- Yesus pada saat penginjilan mengaku bintang timur? Silakan. Jelas, saya jelaskan. Ya. Di dalam Yesaya 14 itu Lucifer sesungguhnya dia mengaku sebagai bintang timur. Ingat, itu bintang timur itu cahaya pagi matahari loh. Nah, Lucifer ini dia mau merebut takhta Allah dan dia menganggap dirinya adalah bintang timur, itu putra fajar. Jadi dia membanggakan diri bahwa dia adalah bintang timur. Sehingga ketika Yesus dia Wahyu 22 di situ dikatakan dia bintang timur yang telah jatuh ke dunia. Tetapi Yesus itu adalah gambaran loh. Itu menggambarkan Gambaran bintang bahwa timur. Yesus adalah bintang Gambaran timur yang Lucifer hilang maksudnya. gemilang. Nah, ini Jadi sebuah Yesus ini paradoks. gambaran Lucifer. Bukan, ini sebuah paradoks yang yang satu negatif, yang satu positif. Iya, kalau Satu begitu di diambil mana sebagai pernah bintang Yesus? timur. Tunggu. Di mana Yesus pernah mengaku bintang timur pada saat dia penginjilan? Kan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang mengatasnamakan aku. Akulah Yesus. Berarti orang ini mengatasnamakan Yesus. Ayo, di mana Yesus pernah mengaku bintang timur? Yesus yang Dengar. asli maksudnya di mana? Di mana tuh? Dengar. Itu dulu. Dengar dulu. Dengar. Iya, saya dengar. Ini Lucifer. Dia mengaku dirinya sebagai bintang timur. Lalu ditulislah Yesus berfirman, dialah bintang timur yang telah jatuh ke bumi. Sementara siapa itu? Lucifer dong. Nah, Lalu Lucifer. Yesus sendiri Berarti bintang yang timur datang di Pulau bilang Patmos itu gemilang. berarti yang datang di Pulau Patmos itu adalah bintang timur Lucifer yang ngaku-ngaku sebagai Yesus. Betul? Anda salah. Loh, kok Tadi saya salah? sudah bilang, ini penggambaran, ini bukan gelar, ini bukan sebutan, tetapi ini penggambaran bahwa yang satu bintang timur yang telah jatuh. Di dan satu mana bintang Yesus timur pernah yang pada saat penginjilan mengaku bintang timur? Di mana? Dia tidak mengaku, tapi ini kan Lalu saya bilang siapa? penggambaran Lalu siapa daripada yang di Pulau Lucifer Patmos dalam itu mengaku Tuhan. bintang timur? Itu siapa? Siapa? Yang Lucifer. yang di Pulau Patmos ngaku bintang timur itu siapa? Tidak, itu Tuhan yang datang kepada Iya. Yohanes. Itu Tuhanmu. Bilang aja gitu. Langsung bilang, itu Tuhanku. Udah selesai. Kami nggak ada hak untuk melarang itu. Silakan aja. Karena Bang Al-Quran Suma. memang mengatakan itu. Bahwa Karena yang kamu begini. sembah itu adalah iblis. Kan gitu, Lihatlah saudaraku. bukti. Kita mau cari bukti nih, bukti. Yesus tuh? membangkitkan orang mati. Iblis tidak terus? bisa. Yesus menyembuhkan. Bukti bahwa dia kemahakuasaan. Waduh, Bukti sakit ini bahwa dia pare. punya Ini ucapan benar. dipungut di mana orang ini? Pare ini pare. Sampai hari ini Bisa Anda membaca saudara, mohon izin saudara. Saudara, mohon izin boleh Saudara, bisa Anda bacakan Kisah Para Rasul 2 nomor 22? Ingin dengar? Ya, silakan dibaca dulu. Anda kan rajin baca Bible Kisah tuh. Para Rasul berapa? 2 nomor Kisah Para Rasul 22. berapa? 2 nomor 22. Ya, 2 nomor Kisah 22. Para Rasul 2, butir 22 tentang masalah mukjizat. Tanyakan saja, Silakan saya Pendra. kewajiban saya murid. Rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu, tetapi sesudah itu Salah baca mereka dia mulai ini. berteriak katanya Salah baca bukan dia. itu. Pendra bukan Salah itu. baca. Salah. Ayo pitikan Salah akan baca. ayo mising. Berapa? Ada versi baru dia baca lagi. Di mana? Kisah Para Rasul 2 Kisah nomor 22. Oh, Kisah Para Rasul. Sorry. Nah, Jadi guru yang indah. saudara baca tadi apa? Sama itu 22. Kisah Rasul 2 ayat 22 Nah, bacalah. 22 ya. Demikian firman Tuhan, hai orang-orang Israel,
Dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Yes. Sudah. Halo. Yang dilakukan oleh sebentar supaya jangan salah pengertian ya. Iya. Dilakukan oleh yang dilakukan Allah Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Oke. Berarti yang melakukan itu siapa? Allah melalui Yesus. Berarti Yesus ini orang yang diberi kekuatan dan mujizat serta tanda-tanda. Makanya Yesus itu bukan Tuhan. Jadi yang mengaku sebagai bintang timur itu bukan Yesus asli, tetapi makhluk halus. Dengar. Dia tidak akan pernah mengatakan sesuatu bagi dirinya. Kadang-kadang dia berdiri sendiri, tetapi kadang-kadang dia selalu berkata Bapa. Karena apa? Dia tidak bisa dipisahkan dengan Bapa loh. Ini kamu mengatakan hal-hal ini itu bisikan dari mana? Roh Kudus, saya ini Yesus ada dengan saya. Di dalam rohnya, makanya saya datang terbangun. Inilah yang disebut roh halus. Tidak loh. Sadarilah Bung, Yesus itu ketika dia penginjilan tidak pernah mengaku kepada aku diberi kuasa di langit dan di surga, nggak pernah, di surga dan di bumi itu nggak pernah, tidak pernah mengaku kemudian, tidak pernah mengaku Alfa dan Omega, tidak pernah mengaku bintang timur. Itu Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Yang mengajarkan itu semua adalah makhluk halus yang ngaku Yesus. Nah, itu kau sudah banyak. Apa? Indra saya dulu, Indra. Minta maaf Bang Suma ya. Bang Suma tidak tersinggung kah? Enggak. Ini curiga saya. Bang Suma pakai sesuatu di dalam badan. Apa sih? Begini Saudara Indra, saran saya gini, saudara masih punya ibu, orang tua, Saudara Indra, ibu masih ada, masih hidup, ibu masih? Semua sudah meninggal. Tapi istri ada? Ada. Nah, besok suruh istri ke pasar cari kunyit. Setelah dari pasar, istrinya suruh kunyit campur beras. Setelah halus nanti semburkan ke wajahnya abang ini. Mudah-mudahan Lucifernya bisa keluar. Nah, itu kan praktik perdukunan. Berarti Anda memakai Itu asal diporo yota. Ya diporo. Benarlah Bang. Aduh abangku ini. Atau kalau abang punya tetangga yang pakai siri, ada kan yang pakai siri yang sampai berhari-hari di mulutnya tuh. Itu ambil itu jemur, habis itu Anda gulung pakai kertas, isap pakai rokok kayak rokok. Insya Allah mudah-mudahan abang bisa sembuh gitu ya. Sampai parah itu mah. Bang Zuma, saya ini sehat walafiat. Makanya ketika saya bilang jiwanya yang rusak ya. Saya bilang Bang Zuma hati-hati. Bang Zuma ini saya curiga ada memakai sesuatu dalam badan. Kemana-mana ngomongnya. Ya ketika Bang Zuma bilang saya ada roh halus, saya juga berkata Bang Zuma ini betul loh. Saya kemana-mana pakai rompi anti peluru Bang. Dan Bang Zuma itu punya memakai untuk udah cek kodam aja kalau gitu, cek kodam. Aduh, saudara. Jadi itu Indra, ntar dulu Indra. Ya, Tuhanmu itu roh ya? Parah. Ya, benar. Saya dulu lah, saya di bawah. Kalau Tuhanmu itu roh, ntar dulu Bang Rob. Kalau Tuhanmu itu roh itu makhluk nggak? Itu roh itu makhluk nggak itu roh? Roh? Iya. Roh itu hidup. Roh itu makhluk atau bukan? Hidup. Makhluk atau bukan? Makhluk di bumi. Iya, ciptaan nggak? Itu roh itu ciptaan nggak? Tidak. Oh, roh nggak diciptakan? Tidak. Yakin? Benar loh. Aduh, dikasih data nanti. Gue kasih data bagaimana kalau ciptaan? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Baca di Baca di mana itu? Zakaria 12 nomor 1 coba baca. Zakaria 12 ya.
Ya, nomor 1. Coba, kalau saya agak lama baca tolong Bangka. Saya buka ini karena dia tersusun banyak ya. Jadi Sakaria berapa? 12 nomor 1. 12 nomor 1. Cek kodam nanti ke Banjuma habis ini. Ada pakaian dalam ya Banjuma? Iya. Pakaian dalam. Jangan takut. Sakaria berapa? Sakaria berapa? 12 nomor 1. Firman Tuhan tentang Israel, demikian firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Itu roh itu ciptaan atau bukan? Oke. Ciptaan atau bukan? Saya bilang kalau yang di bumi ciptaan, tapi yang di surga tidak. Oke. Roh yang ada dalam diri Yesus waktu hidup di bumi ciptaan atau bukan? Tidak. Karena Bukan itu di berasal bumi dari dia. surga. Kan di bumi Tidak, dia. itu berasal dari surga. Kan di bumi dia. Iya, tapi dia diperanakan dengan baik. roh. Yesus itu Jadi manusia dia- enggak? Yesus ada itu roh Allah di manusia. dalam dia, Entar dulu 100% dengerin. Allah, 100% manusia. Yesus waktu di bumi dia manusia enggak? Yesus manusia. Manusia. Baca lagi Manusia. Zakaria 12:1. Manusia. Roh di dalam diri manusia ciptaan atau bukan? Roh di dalam diri manusia ciptaan atau bukan? Yesus bukan ciptaan, Bu. Roh di dalam Yesus diri manusia, dilahirkan. roh di dalam diri manusia Itu ciptaan atau bukan? Ya, betul. Roh di dalam diri Betul. manusia ciptaan. Oke, Yesus Jadi Yesus satu. pernah Yesus di bumi manusia enggak dia? Oke. Tapi kalau Allah, Yesus, Saya dia tanya 100% Yesus. Allah. Yesus waktu di bumi dia manusia atau bukan? Manusia. Oke, roh di dalam diri manusia ciptaan atau bukan? Dia manusia Allah. Roh di dalam diri manusia, Dia manusia Yesus Allah. Jadi di dalam ciptaan dia atau ada- bukan? Jadi pura-pura budak ini mah barang yang bisa Bukan. dipersingkat Dia roh. dibudak-budakin. Dia roh Allah. Beda karena dia diperanakan dalam roh. Dia diperanakan dalam roh. Cuman lewat manusia, kandungannya Maria. Tetapi Saya ulang tidak ada lagi. unsur ciptaan di situ. Saya ulang Kalau lagi. ciptaan manusia yang di bumi, di surga tidak bisa ada ciptaan. Saya ulang lagi. Yesus manusia enggak waktu di bumi? Iya enggak waktu di bumi? Manusia Yesus Allah. manusia, baik. Roh di dalam diri manusia ciptaan atau bukan? Roh di dalam manusia ciptaan. Oke, Yesus manusia enggak waktu di bumi? Manusia. Roh di dalam diri Yesus ciptaan atau bukan? Roh yang dilahirkan oleh nenek Allah. kiper lah. Jadi bukan ciptaan. Udahlah. Lu nggak bisa diskusi bahasa Indonesia percuma. Lanjut lagi yang lain. Tidak bisa Lu go. nggak nyambung ngomongnya, Tidak cuma bisa segitu go. doang. Udahlah. Tidak bisa Lu go. cari daun sirih aja udah, betul kata daun sirih campur kunyit. Jangan, itu Halo. makanan orang Papua. Halo, malam. Malam. Selamat malam. Indra, bentar. Saya mau tanya Bang Cuma ya. Boleh Bang Cuma saya tanya? Bang Cuma masih monitor? Ada monitor, Pak. Silakan mau tanya apa? Oke, tadi kan Bang Cuma kan senang copot-copot ayat Alkitab dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus ya. Sekarang saya tanya. Di Ibrani 1 ayat 8 sampai dengan 10. Itu kalau mungkin bisa dibaca. Indra tolong dibacakan, Rah. Di berapa? Di berapa? Saya pakai saya. Ibrani 1 ayat Oke, 8 Ibrani sampai 1. dengan 10. Ibrani 1. Sebentar ya Bang ya. Ibrani 1 nomor berapa Bang Rob? Nomor ayat 8 sampai 10. Bacanya pelan-pelan biar dimengerti semua orang. Ini Ibrani, Satu ayat. ini Ibrani firman Tuhan ya? Pokoknya semua kejadian sampai wahyu itu semua firman Tuhan. Jelek buruk semua Bang, dicatat. Ibrani Dan itu 1 ayat kalam 8 sampai 10 ya. Ya betul, pelan-pelan. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu.
Oke Bang, sampai 9. Oke, saya mau nanya. Data yang sudah Anda baca, udah dibaca, saya udah mendengar. Pertanyaan saya, kok Yesus nggak ada di sini? Ayat mana? Ibrani 1 sampai 10, apa fungsi Yesus di sini? Itu Allah Tapi tentang memanggil Allah dia Yesus. berkata, tatamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Di sini Ibrani 1 sampai 10 ada anak, ada Allah. Nah, siapa itu yang dua? Siapa itu? Makanya saya jelaskan. Itu Allah memanggil Yesus itulah adalah Allah. Yang kedua ayat 10-nya. Dengar dulu. Di sini ada anak, ada Allah. Siapa itu? Makanya dengar, saya jelaskan. Itu ayat 1, ayat 8-nya itu Allah memanggil Yesus itu Allah. Yang ayat 10-nya Allah memanggil Yesus Tuhan, dan Allah mengatakan bahwa Yesuslah yang meletakkan dasar bumi. Saya Artinya nggak begitu menciptakan langit dan nanyanya. bumi. Nomor 8 tertulis tetapi tentang anak ia berkata. Anak Ya. ini siapa? Yesus sang putra. Yesus. Tahtamu ya Allah, yang Allah ini siapa? Ya, Allah itu kepada Yesus. Allah memanggil Yesus. Saya nggak bilang tujuannya apa. Saya ulang ya. Tetapi tentang anak ia berkata, anak ini Yesus. Oke, dia pegang Yesus. Tahtamu ya Allah ini siapa? Allah, iya putra itu Yesus itu, Bang. Nah, ini ada dua kok. Gimana kamu ini kok? Ya, Anda salah. Saya ulang lagi. Konteksnya di atas Tetapi baca dulu, dengerin Bang. baik-baik. Sebelum lihat tengahnya kamu Ini lihat anak ini fokusnya. siapa? Anak ini Yesus. Allah ini Putra siapa? itu. Omongnya pelan-pelan. Apa kamu tanya? Ya. Ini anak kan berkata, ini Yesus betul? Itu Allah yang berkata, Bang. Tetapi tentang anak ia berkata. Tentang anak itu siapa? Sang Ya, putra. oke, anak itu. ini siapa? Putra Yesus Kristus. Yesus. Bang. Allah siapa? Allah itu kan Allah itu. Allah yang memanggil Yesus itu Allah. Ya, Allah dan Yesus ini sama atau beda? Kalau sama, Bang. Nenek mengkiper lah. Karena sama. baru satu kata loh, belum sampai berapa kalimat. Kelar kan? Makanya Anda pelan-pelan bacanya. Kamu bacanya pelan, lihat komanya, Bang. Ini Itu kan di ada. sini ada anak, ada Allah, sama atau enggak tuh? Sama. Wih, anak sama Allah sama. Loh, kenapa di Allah memanggil Yesus Allah? Kamu nggak lihat tentang Ini anak saling itu, memanggil loh. tentang- Ini ada yang memanggil, ada yang dipanggil, betul? Ya, karena satu. Oke, yang memanggil siapa? Allah. Yang dipanggil? Ya Allah itu juga, Yesus. Kalau memanggil Allah gimana sih? Aduh, botol lah. Gimana cerita kau ini? Memang nggak Aduh, masuk akal. Karena benar-benar kamu dah. sendiri nggak bisa berpikir itu yang maksudnya. Bagaimana cara berpikir kalau Allah memanggil Allah? Coba kamu baca bahasa Indonesia kan jelas ya, koma jelas di situ. Coba baca Ya, pelan-pelan. di sini yang memanggil siapa? Allah. Yang dipanggil? Allah juga. Ada berapa Allah? Satu. Saling memanggil? Ya. Ini mungkin pernah saling memanggil kok cuma satu. Ya betul, karena Anda sendiri nggak paham kan. Ayo udahlah. Aduh, capek deh. Sekarang kamu ke ayat 10-nya biar kamu mengerti. Makanya jangan comot-comot. Ya, baca tadi. 10 apalagi. 10 ya. Baca Indra. Baca yang keras. Saya nggak usah, saya baca. Oh ya, Dan boleh. pada mulanya ya Tuhan, Ya. Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit dalam buatan tanganmu. Siapa itu? Ya. Allah mengatakan Yesus memanggil Yesus Tuhan, dan Allah sendiri mengatakan bahwa Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Enggak, yang menciptakan langit dan bumi siapa? Yesus sang putra tadi. Oke, Yesus yang menciptakan bumi. Ya, bukan, karena Yesus Alfa dan Omega sebelum Abraham jadi. Oke, Yesus sudah baik, ada. kita cek. Coba tunjukkan di mana ada data di Bible Yesus yang menciptakan bumi. Ya tadi itu, Bang. Hah? Itu Allah sendiri yang mengatakan hal itu. Allah yang menyatakan Yesus yang menciptakan bumi. Iya, makanya kamu paham konteksnya itu enggak. Ya, baik. Yang menciptakan manusia siapa? Yesus juga. Jadi yang salah. Oke, Bang. baik, cukup. Yang menciptakan Maria? Yesus juga. Anaknya Maria siapa? Ya anaknya manusianya, itu jangan lihat jasmaninya, Bang. Saya ulang-ulang dulu ya. Yang menciptakan manusia tadi siapa? Yesus. Yesus. Yang menciptakan Maria? Yesus. Lebih tua mana Maria daripada Yesus? Yesus yang lebih tua lah kalau lihat dari keilahinya. Lebih tua ibu daripada anak. Orang Abraham ya?
Oke, lebih tua ibu daripada anak ya. Lebih tua anak daripada ibu. Ketawa dia sendiri. Iya. Dia tertawakan dirinya sendiri. Ya udahlah. Yang salah-salah kan. Dia tertawakan dirinya sendiri. Iya, karena kalian senang salah-salah, yang kasih tahu yang benar ketawa. Loh, Anda yang ngomong loh. Yang menciptakan manusia siapa? Yesus. Ya. Yang menciptakan Maria? Yesus. Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Ya Yesus lah bang. Oke, jadi anak lebih tua daripada ibu? Iya betul. Iya betul, tepuk tangan. Udah selesai. Mantap sudah, selesai. Mantap final, sudah. Final, oke lah. Udah selesai. Sudah selesai bang. Saya nggak mau menghakimi iman Anda loh. Iman Anda begitu ya, silakan saja bang. Oke. Anak lebih tua daripada ibu, oke? Iya, oke. Oke. Tapi yang disusui Maria itu kakaknya Maria apa anaknya Maria? Oh jangan lihat dari materi bang, itu nggak jelas, jasmani itu nggak jelas. Oh jasmaninya itu nggak jelas. Karena itu bukan diajarkan iman Kristen, bukan itu tipe itu. Oh jadi Anda mengesampingkan Yesus pernah jadi bayi? Sama sekali bang. Oh, sekarang di surga kalau gitu kita kesampingkan. Yang mati di salib siapa? Yesus yang mati di salib. Itu anaknya siapa? Anaknya Bunda Maria. Yang menciptakan Maria itu? Ya. Jadi yang menciptakan Maria pernah mati? Ya. Buset dah pencipta mati. Ya, nauzubillah min zalik. Nanti Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 dia berhak berkuasa untuk memberikannya dan berhak untuk mengambilnya kembali. Bagaimana tanggapan Anda? Ya. Itu nyawanya diberikan kepada siapa? Sendiri. Enggak, ya, aku menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali toh. Iya. Oke, diserahkan kepada siapa? Finalnya untuk mati, endingnya untuk mati dan hidup. Ntar sendiri. dulu, Anda yang bawa data sendiri, Anda yang tempuh yang aku mau menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Pertanyaannya, nyawa Yesus itu diserahkan kepada siapa? Ya kepada biar semua orang tahu bahwa dia adalah hidup bang, seluruh Iya, umat. nyawanya dititipkan di mana waktu dia mati dikubur? Ada, karena kamu harus jauh dulu karena di Kristen itu Allah itu bukan nama orang, tapi Saya nggak nanya makanya itu, jauh-jauh. kan Anda yang bawa data sendiri. Iya betul, karena Aku konteks ini menyerahkan, dengerin, aku menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali kan gitu. Iya, kan dia Ya mengatakan nyawanya kepada itu siapa? nyawanya itu diserahkan kepada siapa? Ya kepada umatnya, biar semua tahu bahwa Oh, dia adalah nyawanya Allah yang dititipkan, nyawa Tuhan dititipkan kepada makhluk. hidup. Emang manusia bisa dititip nyawanya, titip ke Tadi siapa? kan diserahkan dan diambil lagi. Ya dia memberikannya untuk mengambilnya kembali, berhak. Ya Artinya diberikan itu kepada orangnya itu siapa? nggak kuasa. Diberikan kepada siapa? Untuk seluruh orang biar tahu bahwa dia Allah yang hidup. Oke. Jadi waktu dia mati 3 hari, nyawanya ditaruh di mana? Nyawanya tetap kekal. Kenapa dia harus bangkit Ya kan kembali? mati bang. Ya mati kenapa hidup kembali? Ya waktu dia mati 3 hari itu nyawanya disimpan di mana? Ya nyawanya tanyalah kepada Allah Ya kan yang ada yang ngomong tadi nyawanya aku memberikannya dan mengambilnya kembali. Dia memberikan kepada siapa? kepada seluruh umat. Saya jangan double gitu. Enggak Silakan Bang Yuma, lanjut lagi gantian lah. Pusing gua. Enggak Iya, Bang Adi. Aku pusing, cuma mau memang. pastikan tadi. Yang dinetein Maria itu anaknya atau kakaknya? Bagaimana ulang Pak Bang Zuma, suaranya yang lurus, yang enak, agak keras, kok lembut ya. Yang dinetein Maria itu anaknya atau kakaknya? Anaknya. Anaknya. Berarti lebih tua Maria dong? Itu makanya saudaraku Muslim yang nonton di bawah, jangan itu Anda salah karena kamu fokus Muslim itu senangnya logika, tapi iman Kristen bukan begitu. Ya enggak, jujur-jujur aja. Sebagai manusia nih, sebagai manusia Anda menjawab apa ketika dikatakan tua mana Maria daripada Yesus? Ya, tuanya Yesus. Lebih tua Yesus daripada Maria. Iya. Berarti ketika Yesus itu lahir, Yesus sudah berjenggot. Yesus sudah berkumis gitu maksudnya. Itu ketika dia bayi. Makanya iya, maksudnya ketika dia lahir, ketika Yesus lahir, apakah kumisnya sudah panjang? Udah berkumis dia pada saat lahir, Bang. Keteknya udah berbulu. Dan mungkin rambutnya udah putih pada saat dia keluar dari rahim Maria. Itu kembali ya yang edukasi Bang Zuma yang jelas. Justru ini kita mau mengedukasi supaya orang-orang di bawah ini kan tidak iman, sakit masalah jiwa kan? iman.
Jangan kayak orang sakit jiwa. Kamu yang sakit jiwa. Ini Yang masalah sakit iman. jiwa itu yang Kalau mengatakan saya tanya anak iman lebih kamu, tua kamu daripada mau nggak? ibu. Katanya iman kamu semua paling ngerocos. Yang dia Enggak, semua saya kalau dibuka. iman saya jelas Maria melahirkan anaknya manusia, Yesus. boleh. Jelas Karena itu. memang beda orang, beda wilayah. Anda kalau ditanya Maria tua mana, Yesus atau dirinya Maria? Orang Yesus adalah Allah itu sendiri. Bagaimana Anda mengatakan bahwa Yesus Kalau lebih dia ini? ada Kalau Allah itu kemanusiaan, sendiri, saya udah kenapa dia jawab. yang dilahirkan? Saya kan udah dijawab. Kemanusiaannya ya Yesus memang paling lebih tuaan Bunda Maria. Tapi kalau secara itu? hakikat ya Yesus lebih tua lah. Yang mana yang betul? Yesus Yang Alfa dan mana yang Omega. betul? Bagaimana Anda bisa membantah itu? Yesus yang lebih tua atau Maria lebih tua? Mana yang betul? Dengar ya, makanya dengar saya jawab ya. Secara manusia, yes, Yesus paling baru lahir. Lalu secara Tapi apa? secara keilahiannya, Secara Yesus apa kemudian Anda bisa mengatakan bahwa Yesus itu lebih tua? keilahian, karena Yesus yang menciptakan langit dan bumi termasuk Oh, Anda. Yesus menciptakan tubuhnya gitu? Iya. Hah? Iya. Yesus Jangan keluar dari konteks, jangan keluar dari konteks. Yesus Kamu menciptakan tubuhnya, habis itu Yesus masuk ke dalam tubuhnya gitu. kan apa mustahil bagi Seperti kalomang. bagi mustahil sama Bang Juma. Enggak. Berarti Tuhanmu itu seperti kalomang. Ya terserah Anda, tapi kalau bagi Allah tidak ada mustahil bagi Allah. Lah ini kau katakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Berarti Tuhanmu bisa menciptakan Tuhan gitu. Tes. Bas, Tuhanmu bisa menciptakan Tuhan? Bang? Malam Pak Hos. Iya. Emang dasar diri sendiri mana? Iya, berarti Tuhanmu bisa menciptakan Tuhan. Iya, benar. Jadi kalau misalnya Tuhanmu bisa menciptakan Tuhan, berarti Tuhanmu bisa menciptakan 5 Tuhan, 10 Tuhan, 10 Tuhan. Bisa gitu? Oh enggak, tetap satu. Di seluruh dunia tetap menyatu satu. Tadi katanya Yesus itu Tuhan yang lebih tua daripada mamanya. Yang diciptakan oleh Tuhanmu itu berupa Yesus itu apa? Manusianya. Berarti Yesus yang keluar dari Maria ini bukan Tuhan kan? Tuhan. Mati bijak. Mana yang betul? Makanya tanya kayak orang gila, makanya kamu selalu ikut gila. Kamu gak jelas. Habis ini Bang Benny, habis ini. Yang mana yang gila ini? Yesus itu, Yesus Anda pakai logika. Saya udah bilang bahwa Allah itu melampaui segala akal manusia. Kenapa Anda sendiri pakai logika Anda? Berarti gini, Anda ingin menyampaikan bahwa untuk berbicara mengenai konsep ketuhanan Kristen, orang tidak boleh menggunakan akal, logika gitu. Ya bisa, tapi kamu bisa melampaui akalnya Allah itu. Bisa. Berarti kalau ada orang berbicara tanpa landasan akal, itu orang apa namanya? Bukan tanpa landasan, tapi sih ada batasnya, Bang. Loh, kalau landasan akal, jelas Yesus lebih muda daripada ibunya. Itu landasan akal. Pondasinya kamu nggak tahu, kamu hanya lihat atapnya. Kok jadi pondasi apa pula? Pondasi yang mana lagi? Pondasi gereja. Yang saya tanya, Yesus lebih muda daripada Maria, betul atau betul? Saya udah bilang itu kemanusiaannya. Iya, saya berbicara dalam perspektif kemanusiaan, karena Yesus itu bukan hewan, apalagi Tuhan. Yang saya tanya, perspektif kemanusiaan, karena Yesus nyata, bukan kambing, dia manusia. Berarti yang kita bicarakan ini manusia. Nah, lebih tua mana Maria daripada Yesus? Ya, tuannya ibunya lah. Tua ibunya. Berarti Yesus ini makhluk ciptaan Tuhan. Betul? Ya, betul. Tadi kan kamu betul. Berarti Kristen keciduk menyembah ciptaan Tuhan. Sekarang saya kasih dalil ya. Itu kan itu ya kesimpulannya itu ya. Jadi kesimpulan saya betul ya. Saudara, tunggu. Kita simpulkan dulu baru pindah ke tempat lain. Sekarang kesimpulannya Tuhan yang sembahanmu itu ciptaan Tuhan, betul? Iya, itu udah final. Manusianya benar ya, Berarti manusia yang kau sembah itu ciptaan Tuhan, betul? Oke, saya kasih dalil lagi. Anda bisa Izin Pak Hos, saya menanggapi dulu tadi. Tadi Bang Zuma bilang kalau Yesus itu Allah dan manusia itu tidak logis. Tidak logisnya di mana Bang Zuma? Karena kita mengenal Yesus Kristus yang adalah sepenuh Allah, sepenuh manusia itu
tidak logisnya di mana Bang? Coba Bang tunjukkan. Kalau sebuah cincin sepenuhnya emas, apakah pada cincin itu ada karet? Berarti Tetap emas, Bang. dari sini Bang Zuma, Tunggu. Pak Mangrove. Dari sini Bang Zuma Kalau tidak paham logik. sebuah cincin Iya. sepenuhnya adalah emas, apakah sebuah cincin itu padanya ada kandungan karet? Jawab. Nah, analogi yang Bang Zuma kasih itu tidak cocok dengan Yesus Kristus karena kami mengimani Itulah bahwa- tandanya bahwa analogi ketuhanan yang Anda usung itu tidak masuk akal. Bukan tidak masuk akal Bang Zuma. Lalu? Yang Bang Zuma kasih persamaannya itu tidak cocok karena kami mengimani. Bagaimana Yesus tidak Kristus cocok, itu. saudara? Sabar, Bang Anda Zuma, mengatakan sabar, Bang Zuma. Yesus sepenuhnya manusia. Pada saat Kalau dia Bang- sepenuhnya manusia, apakah ada pada dirinya unsur kambing? Kalau Bang Zuma paham logik itu apa? A tidak Logik mungkin adalah A yang sama dengan definisi yang sama. Nah, ketuhanan karena itu- Yesus tidak sama dengan ketuhanan kemanusiaan Yesus. Ya justru karena itu, Berbeda definisi. ketika Anda berbeda mengatakan Yesus sepenuhnya manusia, apakah pada diri Yesus yang sepenuhnya manusia ini ada kebinatangan? itu sudah lain lagi Bang Zuma. Gimana ceritanya manusia satu ini? Dari sini saya menilai bahwa Bang Zuma Berarti itu tidak tahu saya logik juga itu yang menilai bagaimana, Anda, Bang berarti Zuma. dari Anda itu sepenuhnya waras dan sepenuhnya tidak waras. Logika Bang itu Zuma juga, Bang Bang. Zuma, Betul kan? Kalian masuk. itu Iya kan? masalah ada pada diri Bang Zuma. Kalau kami orang Kristen Masalah tidak ada pada diri Itu Anda. logis, Bagaimana? Bang Zuma. Coba Anda mendefinisikan dulu. Definisikan sepenuhnya kepenuhan manusia pada diri Yesus itu apa maksudnya? Kalau dia sepenuhnya manusia, apakah pada dirinya ada ketuhanan? Karena kami mengimani begini Bang Zuma, kemanusiaan Yesus Kristus dan keelehiannya tidak tercampur, tidak terpisahkan. Bagaimana itu? Bagaimana Anda menyatakan secara logika? Nah, Bagaimana caranya Anda memberikan penjelasan hal itu? Bang Zuma udah bingung, memang akan bingung. Bukan saya bingung. Saya tepat sekali pada posisi yang Anda uraikan. Anda mengatakan tidak terpisahkan, tapi juga tidak menyatu. Saya nggak bingung itu. Ya, Tapi itu saya uniknya, minta Pak. Anda menguraikan itu dalam skala kemanusiaan kita sebagai makhluk rasio. Coba Anda jelaskan, bagaimana Anda bisa menguraikan sesuatu yang tidak terpisah tetapi tidak menyatu? Gimana itu? Justru itu Pak, justru yang kami imani silakan. Tuhan itu seperti itu. Bagaimana? Kalau Bang mau analogi dengan kita manusia tidak sama. Kita manusia tidak sama dengan Tuhan, Pak. Apa bedanya? Apa bedanya? Apa bedanya? Sekarang gini, apa bedanya? Mohon maaf nih, apa bedanya ketika Kalau saya saudara pakai standar mengatakan? ganda, Sabar dulu. Bang Zuma, Sabar dulu. saya pakai Apa standar bedanya? ganda, apakah Bang Zuma mau menyamakan diri Bang Zuma sendiri dengan Tuhannya Bang Zuma? Apa kan bedanya kalau Atau ada sama? orang Atau gimana? dengar dulu. Bagus kan kalau kita saling mendengarkan dan menanggapi. Apa bedanya kalau saudara mengatakan bom-bom itu sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan? Apa bedanya? Coba Anda bedakan dengan Yesus. Menyamakan itu dengan ciptaan, Pak. Tadi saya baru bilang Coba tadi, Anda kan. bedakan, saudara. Coba Anda bedakan antara pernyataan saya, bom-bom itu, kalau saya pinjam konsep Anda tadi, bom-bom itu sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan. Apa bedanya? Saya jawab. Ya, Kalau tidak bisa manusianya dipakai itu kan analogi kelihatan. persamaan Oh, sama kalau tidak Tuhan. bisa. Dia kan manusia, Kenapa nggak Pak. bisa? Dia Apa manusia, bedanya? Bang Zuma. Apa bedanya? Coba Anda buktinya- bantah saya. buktinya Saya Beda, mengatakan beda, bom-bom beda, itu sepenuhnya beda manusia, antara itu. sepenuhnya Tuhannya Kristen. Apa bedanya coba? Bedanya di mana? Makanya bedanya kalau manusia kan kelihatan. Kalau Jangan Allah itu manusia, kan nggak kita lihat. bom-bom. Yesus manusia, bom-bom manusia. Bedanya di mana? Mangrove, saya dulu Pak ya, saya dulu biar saya menanggapi Bang Ya, Zuma. silakan. Katanya mau berbicara logik. Ini saya dari tadi Bang Zuma bertanya terus. Saya mau bertanya sedikit kepada Bang Jadi Zuma. Anda sudah nyerah nih ceritanya nih. Pertanyaan saya begini Bang. Ya. Pertanyaan saya begini Bang. Apa namanya? Apakah di dalam versi menurut Bang Zuma, apakah di dalam Alkitab orang Kristen masih ada sebagian ayat yang Bang Zuma meyakini bahwa itu adalah firman Tuhan? Ini melebar sih ya. Tidak ada, sama sekali nggak ada firman Tuhan di Bible Anda itu nggak ada firman Tuhan. Nggak ada. Oh, berarti percuma Bang Zuma ngomong banyak-banyak dinonton oleh ribuan orang, percuma Bang. Kenapa bisa? Karena Anda iman bukan beriman kepada Alkitab. Bukan begitu. Anda datang membawa Bible Anda dengan mengatakan ini firman Tuhan. Tapi saya mengatakan tidak, itu bukan firman Tuhan. Saya buktikan dengan kitab Anda sendiri. Ketika Bang, Anda saya- datang membawa kepada Sorry, saya sebuah emas misalnya nih. Anda mengatakan ini adalah emas Bang Zuma. Tapi saya lihat emas itu bukan emas asli, palsu. Cara saya membuktikan bahwa yang Anda katakan emas asli itu adalah dengan mengurai
isi daripada apa yang dikandung oleh apa yang Anda sangkakan emas. Begitulah Yesus. Anda mengatakan dia Tuhan, tapi faktanya Anda membantah sendiri apa yang Anda barusan katakan. Yesus itu adalah Tuhan. Oke, tapi Anda bantah. Tapi dia juga adalah sepenuhnya manusia. Berarti Anda membantah diri Anda sendiri. Inilah yang disebut apa? Inilah yang disebut tagut. Kecuali begini Bang Tony. Alladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Ini yang sedang Anda perjuangkan. Anda mengatakan Yesus itu sepenuhnya manusia. Itu kan, itu ucapan Anda kan? Tapi Anda bantah kembali, dan Yesus itu sepenuhnya Tuhan. Anda yang membantah diri Anda. Kan tidak ada masalah, Pak. Itu Kalau masalah bagi saya, Anda. Nah, kalau kita orang Islam nih, Allah satu-satunya Tuhan. Yang lain bukan Tuhan. Kenapa? Karena cuma satu Tuhan. Yang Anda Allah tidak bukan makhluk. Ayat di dalamnya. Yang lain makhluk. Nah, kalau Anda beda, Yesus itu manusia. Tapi Yesus itu juga adalah Tuhan. Nah, ini orang apa nih yang punya prinsip kayak begitu? Ditanya, dek, apa dek? Ini apa? Ini sepatu, Bang. Tapi ini juga adalah motor. Itu orang apa biasanya yang ditanya kayak gitu, Bang? Orang gila. Nah, orang gila. Sadar kalian? Sadar? Enggak? Enggak sadar. Jadi begini, Bang. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Yukhadi'una allaha walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasrun. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Coba ya, ada anak kecil ditanya, ini apa nak? Ini pisang. Bukan, ini mangga. Anak kecil marah. Mana ada ini mangga? Ini pisang. Ini mangga. Pisang. Mangga. Nah, itu anak kecil tuh akan ngotot pada kebenaran. Tapi kalau orang gila, ini pisang. Iya. Ini mangga. Iya. Ini sepatu. Iya. Ini kulkas. Iya. Itu orang gila. Sama seperti Anda. Ketika Anda saya tunjuk, ini apa? Yesus, Bang. Ini Tuhan. Iya, dia juga Tuhan. Gila. Gitu, Bang. Gimana? Bang. Iya, silakan. Atau kalau bukan Bang Zuma, ada teman-teman Muslim di sini yang masih mengimani minimal satu ayat saja di dalam Alkitab yang adalah firman Kembali Tuhan. aja ke Yesus Tuhan atau bukan, kembali ke situ aja Bang, jangan diputar-putar. Sabar dulu Pak, saya pengen tahu. Karena dari tadi kan orang-orang Kristen yang di sini ditanya terus. Kami nanya satu saja tidak boleh, gimana sih? Kan tadi saya juga ditanya. Anda bertanya, saya jawab. Begini. Silakan. Apakah teman-teman di sini masih mengimani minimal satu ayat dalam Alkitab yang dianggap sebagai firman Tuhan? Sudah diwakili oleh Bang Juma, jangan tanya semua. Enggak ada firman Tuhan di Bibel itu, enggak ada. Di dalam Perjanjian Quran Lama sampai Perjanjian Baru enggak ada firman Tuhan. Adalah Taurat, Zabur, Injil itu, Pak. Coba. Enggak ada, Bang, enggak ada. Berarti Taurat, Zabur, Injil itu sudah tidak ada lagi, sudah hilang. Gimana? Berarti Taurat, Zabur, Injil yang disebutkan di dalam Quran itu memang betul-betul sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Taurat, Injil itu bukan yang disebut ya, bukan kitabmu itu yang dimaksud. Ya, enggak, saya tidak bilang begitu. Saya bertanya, apakah Taurat, Zabur, Injil yang disebut Quran itu memang sama sekali tidak ada lagi satu ayat atau gimana? Tidak dikatakan sebagai ada lagi dan tidak ada lagi. Tidak. Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa engkau mencampur adukkan antara hak dan yang batil? Jadi seibarat kemudian ada sewadah atau sebaskom air atau seember air yang bersih, kemudian dicampurkan kemudian ke dalamnya air solokan atau air got, ya, maka tidak bisa lagi disebut sebagai air bersih karena sudah bercampur dengan kotoran, air najis. Seperti itulah kitab-kitab terdahulu, apalagi Bible. Bible itu nggak ada firman Tuhan, nggak ada, sama sekali nggak ada. Karena sifatnya hanya terjemah. Sama seperti Al-Quran. Al-Quran itu bukan, kalau terjemahannya itu bukan firman Tuhan. Terjemahan Al-Quran bukan firman Tuhan, tapi terjemahan dari firman Tuhan. Nah, itu harus dibedakan itu. Memang pahit, Bang, mau kayak mana? Kita harus menguraikan kebenaran itu. Kita nggak usah bermanis-manis depan orang tapi menyesatkan. Mending kita jujur-jujuran. Ditanya, apakah menurutmu Bible Perjanjian Lama firman ada? Tidak ada firman Tuhan di situ. Nggak ada firman Tuhan.
Oke, berarti fix ya. Nah, yang Yes, tadi abang bilang sudah sudah tercampur sama air kotor kan? Nah, berarti minimal ada kan tercampur, berarti ada kadar aslinya terus dicampur sama yang bukan asli. Nah, ada nggak satu ayat saja Pak Zuma? Di dalam Biblemu itu sifatnya terjemahan, kecuali Anda menunjukkan kitab yang dihasilkan dari penerimaan wahyu oleh Nabi Musa di Gunung Sinai, tunjukkan, ada nggak? Atau minimal ada data yang diterima oleh Nabi Isa kemudian ketika dia berada di Yerusalem di tengah-tengah Bani Israel, ada tidak? Nggak ada kan? Lalu Oke, kalau Bang kewajiban Zuma saya bilang untuk begitu. mengatakan itu adalah firman Tuhan? Nggak ada, Bang. Ya, kalau Bang Zuma bilang tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang masih mengandung kadar firman Kalau Tuhan. mengandung, nah ini beda tadi bahasa Anda. Beda Oke, tadi. Kalau mengandung itu ada unsur-unsur firman Tuhan yang diajarkan oleh Nabi Musa, aspek-aspek pengajaran Isa yang diajarkan kepada Bani Israel itu masih ada. Contohnya apa tuh? Contoh, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau. Engkau yang dimaksud di sini adalah yang mengutus Yesus. Yang Yesus sebut sebagai Elohim, atau yang kitab Anda katakan Allah. Itu betul itu. Itu masih mengandung unsur pengajaran nabi-nabi di tengah-tengah Bani Israel. Tapi kalau dikatakan firman Tuhannya itu nggak ada lagi. Mengandung dari unsur yang disampaikan para nabi di tengah-tengah Bani Israel itu ada. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Itu masih kandungan ajaran para nabi. Mengajarkan kepada Bani Israel bahwa Tuhan itu Ahad. Nah itu. Kalau begitu Bang Zuma, kalau begitu kan Shema Israel itu mengandung firman Tuhan ya. Bang Zuma, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad itu kan Tuhannya itu gelarnya itu bernama Elohim, gelarnya itu pakai kata Elohim. Nah, sementara di Quran itu nama diri yang adalah Allah. Nah, saya mau bertanya Bang Zuma, jika Tuhan yang dari dulunya di bangsa Israel disebut Elohim itu menuju kepada kepada sebutan, sementara pewahyuan berikutnya yang diterima oleh Muhammad, Tuhan itu nama dirinya adalah Allah. Bang Zuma pernah bertanya dalam hati nggak bahwa ini ternyata ada yang salah? Jadi gini saudara, yang kemudian ada yang salah. Pernah bertanya nggak? Terkait dengan nama Tuhan, saya katakan Allah itu adalah nama Tuhan. Itu jelas itu nggak pernah berubah nama Tuhan itu. Yang Anda sebutkan itu Adonai, Elohim, Elyon, Elohe, El Olam, apalagi El Shaddai, apalagi Emmanuel, apalagi El Roy. Itu gelar Tuhan. Kalau di Islam itu disebut Asmaul Husna, nama-nama baik yang melekat pada diri Tuhan yang merupakan unsur sifatnya. Itu tak masalah. Tapi yang disebut Allah, itulah Tuhan itu sendiri. Innani anallah, la ilaha illa ana. Kalau Anda tidak percaya, coba Anda lihat unsur yang disampaikan oleh pesan dalam kitab Kejadian 17 nomor 7. Dari nomor 6 Anda baca sampai nomor 7. Aku akan menjadi Tuhanmu wahai Abraham, menjadi Tuhan anak-anakmu, menjadi Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Aku akan menjadi Tuhan mereka. Nah, berkesesuaian dengan apa yang diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, bagaimana kemudian Allah memperkenalkan diri melalui Abraham dan keturunannya sampai selama-lamanya. Begitu juga keturunan Yakub. Jadi kami umat Islam menyadari bahwa Allah adalah Tuhan yang datang kepada para nabi. Am kuntum syuhada'a is hadara Ya'qub al-maut is qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Apa itu? Ilaha wahida. Itulah yang kami sebut Allah. Innani anallah, la ilaha illa ana. Jadi Tuhan itu cuma satu. Gini Bang Zuma. Dari nama saya beda. Kalau Bang Zuma bilang Shema Israel itu masih mengandung firman Tuhan, di situ nama Tuhan yang orang membacakan Shema Israel, orang Israel itu nama diri Tuhan adalah YHWH. Sementara
Elohim itu adalah gelar. Nah, sementara pewahyuan berikut yang Bang Zuma imani itu namanya sudah berubah lagi, yaitu Allah. YHWH itu bukan nama, Bang. YHWH itu gelar. Yahuwahu. Ya, itu merujuk kepada dia. Makanya di Al-Quran juga dikatakan Kul huwallahu ahad. Huwa dia. Katakanlah dia itulah Allah, dia itulah Tuhan yang Maha Esa. Dengan pernyataan Bang Zuma di awal tadi kan, katanya mengandung firman Tuhan yang tadi. Iya, memang betul. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Adonai itu apa, Bang? Ya Tuhan. Ya Tuhan kan? Tuhan itu jadinya hakikatnya apa? Ahad kan? Esa kan? Itu udah betul itu. Laku tiba-tiba namanya berubah jadi Allah lagi. Kenapa bisa berubah jadi Allah? Tuhan menyatakan diri kepada Bani Israel dengan julukan yang tadi, gelar-gelar yang tadi, termasuk Yod-He-Vav-He, atau mereka sebut Hasem, nama itu Adonai, Elohim, Elyon, Elohe. Itu gelar Tuhan yang merujuk kepada Allah. Bukan gelar. Kalau Bang Zuma tanya saja kayak orang rabi-rabi Yahudi sekarang. YHWH itu bukan gelar, itu nama diri, Bang. Nama diri. Nah, berarti Tuhannya ada dua ya. Ada dua, karena Tuhan Bang Zuma lain, Tuhan kami lain. Lalu bagaimana kemudian Anda mengatakan bahwasanya itu nama diri, sedangkan dikatakan di dalam kitab Keluaran 6, kalau nggak salah nomor 3. Di situ diterangkan bahwasanya aku menyatakan diri kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub, tetapi aku belum menyatakan namaku kepada mereka. Aku menyatakan diri. Aku menyatakan diriku, aku menampakkan diriku kepada Abraham, Ishak, Yakub sebagai Yod-He-Vav-He yang Maha Kuasa. Tetapi tentang namaku yaitu Yod-He-Vav-He, aku belum menyatakan diri. Yod-He-Vav-He itu Tuhan. Yod-He-Vav-He itu dapat diri. Nama diri, Bang Zuma. Bukan. Yod-He-Vav-He itu Tuhan. Apa buktinya? Coba Anda baca di dalam Kejadian berapa itu, sahabat-sahabat? Yang Abraham, kemudian Abraham menjawab, ya Tuhan, ya Yod-He-Vav-He. Jadi begini, kitab Kejadian 12 ya. Maksud saya begini, Bang Zuma. Bang Zuma Kejadian 18 zamannya, Pak. Kejadian 18 1 sampai 25. Kejadian 12 ada nggak, Bang Andi? Oh ya, ada juga itu Kejadian 12. Di mana kemudian Abraham dipanggil oleh Tuhan. Abraham, Abraham. Lalu kemudian dia menjawab, ya Tuhan. Kejadian 12 nomor 1. Aku sendiri yang berkomunikasi, berfirman kepada Abraham, memerintahkan Abraham pergi meninggalkan tanah dan seterusnya itu. Dia diseru kan di situ? Iya. Diseru dia. Dia diseru. Lalu kemudian Abraham menjawab apa? Ya Yod-He-Vav-He. Berarti Abraham sudah memanggil Yod-He-Vav-He. Ternyata Yod-He-Vav-He itu atau gelar panggilan Tuhan itu adalah kedudukan di luar daripada makhluk. Itu gelar. Nah, apa artinya? Apa arti Yod-He-Vav-He itu, Pak? Tuhan itu sendiri. Dialah, ya dia yang adalah dia. Dia yang adalah ada. Wajar saja itu kalau Bang Zuma. Wajar saja kalau Bang Zuma jawab begitu karena Bang Zuma bukan orang Kristen. Tapi herannya Bang Zuma ini ngutip Alkitab. Loh, saya ditanya lo padahal tadi. Satu ayat saya ditanya lo tadi. Saya ditanya lo tadi. Itu apa? Tetapi maunya ngajar di sini. Loh, itu namanya seorang kuasa hukum itu, Bang. Seorang kuasa hukum lebih menguasai materi daripada yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebagai kuasa hukum. Lagian juga ini perjanjian lama kan bukan kitab kalian. Ini kan kitabnya orang Yahudi. Jadi jangan Anda merasa Anda lebih paham daripada saya. Apalagi kitab Bang Zuma kan Bang Zuma sendiri tadi bilang tidak meyakini satupun. Kalau kami meyakini loh, berarti kami lebih berhak begitu, Bang Zuma. Loh. Maksudnya apa?
Anda berhak apa, di mana haknya Anda? Saya kan hanya membaca saja, bukan antara hak dan hak. Kalau bicara mengenai hak, Anda sama sekali tidak punya hak terhadap kitabnya agama lain. Ini kitabnya orang Yahudi, apa hubungannya dengan Kristen? Tidak ada hubungannya. Kitab Perjanjian Lama itu hanya aksesoris, pelengkap Perjanjian Baru, supaya ajaran Romawi itu dianggap sebagai ajaran betul. Begitu, Bang. Oke, Bang Suma. Mau bertanya apa, Bang Suma? Silakan. Ya, itu tadi bahasan kita yang pertama. Yesus itu manusia atau Yesus itu Tuhan? Nah, tadi kan sudah dijawab ya. Yesus itu kami mengimani berdasarkan membaca Alkitab secara keseluruhan, maka kami menyimpulkan bahwa Yesus itu adalah manusia sejati dan Allah sejati. Itu. Gitu, Bang Soma. Manusia sejati dan Tuhan sejati. Kenapa bisa seperti itu? Karena Anda menggabungkan dua Yesus. Yesus yang adalah manusia sejati yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, dan Yesus yang adalah dewa yang datang kepada Paulus dan teman-temannya. Anda menggabungkan dua Yesus sehingga punya konsep Yesus 100% manusia, 100% dewa. Anda gabungkan itu. Yesus asli dan Yesus asli. Itu dia makanya. Itu masalahnya ada di Bang Suma. Bang Suma wajar tidak mengerti. Bukan sama sekali. Sekarang saya tanya sama Anda. Benarkah Yesus menubuatkan akan datang Yesus palsu? Itu dulu jawab. Iya, seperti yang sekarang pengajar-pengajar palsu yang bukan pengajar palsu. Bukan pengajar palsu. Bukan pengajar palsu. Tapi yang dikatakan Yesus akan muncul Yesus palsu. Betul tidak? Iya, betul. Nah, betul. Yesus palsu pernah nggak datang kepada penulis Bible? Nggak tahu. Nah, yang datang mengaku akulah Yesus yang kau niaya itu siapa? Oh, jadi maksud Bang Zuma itu Yesus palsu yang datang kepada iya dong. Rasul Paulus. Iya dong, karena Yesus mengatakan, coba Anda baca di dalam Matius 24. Nomor 15 sampai nomor 26. Coba Anda baca tuh. Apabila sang apabila sang pembinasa keji itu berdiri di tempat suci sesuai dengan yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel, maka muncul tanda-tandanya. Jika engkau mendengarkan ada orang berkata ada Mesias di sini, padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Nah, itu siapa itu yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Ya, jadi begini Bang Zuma. Jadi begini, Bang Zuma, percuma Bang Zuma nggak bisa kan? Bang Zuma, Anda sudah mengakui akan ada Yesus palsu. Saya tanya, siapa yang pernah bertemu Mesias di padang gurun? Karena Yesus mengatakan Yesus palsunya akan datang di padang gurun. Yesus palsu akan datang di padang gurun. Yesus palsu akan datang dalam bilik. Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun dan bertemu Yesus di dalam bilik? Siapa? Ya, itu akibat dari kesalahan Bang Suma menyomot-nyomot ayat, tidak membaca. Ini dia. Bang Suma baca ini udah dulu. Kalau ketabo nyomot-nyomot ayat. Kalau ketabo nyomot-nyomot ayat. Kalau ketabo dapat hidayah Bang Suma. Karena begini saudara, jangan sombong, jangan angkuh terhadap kebenaran. Kebenaran itu nyata di depan saudara. Yesus berkata, apabila pembinasa keji itu kemudian duduk di tempat yang suci, selanjutnya dia akan bertemu dengan aku di padang gurun. Jangan kau pergi ke sana. Atau dia berkata, aku ada di dalam bilik. Jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu. Coba. Akan datang. Dan nabi-nabi palsu akan muncul. Melakukan banyak mukjizat dan menyesatkan banyak orang. Ini siapa yang pernah ke padang gurun bertemu dengan oknum yang ngaku-ngaku Mesias? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa yang pernah bertemu? Jadi begini Bang Suma, itu anak kecil aja dia tahu bahwa itu kesalahan logika yang sangat fatal. Enggak, saya tanya dulu. Jangan Anda bawa anak kecil. Anak kecil pun malu kalau berbicara dianggap sebagai Kristen. Sekarang begini, logika sederhananya aja dulu, Bang. Logika sederhananya aja dulu. Anda mengaku Yesus muncul, Yesus palsu muncul, ya kan? Yesus palsunya itu menurut Yesus, Bang Zuma, itu Yesus palsunya menurut Yesus akan muncul di padang gurun.
Yesus palsunya menurut Yesus akan muncul di padang gurun. Misalkan Yesus palsunya akan muncul dalam bilik, temeong dalam bahasa Yunani, artinya dalam bilik penjara. Nah, siapa yang menulis surat di dalam penjara? Siapa yang menulis surat pada saat dia ke padang gurun? Siapa? Yang bertemu dengan Yesus. Gini aja. Saya nantang Bang Zuma, kita debat, tentukan satu topik, kita debat Bang Zuma. Kapan waktunya? Jadi tadi ini apa? Bukan debat. Wah, ini nggak jelas ini Bang Zuma. Ini anak-anak TK nonton nanti kita diketawain nanti Bang Zuma. Diketawain Anda, bukan ketawain saya pastinya. Iya, ketawain kamu. Tapi itu logis. Tadi yang beliau tadi siapa itu dia salah. Iya, udah sekarang aja debat. Logis, Udah dari logis, tadi kan logis. debat, Bang Ben. Sekarang aja topiknya apa? Mau topik apa? Nah. Sekarang. Kalau mau debat kita debat, saya siap materinya. Saya siap Iya, materinya. sekarang. Iya, sekarang. Silakan. Enggak sekarang, Bang. Enggak sekarang, Bang. Oh, Saya nggak tidak mau berani debat sekarang. kusir begini, Bang. Oh, nggak Ini berani bukan sekarang. Pak Isra Saya cuma mau tahu pandangan Bang Zuma itu bahwa Bukan Gurunda. di dalam Beda pandangan lagi. Bang Zuma bahwa Alkitab itu tidak ada satu ayat pun yang mengandung firman Tuhan. Ya kan Bang Zuma? Iya. Oke. Jadi kita tentukan kapan Bang Zuma mau topik apa, kita Sekarang. tentukan nanti Bang Zuma. Sekarang. Saya ada nomornya Pak Inspirasi Kehidupan, hostnya saya berteman dengan beliau. Nanti ini Bang Zuma. Terserah kapan. Mau topik apa? Mau topik apa Bang Zuma? Anda yang pilih topik. Jangan sampai Oke. saya pilih, Anda tidak menguasai materi. Silakan. Oke, siap. Saya izin pamit Bang Zuma karena kalau debat mesti ada data Bang Zuma. Oke, baik. Sudah tengah malam di sini. Oke. Siap. Oke, Pak host Inspirasi Kehidupan, nanti saya DM nomor WA saya Pak, Siap. ya. DM aja, Bang Ben. Siap. Ya. Oke, siap. Oke. Oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wait. Oke, kita bongkar berangkas lagi teman-teman. Kasih kencang tap-tap layarnya. Dari tadi Gurunda nggak debat ternyata. Enggak, cuap-cuap aja. Oh. Saya kasih data di bulan copot-copot ayat. Copot-copot ayat. Aku pikir tadi aku dengerin Gurunda berjam-jam nih, ternyata nggak debat tuh ternyata. Wah, salah masuk. Oh, Bajingan malah aku. ternyata dia. Bajingan itu. Ini bukan room debat kayaknya Bang Inspirasi. Salah komal saya. Lanjut. Room curhat ini. Aduh, bakar rokok dulu teman-teman lah. Kita bongkar berangkas lagi. Tapi host, thank you ya atas kiriman madunya yang dikirim ke saya. Siap. Masya Allah Gurunda, saya dikirimin madu sama Ustadz Inspirasi Kehidupan. Masya Allah, semoga berkah ya Bang Siap. Inspirasi dan Siap. Bang Madu Kubah. Insya Allah. Dinda, Masya Allah. Dinda Ardiansa, boleh nggak nunjukin kejadian 15 nomor 2? Kejadian 6 dulu. Kejadian 6 nomor 3. Salah saya. Kejadian berapa Gurunda? Kejadian 6 nomor 3. Kejadian 6. Oke, nomor 3. Bisa Gurunda? Iya, tolong deh. Habis itu kita mau bikin Baik. kopi soalnya. Siap Gurunda. Hostnya kayaknya ngantuk Gurunda. Oke. Kejadian 6 nomor 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal. Keluaran, itu kan? Oh, keluaran. Keluaran. Nah, gara-gara nggak dikirimi madu ini. Coba. Wah, mulai kacau ini mati. Mulai kacau. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Tuhan di situ Ibraninya apa? Ini ya Gurunda ya. Tuhan, mana Tuhan? Yehova. 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 Mungkin Yotefafe mungkin ya Gurunda ya? Mungkin. Iya, itu. Iya, betul. Hmm. Yotefafe. Iya.
Iya. Nah, coba masuk ke Kejadian 15 nomor 2. Kejadian 15 nomor 2, Gurunda. Siap. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu?" Itu. Begitu. Ya, 15 ayat 2. Kejadian 15 ayat 2. Coba kata Allah di situ apa? Yehova. Yehova, ya. Nah, tadi apa di Keluaran 6 nomor 3? Di Keluaran? Iya. Keluaran 6 nomor 3 tadi Yehova juga, Gurunda? Enggak, bahasanya seluruhnya. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku aku belum menyatakannya. Aku belum menyatakan. Tapi dengan nama Yehova aku belum menyatakannya, betul? Iya, betul, Gurunda. Nah, Kejadian 15 nomor 2 tadi Abraham menyebut apa? Oh ya, siap. Kejadian 15 nomor 2. Nah, apa katanya? Abraham ya Tuhan Allah. Iya. Itu Abraham sudah menyebut Yehova. Betul. Berarti yang dimaksud di sini, nama yang dimaksud di sini Allah Subhanahu wa taala. Aku telah menyatakan diriku sebagai Yehova. Apa itu Yehova? Tuhan, bukan tumbuhan, bukan binatang, bukan malaikat, bukan jin, bukan iblis, tapi Tuhan, Khalik. Aku menyatakan akulah Khalik, akulah Tuhan, akulah pencipta. Tetapi tentang nama pribadiku, aku belum menyatakannya kepada mereka. Makanya dikatakan di dalam Kejadian 15 nomor 2, berkatalah Tuhan kepada Abraham. Lalu Abraham menjawab, "Ya Tuhan." Apa kata Abraham di sana? Adonai Yod Hefafi. Betul? Adonai Yehova. Adonai Yehova. Berarti Abraham sudah memanggil panggilan Yehova itu. Berarti yang dimaksud dalam Keluaran 6 nomor 3 bukan lagi Yehova. Aku telah menyatakan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi tentang nama pribadiku sebagai Tuhan, aku belum menyatakan kepada mereka. Itu baru betul. Bah, para kali orang-orang ini. Pantasan yang kayak gini-gini bukan dianggap dia debat, diskusi. Jadi apa dan? Curhat. Kalau nggak marah udah malah, Gurunda. Itu dia makanya. Benar nggak narasi saya, Dek Ardiansa? Sangat. Itu dia. Saya baru nyadar juga, Gurunda, karena iya, katanya Abraham Tuhan menyatakan diri, tapi Tuhan belum menyatakan dirinya sebagai Yehova, sebagai Yotevave. Betul? Cek per cek ternyata Tuhan sudah berinteraksi dengan Abraham. Nomor 8-nya coba lihat, Dek. Kejadian 15 nomor 8. Bisa nggak? Siap Gurunda. Nomor 8. Iya, coba kita lihat. Siap Gurunda. Kata Abraham, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Iya juga ya. Kata Abraham, "Ya Yod-Heh-Vav-Veh." Gila aja lo. Berarti Tuhan sudah dipanggil oleh Abraham dengan panggilan itu. Gimana sih lo? Iya. Bener. Masya Allah, iya juga ya. Gimana sih? Berarti Tuhan menyatakan diri sebagai Khalik. Akulah pencipta, akulah sang Khalik, akulah Tuhan. Dia tidak mengatakan akulah makhluk, akulah. Jangan kau menyebut nama aku dengan sembarangan. Aku ini Khalik, aku ini Tuhan. Jangan kau bilang aku ini makhluk. Aku ini Tuhan. Jangan kau bilang aku manusia. Aku ini Tuhan. Jangan kau sembarangan menyebut namaku. Sebut aja Hashem, nama itu. Nama apa? Tuhan. Gak boleh.
Nggak boleh Tuhan dipanggil hewan, nggak boleh Tuhan dipanggil binatang, nggak boleh dipanggil matahari, nggak boleh dipanggil manusia, nggak boleh. Tuhan yang Tuhan, harus dikuduskan nama itu. Tuhan hanya milik hakikat Sang Pencipta. Nggak boleh. Wahai Tuhan, mau kemana kamu? Oh, saya mau pergi beli sayur. Nggak boleh. Sandang Tuhan itu hanya ada kepada Dia yang menciptakan alam semesta. Jangan sebut sembarangan kepada, misalnya Anda punya binatang peliharaan, kasih nama Tuhan. Nggak boleh. Tuhan, kau kesini. Nggak boleh. Apakah hari ini kau sudah memberikan makan kepada Tuhanmu yang baru lahir kemarin? Nggak boleh. Gelar Tuhan itu adalah hak milik kepunyaan Tuhan. Jangan kau sebut sembarangan. Nggak boleh. Aku sudah menyatakan diriku kepada Abraham. Tetapi tentang namaku, aku belum pernah menyatakan dia kepada mereka. Baik itu Abraham, baik itu Ishak maupun Yakub. Makanya Yesus hanya bisa memanggil apa? Bapa. Yesus bisa memanggil Bapa. Nanti kemudian Allah menyatakan diri. Akulah Tuhan. Baru Allah menyatakan itu kepada Nabi Muhammad SAW melalui pengantar narasi Allah kepada Nabi Musa. Innani anallah la ilaha illa ana. Begitu. Jadi di dalam Keluaran 6 ayat 3 ini ada tertulis gini Gurunda. Tetapi dengan namaku Tuhan, kan ditranslate Tuhan. Tetapi dengan namaku Tuhan gitu. Berarti Yod-Heh-Vav itu ya teks aslinya Yehova ya Gurunda ya. Ya, Yehova, betul. Artinya gini loh. Tentang aku yang adalah Tuhan ini, aku tidak menyatakan nama pribadiku. Aku hanya menyatakan bahwa aku Tuhan. Tapi nama pribadiku aku nggak ajarin pada mereka. Enggak. Aku tidak mengajarkan nama pribadiku kepada mereka. Tetapi gelarku yang adalah sebutanku, sebutan itu kan nama. Hashem. Betul Gurunda, betul. Merujuk kepada nama, yaitu gelar yang hanya disandangkan, yang disandingkan kepada Sang Pencipta. Nggak boleh Tuhan itu dipanggil sembarangan ke orang, nggak boleh. Misalnya ada yang tadi yang saya katakan, ini pohon apa? Pohon Tuhan, nggak boleh. Tuhan ya Tuhan, makhluk ya makhluk. Kan ada kelompok-kelompok tuh, kelompok binatang, manusia, malaikat, jin, tumbuhan. Ada kan kelompoknya langit, sungai, air, udara, tanah, api. Ada kelompok-kelompoknya kan? Yang satu itu Tuhan, tidak boleh diganggu gugat. Kalau tumbuhan banyak, kalau api banyak, tanah banyak, pohon banyak, jin banyak, malaikat banyak. Yang satu itu gak boleh kau sembarangan memberikan kepada yang lain. Hak hanya ada pada Sang Khalik untuk mendapatkan gelar Tuhan. Makanya Yesus tak pernah sekalipun mengaku Tuhan. Mengakunya cuman kurios, nggak boleh, nggak boleh. Jadi tak ada jalan kemudian untuk mereka mengatakan tiada Allah selain Tuhan. Cupu otak cuplis, otak sesendok. Dalam kitab mereka, tiada Allah selain Tuhan. Tuyul. Yang betul, tiada Tuhan selain Allah. Bagi 7. Oke, saya kira kelas kita selesai. Di tempat saya ini udah pukul 6, sedikit lagi teman-teman. Silakan dilanjutkan. Berapa? Pukul 6. Gurunda lagi di Nazaret, Gurunda. Golgota. Coba lagi di Burundi. Oke, lanjut. Saya monitor. Silakan. Nah ini tamu spesial. Yang jelas. Panggilkan Ustaz Sugi. Yang jelas itu Maria itu lebih muda daripada Yesus. Yesus lebih tua dari Maria. Karena Yesus yang menciptakan Maria. Gitu loh. Jadi Tuhannya Maria itu anaknya Maria. Jadi yang digendong-gendong Maria itu, yang disusui Maria itu anaknya apa kakaknya ya? Kan itu pertanyaannya tadi. Anaknya apa kakaknya ya? Bingung jawabnya. Jangan begitu. Ini kan harus ada Roh Kudusnya dulu baru ngerti. Gitu. Tapi menurut Bang Handi sebenarnya
pas waktu apa gitu kan. Nah itu gimana menurut Bang Handi? Yang mana? Yang itu. Kalau yang itu sih kan cuman tergantung itunya ya, karena begitulah. Karena sebenarnya itu kan menunjukkan sesuatu yang itu kan gitu. Jadi apa sih? Mana arahnya? Sudah pasang 3 tanduk loh. Mana arahnya kau bicaranya? Mana ya? Kemana pergi? Apa sih Bang Handi ini ngomong apa? Ya kan saya Lebih dijawab yang sulit itu. ini saya pahami daripada Oten ini bicara. Pakai Saya kan nyambung pula ditanya. tuh sama Dinda Ardiansa. Gila, lu berdua. Nggak. Saya kan ditanya yang itu, jadi saya jawab juga yang itu. Saya terangin loh yang itu. Karena yang itu kan menunjukkan sesuatu, karena itu loh. Karena kalau nggak ada yang itu kan nggak ada arah petunjuk itu. Nah karena itunya yang itu kan menunjukkan itu. Iya betul. Nah gitu loh. Tapi daeng anunya gimana daeng anunya? Kalau anunya itu kan berfirman kepada anunya gitu. Jadi suka nanaiki punggung teman lah gitu loh anuna, gitu loh. Jadi kesimpulannya jawaban Bang Handi itu pas waktu ditanyakan soal apa gitu kan. Nah itu bisa dipahami lah kayak apa gitu kan. Ya lanjut. Nah ini dia persoalan, sebenarnya mudah dijelaskan apanya dan itunya kan. Mengapa kan apanya itu kan jelas itu. Karena apa itu kan suatu pertanyaan, karena apa harus dijelaskan secara apa kan gitu. Weh, kasih nama Rasid. Banyak arbitrasi ini daeng. Translate-nya apa Bang Hadi? Ini buras masuk kamar mandi. Buras masuk kamar mandi, kunci dari dalam. Coba. Pusing juga dia kan. Iya Gurunda. Bang Hadi nyambung kalau ngobrol sama saya Gurunda. Emang kita. Karena yang perlu disampaikan sebenarnya kan mereka ini sudah, mereka anggap penyampaian mereka ini kan sudah tersampaikan, karena tersampaikan kan penyampaian itu. Jadi yang disampaikan selama ini memang bentuk penyampaian sih yang perlu disampaikan. Karena harus dipahami bahwa yang disampaikan itu kan perlu ada penyampaian. Dan perlu ada orang yang menyampaikan dan tersampaikan. Karena kalau nggak ada demikian ya nggak sampai-sampai tersampaikan. Udah nggak sampai-sampai ini kita. Oke lah, kita sapa dulu ya Bu Rasmi, masih monitor. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, gimana menurut Bu Rasmi? Itunya, tanya itunya. Mengenai Itunya. mengenai penjelasan yang nggak jelas barusan. Ya. Bagaimana Bu Rasmi tentang itunya dan anunya? Ya, biar aku jelasin yang tadi ya. Tuhan itu adalah roh Allah yang berasal dari surga. Dia roh. Siapa yang tanya gitu? Lahir menjadi manusia. Roh Allah lahir menjadi manusia. Jadi roh Allah itulah yang disebut Tuhan. Yang tanya roh itu Allah siapa? itulah yang disebut Tuhan. Woi. Tuhan itu roh. Nggak pakai Jadi dia headset lahir rupanya, menjadi manusia. Apa-apa, Namanya Yesus. Gitu. Kalau iblis itu roh juga ya Bu? Iblis itu roh. Kalau itu aku kurang tahu. Setahu aku iblis itu malaikat. Cuman kalau ditanya malaikat itu roh, aku nggak tahu karena nggak ada penjelasan ke sana. Itu Karena ada malaikat itu kan tinggalnya di Yohanes surga itu, bersama Allah. roh bertanduk 7 siapa itu roh bertanduk 7? Roh Kudus. Roh Kudus bertanduk 7. Buset dah. Oh, maksudnya roh yang bertanduk 7. Iya. Oh, itu istilah nanti di akhir zaman. Allah mengutus 7 rohnya untuk ini, untuk akhir roh zaman. bertanduk 7 masalah. Itu ada roh bertanduk. Itu istilah yang aku baca di Wahyu, itu istilah materai 7 materai yang harus dibuka Yesus nanti di akhir zaman. Wahyu 5 ya. 7 materai membuka kitab itu, gitu yang aku baca. Itu saya baca ya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu di tengah-tengah tua. Itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh
roh Tuhan yang diutus ke seluruh bumi. Nah, di sini ada roh bertanduk 7, di sini juga ada seekor anak domba. Ini anak domba siapa dulu nih Bu Rasmi? Anak domba itu Tuhan Yesus. Oh. Jadi itu Tuhanmu bisa dikatakan seekor. Yesus Kan dia kan kalau di perjanjian lama pusing saya, korban pusing awak. penghapusan dosa itu kan domba. Tetapi itu tidak bisa menyelamatkan dari neraka. Yesus mati di kayu salib itu dikorbankan kan, namanya dikorbankan. Itu untuk penyelamatan umat manusia dari neraka gitu. Makanya dikatakan dia anak domba. Siapa itu anak domba? Kalau yang di Wahyu itu maksudnya Tuhan Yesus. Jadi Tuhanmu itu seekor anak domba, seekor. Istilah itu kan saya tadi sudah bilang kalau di perjanjian lama kan anak domba dikorbankan untuk penghapusan dosa. Kalau di perjanjian Kalau baru, di perjanjian baru Yesus dikorbankan untuk menyelamatkan umat manusia dari neraka, untuk menebus dosa kita di tiang salib sebagai pengganti derita kita di neraka gitu. Terus kenapa terkutuk? Itu dia menggantikan kutuk orang berdosa di tiang salib. Itu dia namanya penebusan. Dia menggantikan kutuk orang berdosa itu namanya penebusan. Itulah dia disebutkan dengan dia menebus dosa umat berdosa di neraka. Itu dia artinya terkutuk itu dia menggantikan derita kita di neraka gitu. Dosa siapa? Dosa apa benar? Dosa apa? Dosa umat manusia. Kita manusia kan banyak dosa. Berarti Terus sekarang, begini, berarti sekarang Bu Rasmi nggak ada penyelamatan di neraka Berarti Bu maksudnya Rasmi itu sekarang nggak ada dosa ya? maksudnya itu penyelamatan kita itu artinya kan Adam jatuh ke dalam dosa, jadi sudah di dalam kuasa iblis dan binasa dalam neraka. Jadi itu dia diselamatkan dari neraka, diselamatkan dari kuasa iblis. Itu dia Yesus menebus kita. Ini kayaknya cerita di pewayangan tiang ini. salib. Kayak cerita pewayangan Bu Rasmi. Bukan gitu. Ya udah saya sambut dulu, ada Arsen Go. Selamat pagi Arsen. Iya. Bang Andi, ini sekedar informasi dikit. Arsen Go ini sama seperti teman-teman yang ini. Yang kemarin-kemarin, yang sementara dalam fase-fase mencari kebenaran juga, Bang Andi. Fase perawatan ini, Deng. Iya. Aman. Ya udah baguslah dia nanti suruh nanya-nanya. Siap. Silakan. Lanjut Bang Andi. Arsen gue suruh bicara dulu lah. Oleh kalian yang mau tidak disampaikan gitu. Iya, selamat pagi Dinda, Arsen. Ya, pagi. Bagaimana kabarmu, sehat? Ya, sehat. Mantap. Di sini ada Bang Andi, di Arsen ada Bang Zuma juga. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan atau gimana. Lanjut deh. Tidak, saya mau dengar cerita dari Bang Zuma. Masa lihat ada Bang Zuma di sini. Ya lu nanya-nanya lah. Tapi kamu udah berhenti kan sembah manusia? Tentang ini, saya mau dengar cerita tentang Al-Quran. Oh, ini dulu. Tapi kamu udah nggak menuhankan lagi Yesus ya? Masih atau enggak? Masih. Masih sakit ini lo bilang belajar. Mana sih lo pada? Kalau orang menuhankan manusia itu masih sakit. Dalam perawatan, Daeng, dalam perawatan. Masih perawatan, Bang Andi. Udah lah, Arsen itu kan manusia ya. Yesus anaknya Maria. Masa Tuhan dia kan nggak masuk akal. Coba, masih labil dia, masih labil. Oh, mulai masuk, masih rawat inap apa rawat jalan? Atau gini, kenapa masih nuhanin Yesus gitu, Daeng? Mungkin gitu sih. Kenapa, Bang? Terusin dulu dah. Gua ngopi dulu ya. Kenapa masih nuhanin Yesus? Saya masih percaya, Bang.
kemarin udah nggak begitu percaya, sekarang percaya lagi gitu. Kenapa percaya lagi? Ini rawat jalan Bang Madu. Kurang tahu juga ini kenapa ini saya masih bertahan kan ini. Nah, Saya apa? Ya begitu. Ya mungkin ada yang mau ditanyain gitu sama Gurunda Zuma. Kenapa masih percaya kayak gitu? Biar nanti kita jawab sama-sama bareng-bareng. Saya yakin Tuhan Yesus. Saya sangat yakin sekali dia Tuhan, karena dia adalah penebus dosa. Dia bisa mati dan bangkit lagi. Nah, bagaimana Bang Madu? Ini masih bisa sembuh ini Bang Madu. Bisa. Masih bisa. Berarti manusia yang bisa mati dan bangkit lagi itu indikasinya adalah Tuhan gitu ya, Bang Arsan ya? Ya pokoknya dialah penebus dosa gitu. Dari intonasi suaranya saja saya bisa nilai. Ya. Biar dulu. Terus kalau itu siapa namanya, Lazarus itu bisa mati bangkit lagi Bang? Kayak mana tuh? Lazarus. Iya banyak nanti Tuhannya Bang. Dia akan dibangkit oleh Tuhan Yesus Bang. Yesus dibangkitkan oleh Bapaknya Bang. Ya. Yesus itu juga dibangkitin oleh Bapaknya. Iya. Gimana tuh? Kok bingung aku? Kalau Yesus tidak mati, tidak ada kebangkitan untuk manusia kan begitu. Gini Bang, Yesus hidup dibangkitin sama Bapa di surga. Sedangkan Lazarus mati juga dibangkitin oleh Bapa di surga. Yang Tuhan siapa di situ? Itu dia. Nah, itu dia siapa? Itu dia Yesus tuh. Kok Yesus lagi? Nah, Gurunda Zuma kemana? Ke Pental. Di gunung beliau di gunung. Iya. Aku ulang ya. Yesus mati dibangkitin oleh Bapaknya. Lazarus mati dibangkitin oleh Bapak juga. Di sini yang bangkitin itu siapa? Yesus atau Bapak? Bapak. Berarti yang Tuhan siapa? Bapak. Nah, tuh. Bisa kayak gitu. Kenapa tiba-tiba Yesus yang jadi Tuhan? Ayo. Ini diarahin aja Bang Madu, diarahin. Ya kan? Pikirin. Iya. Ya, bentar santai kalau Bos. Biar dijawab sendiri sama orangnya, biar tidak terkesan aku yang mendesak dia gitu. Kenapa yang seandainya yang berkuasa Bapaknya, tapi Yesus yang dijadiin Tuhan? Adil nggak kira-kira Bang? Adil dong sama Tuhan dong. Nah, terus? Ya harusnya abang itu mentuhankan Tuhannya Yesus. Itu Bang yang benar. Ya oke, kalau begitu Tuhan Allah kamu itu ada bukan mujizatnya. Hah? Gimana Bang? Ada mujizatnya. Bangkitin orang itu bukan mujizat Bang. Tidak, maksudnya Tuhan kita atau Tuhan kamu toh. Allah ada mujizatnya. Ya, ada tunjuk suatu mujizat toh. Yang membantu Musa membelah lautan itu siapa? Allah toh. Ya Allah toh. Iya. Nah ya itu. Abang tahu Musa membelah lautan dengan kuasa Allah. Kok masih menanyakan mukjizat kekuatan Allah?
Iya. Pening abang. Ya ini abang pening, janganlah pening bang. Iya, abang udah mulai waras. Nah, iya. Nah, makanya yang berkuasa, yang mempunyai kemahabesaran di sana itu Yesus apa Tuhannya Yesus? Kenapa? Yang mempunyai kuasa berarti Tuhannya Yesus apa Yesus? Setahu saya bang, Tuhan itu Yesus berarti dia. Loh, katanya Yesus dibangkitkan, bukan bangkit sendiri. Itu tertulis loh bang dalam kitabnya bang. Ya itu kan kesetiaan. Gimana? Itu kan ketika dia jadi manusia kan dia berdoa begitu. Masa ada Tuhan berdoa? Kalau Tuhan berdoa mintanya ke siapa bang? Kalau abang nih manusia kan, manusia berdoa mintanya ke Tuhan, betul ya? Betul enggak? Betul. Nah kalau Tuhan berdoa minta ke siapa? Ada Tuhan lainkah di sana? Tidak ada. Nah berarti kalau Yesus berdoa dia Tuhan apa makhluknya Tuhan? Makhluknya Tuhan. Nah betul, pinter abangku. Gitu, cara mikir yang tertib gitu loh bang, yang terstruktur. Kalau seandainya Yesus itu Tuhan, kenapa harus berdoa? Apakah Yesus berdoa pada Tuhan lain? Bisa kan mikir kayak gitu bang? Kalau saya sebagai manusia, saya berdoa. Karena apa? Saya manusia, berdoanya pada Tuhan. Nah kalau Yesus Tuhan, Yesus berdoa sama siapa? Ya. Ya, bingung. Nah, sudah paham ya Arsen? Harusnya paham lah, harusnya. Paham kan? Ya, maksudnya? saya sudah paham. Nah, berarti yang Tuhan siapa? Tuhannya Yesus apa Yesus? Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus, tepuk tangan Nos. Mulai dibuka kan? Ini diarahkan aja pelan-pelan. Apalagi bang, pertanyaannya bang? Jangan ditanya, Bang Madu, jangan ditanya. Diarahkan saja terus, diarahkan saja terus. Diarahkan saja terus. Jadi gini bang, kalau saya sih dikasih anugerah sama Tuhan itu otak yang waras, otak yang sempurna, yang tidak dikasih oleh Allah pada makhluk lain selain manusia. Makanya saya bersyukur otak yang dikasih sama Allah ini saya pergunakan dengan baik, dengan semestinya, bukan hanya dipakai untuk pajangan doang, betul? Itu kan apa ya, durhaka itu sama Allah. Kau Gini, Bang Madu. manusia. Oh Bang gimana? Madu, buka paradigmanya tentang konsep ketuhanan. Manusia itu seperti apa, Tuhan itu seperti apa. Ini orang Arsen ini kayak gitu dia. Emang Bang Arsen ini umurnya berapa sih? Bang Jibril Bang masuk. Jibril aja kayaknya. 23. Oh 23, masih muda ya? Masih muda. Iya. Tapi abang kuliah SMA? Enggak, SMP? SD? Kuliah kemarin tapi sudah berhenti. Oh kuliah, mantap. Berarti kita bisa samain pola pikir ya bang, kita bisa samain perspektif ya. Kalau kita bisa setuju nggak bang, kalau Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya itu tidak bersandar, tidak perlu sama apapun atau siapapun. Kita bisa setuju nggak sama itu? Setuju. Setuju ya? Ya. Lalu Yesus itu siapa bang? Ya. Lalu Yesus itu siapa? Kan kita udah setuju tadi pencipta langit bumi beserta isinya, Tuhan itu nggak bersandar, nggak perlu sama siapapun dan apapun. Jadi Yesus itu siapa bang? Yesus. Kalau menurut saya bang, dia Tuhan. Nah kan kita tadi udah setuju bang, kalau Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya itu nggak bergantung sama apapun dan siapapun. Yesus itu 2000 tahun yang lalu dia bergantung sama gravitasi untuk berjalan, makan untuk hidup, minum untuk nggak haus.
butuh rumah untuk nggak kehujanan, nggak kepanasan. Katanya kan tadi kita udah setuju, Tuhan pencipta langit bumi beserta isi itu nggak bergantung sama apapun bang, sama siapapun. Berarti dia manusia dong begitu. Dia manusia kan? Abang paham nggak definisi ini kan, karena dia abang udah bilang abang kuliah ini apa segala macam. Abang paham nggak konsep kodrat bang? Tahu. Jadi kalau Tuhan itu Tuhan, kalau ciptaan atau makhluk itu makhluk. Nggak bisa Tuhan ke manusia-manusiaan atau manusia ke Tuhan-Tuhanan. Abang paham nggak konsep ini? Paham. Sama kayak laki-laki sama perempuan. Konsepnya begitu sama bang. Laki-laki mau dipakein rok, mau dipakein makeup, mau dipanjangin rambutnya, mau dipakein bedak, mau diapain pun, kodratnya dia udah laki-laki bang. Mau dia ke perempuanan pun, kodratnya dia laki-laki bang. Ya. Paham gak bang? Paham. Nah, itu konsepnya sama Tuhan bang. Pencipta, dia maha pencipta. Maha ya, bukan cuma pencipta ya. Maha pencipta. Itu nggak sedetik pun dia nggak bisa menciptakan. Kenapa? Karena kalau satu detik aja dia hilang ke penciptaannya, dia bukan maha pencipta lagi. Sampai sini paham nggak? Paham. Dan jadi mungkin nggak Yesus Tuhan bang? Ini kita pakai logika aja, nggak usah agama dulu, nggak usah ayat dulu, nggak usah ini itu. Pakai logika aja nih, abang. Karena gini bang, abang mesti paham. Waktu kecil kita disuruh imani saja. Kenapa? Karena otak kita belum ada, akal kita belum berkembang. Jadi abang begitu dibilang sama orang tua abang, sembah Yesus dia Tuhan, abang iya aja, imani dulu. Nah nanti begitu abang gede 18, 19, 20, begitu abang ada otak, abang udah sekolah, abang paham logika, otak abang berkembang, abang nggak bisa imani dulu baru ngotak, mesti ngotak dulu baru imani. Karena abang nih, kalau abang punya anak sekarang, abang kasih buku Harry Potter pun disuruh imani Harry Potter itu Tuhan, dia akan imanin bang, percaya nggak? Kenapa bang? Kalau abang punya anak sekarang, abang kasih buku Harry Potter, suruh imanin tuh, anak abang akan imanin si Harry Potter itu Tuhan, percaya nggak? Tidak. Tuh, anak abang udah punya pengetahuan, otaknya udah berkembang, udah paham dia logikanya. Enggak kan? Dia pasti nerima dulu, imani dulu kan? Ya. Betul nggak? Nanti begitu dia gede, begitu dia ada otak, begitu dia begitu berakal, dia baru nanya sama abang, Papa, ini kok si Harry Potter di jidatnya ada ini, kok dia nabrak peron 9/3/4, kok pindah dunia, kok ini kayaknya nggak masuk akal. Baru dia otak, baru dia mempertanyakan. Kenapa? Karena begitu dia gede, begitu dia ada otaknya, baru dia berpikir dulu, baru dia bisa imanin. Iya, lanjut. Sekarang coba abang kasih tahu saya deh, kenapa Yesus yang diriwayatin sama Romawi dengan bahasa Yunani di abad keempat ini bisa jadi Tuhan? Kasih tahu saya satu aja alasannya kenapa dia bisa jadi Tuhan. Karena Yesus waktu datang 2 kali kan tulis di Jumanya King of King. Dia raja di atas raja. Raja dari segala raja apa bang? Umur 30 aja dia masih numpang mamanya. Raja segala raja apaan? Nah, waktu Yesus datang 2 kali bang. Kedua kali udah datengin Paul katanya kan? Berarti datangin ketiga kali nanti. Apa gimana nih cerita abang? Ini narasinya berantakan ya bang nih? Tidak berantakan bang. Kan waktu datang kedua kali Yesus tulis di jubahnya King of King. Iya, dari mana itu King of King bang? Karena itu cerita dari abad keempat, Biblos abang ini dari abad keempat, menceritakan kalau Yesus, orang Bani Israel yang berbahasa Aramaik, tiba-tiba dia bilang dia Alfa dan Omega.
Alfa dan Omega. Emang Yesus bisa bahasa Yunani, Bang? Alfa dan Omega itu bahasa Yunani loh, Bang. Kalau Yesus kan tahu semua bahasa apa aja. Waduh. Dia bisa bahasa semua bahasa gitu ya? Iya lah, Bang. Waduh. Nih dalilnya dari mana itu, Bang? Tidak ada, kan dia punya kuasa, Bang. Nggak bingung tuh. Kan pengikutnya kan murid-muridnya kan bahasa Aramaik semua. Nggak bingung itu muridnya bisa lah. Kok tiba-tiba Alfa dan Omega? Ya udah catat aja gitu ya. Coba dipakai deh Bang akalnya Bang, jangan imani saja Bang, coba dipakai deh akalnya. Kenapa? Karena kalau kita lahir dari kekafiran, itu bukan salah kita Bang, tapi kalau kita mati dalam kekafiran, itu total salah kita Bang. Nanti Abang begitu ketemu Tuhan, ditanya, kenapa lo nggak pakai otak lo, kenapa lo nyembah makhluk? Abang mau jawab apa dong? Oh enggak, saya nggak dikasih tahu. Oh ini ada yang ngaku gini. Mau jawab gitu Bang? Udah tahu tuh makhluk lo sembah. Karena gini Abang mesti pisahin Bang antara yang namanya Tuhan sama yang dituhankan. Yesus itu termasuk yang dituhankan. Diri dia sendiri nggak bilang aku adalah Tuhan, sembah aku. Dia nggak pernah ngomong kayak gitu Bang. Jadi kalau tiba-tiba nanti saya ketemu Yesus lagi, habis itu saya disalah-salahin, saya bilang lah, lo nggak pernah bilang lo Tuhan, masa gue salah? Sama nggak sama berhala? Berhala juga kayak gitu. Berhala kan nggak minta disembah. Manusia yang menuhankan dia kan. Sama nggak kayak Yesus? Beda. Bedanya? Di mana Yesus minta disembah? Di mana dia bilang diri dia Tuhan? Di mana dia bilang dirinya dia Tuhan. Kalau dia nggak, ini konsekuensinya. Kalau dia nggak bilang diri dia Tuhan, berarti orang menuhankan dia bukan Tuhan. Paham nggak Bang? Kenapa? Kalau dia nggak pernah ngaku dirinya Tuhan, berarti dia dituhankan. Ada itu Bang, itu di mana itu? Ayo kita buka. Dia mengatakan, apa itu dia bilang? Aku ada di dalam Bapa, Bapa dalam aku. Baca terus ayatnya itu. Baca terus ayatnya. Dia juga siapa yang melihat aku, berarti dia melihat Bapakku yang mengutus aku. Iya, itu dia nunjukin mukjizat dia Bang. Itu apa artinya itu Bang? Dia nunjukin mukjizat dia. Kan dia nggak punya bapak nih. Dia lahir tanpa bapak. Itu sebuah mukjizat. Itu bukti bahwa Tuhan dia ada. Jadi kalau lo lihat gue, lo sama aja ngelihat tuh bapak gue. Kau melihat aku sama dengan kamu melihat bapakku. Kenapa? Karena aku nggak ada bapak. Paham nggak? Paham. Itu maksud dia. Bukan dia. Kalau memang Bang, dia umurnya 33 tahun Bang. Kalau memang dia, masa nggak ada sih 5 detik dia bilang aku Tuhan sembah aku. 5 detik aja dari umurnya 33. Abang umur sekarang 23 nih. 10 tahun lagi abang punya hidup seumur sama dia. Masa nggak ada 10 detik, 5 detik aja dia bilang aku Tuhan sembah aku. Nah, nih ada Bang Masaha. Selamat pagi, Bang Masaha. Lain denom ini Bang Jim. Selamat dini hari Bang, belum pagi. Kalau asadu itu Bang, apa artinya asadu itu? Ashadu? Ya, asadu. Kenapa? Apa artinya itu? Iya, kenapa? Abang mau nyerang dari mana nih?
Mau nyerang bersaksi? Apa-apa nih? Tidak, saya pengen tahu tuh artinya asyhadu itu apa itu. Asyhadu artinya aku bersaksi. Iya. Aku bersaksi. Iya. Kan udah kebaca, Bang. Terus? Asyhadu Allah Muhammad apa? Muhammad Rasulullah. Ya, apa artinya itu? Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berarti yang pengantar doa ini Nabi Muhammad, begitu Bang? Pengantar doa maksudnya? Maksudnya yang ajar doa tulis di Al-Quran ini Nabi Muhammad, begitu? Nabi Muhammad itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau memerintahkan sahabat-sahabatnya atau dalam bahasa Arab sahabat-sahabatnya itu untuk menuliskan. Dan itu terjaga sampai sekarang 14 abad. Saya bisa tunjukin abang Al-Quran yang abad 1 Hijriah atau abad 7 sama yang sekarang kita beli. Itu nggak berbeda sedikit pun. Saya bisa tunjukin, tapi nih Bang, ini ada yang non Muslim di sini, Bang Masa. Apa Bang Masa bisa melakukan hal yang sama? Nggak bisa. Kalau saya tanya aja, saya aja bingung nih ya, Bible dia yang mana? NIV, KJV, LAI, yang mana nih? Bible banyak banget. Langsung angkat tangan kalau itu Bang Jip, mentok gitu. Iya. Tapi jangan diserang itu. Saya ini Alkitabiah ini Bang Masa ini Bang Ip. Daripada yang tritung-tritung ya. Ini yang paling Alkitabiah itu Bang Masaha. Meskipun mentok teorinya. Saya ahli teori dari Denom Bang Masaha. Lanjut aja. Kalau kita Islam Bang, tiap hari, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun, Muslim seluruh dunia itu berkumpul di Mekah. Kami membacakan surah-surah yang sama. Al-Fatihah saya sama Al-Fatihah orang Afrika sama Al-Fatihahnya orang Rusia, Eropa, Australia, semua sama Bang. Kulhunya sama, Al-Baqarahnya sama, semuanya sama. Ada yang beda dikit aja rame. Segitu terjaganya. Kalau Bang Arsen, oh ya, oke, abang ketemu bule aja Tuhannya lain-lain Bang. Ada Bang, sama loh. Itu haleluya semua bangsa sama mengucapnya. Oh haleluya doang? Iya haleluya aja sih. Oh haleluya doang sih. Iya. Sama itu pengikut Apollo juga begitu Bang. Pengikut Osiris tuh gelasnya sama kayak gelas abang. Maksudnya gimana tuh Bang? Abang tahu nggak gelas Osiris? Osiris tahu. Gelasnya tahu nggak? Nggak tahu Bang. Nggak tahu. Nih, saya tunjukin nih. Abang bisa Google nih. Gelas nih. Bang, gelas. Iya gelas. Bentar ya, saya buka ya. Jangan kaget nih, ntar kaget lagi. Yalah. Aku nggak belain Bang Mas saya, lanjut. Ini gelas Osiris Bang. Di sini nih Tuhan Osiris nih, Dewa Osiris nih. Dia minum darah sama ini gelas Osiris nih Bang. Iya. Nah, kalau yang communion Kristen di gereja itu gelasnya bentuknya kayak gimana Bang? Gelasnya ya gimana itu cawannya itu? Gimana itu cawannya itu? Inilah darahku. Inilah. Gimana itu cawannya itu? Itu kan gelas di restoran-restoran mahal kan memang kayak gitu Bang. Mana ada, jangan ngarang loh. Jangan ngarang ah. Masalah iya, yang ngarang-ngarang mulu. Bentuknya gendut di atas kan itu gelas-gelas mahal itu mah. Enggak dong, kalau gelas wine ujungnya lebih kecil daripada cawannya. Aduh, masa jangan ini deh, kan baru paham.
Emang kalau memang itu mau ngikutin Yesus, emang Yesus gelasnya begitu bang? Mau nanya nih, pengen tahu gelas Yesus bentuknya gimana? Setahu saya sih abad 1 di Yunani sih gelasnya gelas dari ini, gelas dari ya nggak bukan cawan gitu. Mungkin ngikutin Osiris aja kali ya. Ya kalau nonton itu bang, Indiana Jones sih mirip-mirip kayak gitu bang, cuman kayu bentuknya bang. Iya, itu dari dewa Mesir begitu bang. Itu si dewa Osiris ini begitu meninggal, itu bangkit juga setelah 3 hari bang. Gila nggak, keren nggak? Habis itu si Osiris ini juga bang, itu pengikut-pengikutnya minum anggur sama roti juga bang. Keren nggak? Gitu. Ya. Itu aja deh bang Jibril, aku tunjukin lokasi Taman Eden aja bang, mau nggak bang? Udah enggak, gue udah denger lu. Enggak, aku udah lihat. Apa hubungannya? Enggak apa-apa. Bang Jibril, Bang, nggak apa-apa didengerin aja. Masa ngomong kita tidur ya. Waktu itu Bang Madu udah bukain mapnya. Oh iya, ada Bang Jibril waktu itu ya. Enggak, saya di bawah tidur. Enggak, hubungannya di mana? Hubungannya Tibet sama itu Tigris itu di mana? Ya gini loh, masa Bang Madu gak ngerti. Bang Madu gini loh ya, Masa ini sedang mencari bahan biar dia bisa ngomong di Komal ini, ngerti nggak sih? Kalau nggak ngomong, kalau nggak bawa itu dia nggak bisa ngomong karena yang dia tahu cuman itu gitu loh. Nih, assalamualaikum, Bang Abdul Manaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Bang Arsen. Tadi kita lagi dipotong masa. Tadi kita lagi ngobrol sampai mana, Bang? Bersaksi. Asyhadu. Saya mau tanya ini. Nah, apa itu? Ini umat Islam kan ada yang tutup mukanya itu dan ada yang tidak. Itu bagaimana itu? Kenapa? Itu soal fikih, Bang. Maksudnya? Itu soal fikih. Maksudnya itu anekdot. Maksudnya abang tuh masih nyembah makhluk, terus mau tahu soal pakaian orang. Abang gimana ya itu ya ininya ya? Maksudnya gimana? Iya, soal cadar paham, soal cadar tahu. Tapi lucu aja kalau masih nyembah makhluk, tapi mau gimana ya? Kayak abang sunat nggak, Bang? Tidak. Nah, terus abang nanyain, lo sunat nggak? Kenapa lo sunat? Lo sunat nggak? Kenapa lo sunat? Lah, abang aja nggak sunat, nanya orang sunat. Kan lucu, Bang. Tidak namanya cari kebenaran cuma begitu, Bang. Nggak dari cadar juga, Bang. Kalian ngira cadar kan cewek. Tadi tanya aja apa yang mau ditanya. Sekarang saya tanya kok jawabnya begitu. Bagaimana? Ya. Bang Madu, silakan. Kan kita sudah berjanji. Ya, cadar ya. Gimana, Bang? Apa yang Saya mau bertanya. Saya bertanya, dalam agama Islam kan ada yang tidak tutup mukanya, ada yang tutup itu. Kenapa itu? Apa perbedaannya itu? Apa itu ajarannya lain atau bagaimana itu? Gini ya, Bang. Dalam konsep Islam itu adalah ada namanya aurat. Aurat bagi laki-laki dan aurat bagi perempuan. Apa aurat itu? Aurat itu adalah sesuatu dari bagian tubuh yang harus ditutup. Itu aurat. Oke. Kalau dari laki-laki, auratnya itu mulai dari pusar sampai lutut. Itu kalau kita berjumpa dengan sesama kita laki-laki. Apalagi bersama perempuan. Kalau bersama perempuan seluruhnya harus tertutup. Yang lebih dari itu. Perempuan pun juga seperti itu, Bang. Kenapa perempuan ada yang cadar, pakai cadar wajahnya, ada yang tidak pakai cadar? Karena sebagian ulama
lebih ketat, lebih berusaha untuk menutup wanita tersebut agar terhindar dari yang namanya fitnah. Itu bang. Ada sebagian dari ulama Syafi'i itu mengatakan semua badan harus ditutup karena wajah itu bisa menimbulkan fitnah, menimbulkan syahwat bagi orang yang melihat, abangku. Kayak gitu. Tapi yang lain mengatakan ketika sholat itu boleh membuka wajah, ya udah berarti aurat perempuan hanya sebatas wajah dan telapak tangan yang boleh dibuka. Yang selain wajah dan telapak tangan itu tidak boleh dibuka. Rambut harus tertutup, kaki harus tertutup, kayak gitu bang. Nah terus pertanyaannya bang apa? Tapi yang lain kok tidak? Nah kan ada yang bolehin, terserah. Tapi ajarannya sama tidak? Ya sama bang. Kalau seandainya yang satu merasa dirinya harus menutup semua auratnya, ya udah tutup semua, tidak apa-apa, tidak ada larangan untuk menutup semuanya. Tapi yang diharuskan itu adalah menutup semua badan kecuali telapak tangan dan wajah, itu boleh terbuka. Tapi kalau seandainya dia tidak mau membuka, mau ditutup, ya terserah. Apalagi Tapi tetap ajarannya sama begitu ya? iya, kayak abang makan. Abang makan pakai kerupuk, saya enggak pakai kerupuk. Apakah saya salah? Tidak. Iya, enggak salah, sama kayak gitu. Ada yang wajib, ada beberapa yang memperbolehkan untuk dibuka. Gitu ya. Ayo apalagi? Kalau udah jelas lanjut lagi. Tanya lagi. Belum jelas? Sudah jelas. Sudah jelas ya. Next, Ya, pertanyaan tergantung lain. diri sendiri kan dulu. Jelasnya tadi kan apa? Tergantung diri sendiri toh. Takut dari luput dari fitnah kan begitu tadi. Tapi ada yang wajib bang ditutup. Yang boleh dibuka hanya wajah dan telapak tangan doang. Yang lainnya tidak boleh. Itu bang. Kenapa bang? Perintahnya itu kan menutup aurat. Aurat wanita itu ketika sholat adalah wajah, seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Kenapa ini? Seluruh badan, Seluruh bukan badan. seluruh badan. Ya, salah. Seluruh badan Itu kecuali badan dan wajah maksudnya. Astagfirullahaladzim. Nah, seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Itu bang. Itu dulu kaidahnya. Telapak. Semua. Telapak. Bukan terapak. Seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Alas tuh. Alhamdulillah. Itu yang wajib. Semuanya sepakat. Semua ulama sepakat itu. Kalau seandainya mau ditutup, enggak apa-apa. Enggak ditutup, ya enggak apa-apa. Itu, Kalau bang. cadar gimana bang? Cadar itu bang? Kan itu menutup wajah itu, Bang Masaha. Ya, soalnya waktu cerita Tamar berpura-pura jadi Jabra itu dia pakai cadar bang. Kenapa harus ke sana? Iya, artinya aku berasumsi. Ya, aku berasumsi zaman itu kalau yang pakai cadar justru itu perempuan yang bukan baik-baik bang. Kan itu pura-pura konsepnya. Pura-pura jadi orang baik-baik, kan gitu. Gimana konsepnya coba? Mas Aha barusan bilang apa? Yang bercadar yang bukan perempuan baik-baik. Jadi yang perempuan baik-baik telanjang gitu ya. Seksi-seksi gitu ya. Coba logikanya Bang Mas Aha. Gini bang. Jangan dilah Mas Aha. Cadar itu, apakah cadar itu termasuk syariat Islam atau bukan gitu loh? Kalau misalnya Menutup auratnya iya. Enggak, tapi statement abang tadi. Jadi yang pakai cadar berarti bukan perempuan baik-baik gitu. Yang baik-baik itu yang pakai rok mini gitu ya? Iya, aku berasumsi seperti itu karena Tamar itu waktu sedang berpura-pura jadi PSK gitu loh. Jadi aku berasumsi zaman itu orang yang berpakai cadar itu justru orang perempuan yang bukan baik-baik gitu loh bang.
Iya, jadi perempuan baik-baik itu yang pakai bikini gitu ya. Coba logikanya dipakai bang. Ini abang udah tua tetep aja lagi. Ini kayak begini nih, karena nyembah makhluk begini pola pikirnya. Kirain Tukang Bang tape Masa. makan sayur lodeh gue jadinya. Capek. Capek deh. Yo, Iya. kalau Bang Masaha bilang Yesus baik, kenapa pakaiannya orang Kristen ndak niru Yesus pada waktu disalib aja? Ayo, kayak gitu kah Bang Masaha? Iya kan itu lagi disiksa bang, itu bang, lagi dihukum. Tapi baik kan Yesus? Tapi Yesus baik kan? Baik lah bang. Baik. Ya udah, niru itu aja. Nah, ayo. Kenapa nggak dari itu? Bang Arsan, lanjut bang. Lanjut. Ya udah. Kirain Bang Masaha ini. Yuk Bang Arsen, monitor Bang Arsen, lanjut. Ada yang mau ditanyain yang lainnya? Banyak bang saya mau tanya. Ya udah, tanyain aja, jangan cuma bilang banyak, nggak ada yang ditanyain. Saya tidak mengerti kak bang, yang di Mekah cium batu itu apa itu? Apa artinya orang-orang cium batu begitu ke Mekah itu? Ayo, yang mau jawab. Saya sudah, Bang Jibril sudah, Bang Ardi. Bang Ardi, oi. Cium batu di Mekah. Nah, tuh. Yuk. Apa? Kenapa manusia ketika haji itu cium batu di Mekah? Itu jawab. Ya, kalau Bang Ardi. Lanjut. Gak ngerti aku. Boleh anak aja nggak? Oh ya udah. Boleh. Antum aja. Nanti kalau antum sudah anak antum gitu ya. Mantap. Nahnu. Udah, nahnu pakai nahnu. Ya lanjut. Karena itu perintah Tuhan bang. Perintah Tuhan itu kita ke Mekah, ke Ka'bah, melakukan apa yang Nabi kami lakukan. Ya, itu ciri-ciri samawi bang. Tuhannya Abraham, begitu juga. Nih kalau abang Google nih, abang kan kuliah nih. Abang Google aja bang, Yahudi berdoa. Nah begini bang, mereka ada kiblat ini bang. Ini kiblatnya apa ini? Plastik kayaknya ya, dari warnanya sih kayaknya plastik ya. Plastik nih kayaknya nih. Apa plastik nih? Plastik apa batu nih kayaknya? Batu Imitasi juga nih itu kayaknya. Imitasi mungkin. Bukan. Ini jawaban. Nih ngapain dia nih? Itu karena perintah Tuhan ya bang. Tuhannya Ibrahim, agama Samawi, memang begini semua. Diperintahkan tuh. Diperintahkan, memang ada kiblatnya. Itu namanya kiblat, arah doa. Itu untuk mempersatukan umat. Ini terus nih bang. Ini untuk mempersatukan umat nih. Ini di Portugal. Ini dari Times of Israel. Di Portugal aja mereka ada arahnya. Itu namanya kiblat bang. Jadi agama-agama Samawi, agama-agama yang Tuhannya Abraham atau Ibrahim, itu ada kiblatnya, memang ada arahnya bang. Abang doa arahnya kemana bang? Ke barat bang. Ke barat. Terus yang di barat? Yang di barat? Semuanya ke barat bang. Waduh, nyembah sesama dong. Kalau keliling dunia. Iya. Waduh, kan lebih parah lagi nyembah sesama. Ada alasannya bang. Kenapa ke barat? Karena kalau kita lihat layout daripada Bait Salomo itu anjay, layout coy. Blueprintnya di mana itu bang? Kalau ada layoutnya, ngadi-ngadi masa di barat mana? Aja bang, Google aja itu kan ruang Maha Kudus itu di sisi barat gitu loh. Enggak, coba ini mana perintahnya di mana itu? Coba pengen tahu gue. Ayolah Bang Masa, jangan pakai nyembah sendiri. Saking nyembah sesamanya sampai ngearah doanya aja ke barat semua. Coba bang, apa namanya? Kan Daniel itu ini ke barat dia waktu. Iya namanya. Nama apa bang? Nama ayatnya bukan ayat. Kalau ayat sih Al-Quran ya.
butir. Daniel itu loh bang, Daniel itu yang tiga kali saat itu berdoa menghadap Kitab ke Yahudi yang diambil. Kitab Yahudinya aja ngarah ke Eastern Wall. Dindingnya tadi udah ketunjukin tuh, dinding ratapan. Lu jadi ngarang-ngarang. Lu jadi lebih tahu daripada Yahudinya. Iya itu Yahudi juga salah loh, itu yang mereka. Buset, Yahudi salah, siap. Salah itu bang, itu mereka. Itu siap. Yahudinya salah. Lo nyembah Yahudi gondrong tapi lo nyalahin Yahudi, gimana nih masa? Gue bingung nih konsep lo nih. Itu tembok itu sebenarnya bukan tembok bekas Bait Salomo, bukan itu sebenarnya. Iya di belakang itu tahu. Iya di bawahnya tapi, bang di sebelah selatan, Nih gue nggak paham nih. Lo nyembah Yahudi gondrong tapi lo nyalahin Yahudi. Ini gue bingung nih gimana nih. Iya. Boleh izin menanggapi bang? Silakan bang, silakan. Ini pakai Pak Masaha tadi berarti Pak Masaha untuk kalau berdoa itu menghadap ke barat gitu? Betul bang, ya ke barat bang. Banyak orang juga mengatakan dia mengarah ke Yerusalem gitu. Bukan bang, kalau kita menghadap ke barat bang, karena dasar kita adalah kita. Anda jangan kita, Anda udah jangan pakai denom sendiri kalau kayak gini Bang Masa. Kalau kita berdua pakai denom sendiri enggak masalah. Iya. Saya melihat kalau kita lihat denah dari Bait Salomo, ruang Maha Kudus itu di sisi paling barat gitu loh. Makanya kita Oke. Itu tertera di firman mana bang? Ya, abang Google aja bang itu Bait Salomo itu denahnya. Enggak yang menyuruh yang menyuruh kita itu yang menyuruh abang itu untuk berdoa ke arah barat, orang-orang pengikut Yesus siapa gitu? Lah Daniel kan waktu dia ada di Babilonia dia menghadap ke barat bang doanya. Iya itu ke desi Daniel, tapi tidak ada untuk petunjuk untuk bagi orang-orang pengikut Yesus. Karena pada saat itu Yesus belum nggak mengarahkan ke sana. Ada atau tidak bang? Atau hanya asumsi atau cara berpikir abang? Ya bukan asumsi lah, kan ada dasarnya tadi aku bilang bang. Iya dasarnya dari Salomo itu. Iya kan berarti itu asumsi lah, karena Salomo di sana mengarah itu kan sebenarnya untuk orang Yahudi bang, bukan untuk orang abang gitu. Tapi kalau abang pengikut Yesus, sabar dulu bang. Kalau abang pengikut Yesus, di Yohanes 4 ayat 21, Yesus berkata seperti ini. Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Gimana itu bang? Bukan di gunung, bukan di Yerusalem. Apalagi di barat bang, nggak disebutkan lagi barat bang. Kayak mana itu bang? Kalau berdoa itu kan sembarangan aja. Yang penting berdoa dari hati. Nah, sama kayak penyembah Zeus, penyembah Apollo, penyembah Mitra, penyembah Osiris. Nah, begitu. Doanya ke arah mana ke semua tuh. Sembarang aja kertimu. Nah, iya sama kayak dewa-dewa. Begitu ajarannya. Itu ada di mana-mana. Wah, tuh. Apollo juga bilang begitu. Kita jadi serba salah dong bang. Kita punya arah kiblat, dibilang mana dasarnya, giliran nggak ada arah, dibilang penyembah. Berarti lo di agama atau di ajaran yang salah, Masaha. Iya betul. Pernah nih bang, biar saya ceritakan sebelum saya syahadat tuh bang. Kira-kira di SMK itu kelas 3. Orang-orang Muslim itu harus lihat kompas dulu kalau berdoa Pak Pendeta. Tapi kenapa kita nggak ada kompas? Katanya sebenarnya kompas kita itu adalah Yerusalem gitu. Nah, kalau Yerusalem, saya ketika meneliti Alkitab, Yesus mengatakan, dibilangnya seperti ini, kau tidak akan percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung dan bukan juga di Yerusalem. Nah, ada juga orang Kristen menyatakan bahwa seperti yang abang katakan tadi adalah di batu yang dimana Raja Salomo gitu, di bait suci. Nah, tapi dalam situ juga di Yohanes 4:21 tidak disebutkan karena itu justru itu diberikan kepada orang Yahudi pada saat itu. Nah, jadi justru itu karena kita simpulkan secara keseluruhan bahwa yang abang sampaikan tadi tidak mendapat pengukuhan dari Yesus gitu. Nah,
Justru kalau yang dibilang Abang Arsen tadi menyembah ke segala arah, ke semuanya, justru menguatkan asumsi bahwa itu seperti mitologi yang Yunani gitu, ke segala arah. Gimana itu Bang? Itu maksudnya gunung apa ya? Itu Bang Jeman ya? Kan tadi Abang bilang Itu tidak kan akan menyembah lagi ketika di gunung Yesus, dan di Yerusalem. Abang tahu nggak Yohanes 4 ayat 21 ini itu menceritakan apa? Apa tuh? Awas Abang kalau nggak tahu. Nggak tahu. Ya, berarti bukan Alkitab lah Bang, buku pedoman lah Bang. Aku ingat ayatnya cuman keseluruhan ceritanya aku lupa Bang. Bukan lupa, memang nggak tahu Bang. Jadi saya jelaskan ya Bang. Itu ketika Yesus itu dari Galilea, dia pergi ke sebuah gunung, bertemu kepada perempuan Samaria yang mengambil air di siang hari, karena di pagi hari tradisi orang Yahudi itu mengambil air, tapi karena perempuan Samaria tidak bergaul kepada orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, orang Samaria itu adalah orang yang hina gitu, tidak cocok untuk bergaul kepada kasta orang Yahudi. Itu ya. gunung apa Bang? Gunung apa Bang? Tadi Abang sebut gunung. Dia tidak sebut di sini. Yesus berkata, dengar ya, percayalah kepadaku. Bang, dengar ya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Tidak ada petunjuk harus mengarah kemana-mana, Pak. Gimana itu, Bang? Iya, gunung yang dimaksud apa itu, Bang? Kalau di Israel itu kan banyak, ada gunung Moria, ada gunung Hermon, ada gunung Sion, Abang paham nggak? Abang paham nggak yang dijelaskannya bahwa bukan di gunung, berarti semua gunung dong. Tidak ada penunjukan pada satu gunung. Bukan di gunung dan bukan juga di Yerusalem. Kayak mana itu, Bang? Terus jadi nyembahnya di mana dong, Bang? Itu ya, saya tanya sama Abang nyembahnya di mana? Karena jawaban Bapak Pendeta ketika saya tanya di Yerusalem, Abang jawabnya ke barat. Atau kurang diskusi kalian gitu orang-orang Bapak Pendeta? Kenapa nggak selaras itu? Ya kan, enggak, daripada ngomongin gunung ya, mohon maaf nih biar saya potong ya. Mas Aha tadi udah tahu Eden, apa ya, surga Eden ada di bumi di sebelah mana? Lo hitung-hitung sendiri. Gue mau nanya nih, yang gampang aja Mas Aha. Tempat lahir Yesus di mana sih? Bethlehem lah. Di mananya? Ya di kota Bethlehem situ. Iya, di mananya, nama tempatnya spesifiknya? Iya di salah satu penginapan lah di sana. Waduh. Enggak, kotanya Bang. Bethlehem nama kotanya. Kotanya Bethlehem ya. Abis itu kan ada narasinya katanya di kandang domba. Iya betul Bang, iya. Yakin? Bukan di kandang domba. Jadi di mana Mas? Betul di kandang domba Bang, betul. Iya, di mana kandang dombanya Bang? Enggak. Di kandang. Ya kan karena Yesus itu kan ditaruh di palungan Bang. Palungan itu kan tempat minum binatang. Ya, karena orang Yahudi itu mengharamkan babi, nggak mungkin dong itu palungan babi dong. Ini dalilnya dari mana nih? Ini dalilnya dari mana nih? Ini dalilnya dari mana nih Bang Masa? Lah kan di palungan ada itu Bang, di Perjanjian Baru itu dikatakan. Ya palungan itu kan tempat minum binatang kan. Nah, ya kan nggak mungkin itu tempat minum onta atau minum babi Bang, karena onta dan babi itu haram. Jadi Ini gue tunjukin aja nih Mas. Ini lo lawan deh datanya nih. Habis itu lo Google deh sendiri ya. Nih. Ini datanya dari mana nih? Mas, baca nggak? Ya, UNESCO. WHC-UNESCO.org. Ya. Birthplace of Jesus, Church of Nativity and the Pilgrimage Route Bethlehem. Artinya apa nih? Tempat kelahiran Yesus, gereja kelahiran dan jalur ziarah Bethlehem. Iya. Ya. Nih, cak nih. Translate. Properti bertulis ini terletak 10 km selatan Yerusalem, di situs yang diidentifikasi oleh tradisi Kristen sebagai tempat kelahiran Yesus sejak abad kedua. Sebuah gereja pertama kali selesai dibangun di sana pada tahun 339 abad 4. Bangunan yang menggantikannya setelah kebakaran pada tahun 6 Masehi. Jadi di abad 5 ada kebakaran, habis itu dibangun lagi di abad 6. Nah, ini tempatnya. Nih. Ini palungannya nih. Iya. Nah, nih WHC UNESCO. Palungannya ini bukan di ini,
bukan di apa kandang domba, penginapan ini apa segala macam nih. Kita baca nih. Translate. Dalam menemukan lokasi kelahiran Yesus, tempat tersebut menandai dimulainya agama Kristen dan merupakan salah satu tempat paling suci dalam dunia Kristen. Gereja Basilika asli tahun 339, abad 4 ya, Saint Helena, dibangun sama Helena. Yang sebagian masih bertahan di bawah tanah, diatur sedemikian rupa sehingga ujung timur berbentuk segi 8 mengelilingi dan memberikan pemandangan goa. Ini apa nih bahasa Indonesia ini? Jadi Tuhan ente itu lahirnya di goa, Bang. Nih, ini goanya nih. The cave. Yeah. Cave. Yeah. Iya, itu kan di Perjanjian Baru nggak ada ceritanya di goa, Bang, itu. Iya, tapi Saint Helena, Konstantin yang bikin, yang Konstantin tahu dong? Tahu Bang. Nah, Konstantin itu bikin gereja di sini abad 4, tempat kelahiran Yesus. Ini saya baca ulang, saya ulang ya. Abang kalau ziarah ke kuburan Tuhan apa tempat kelahiran Tuhan Abang, tempat kelahiran Yesus, gereja kelahiran jalur ziarah. Iya, aku udah pernah ke situ, Bang, 2006. Widih, nah berarti tahu dong tempat lahirnya di goa? Lah itu ya kalau sekarang mah gereja, Bang, bukan gua. Iya, udah dibangun gereja di sekitarnya, tapi di tempat lahirnya itu di dalam goa. Nih kita berdiri aja nggak bisa di sini, Bang. Ini sedengkul, Abang tahu kan? Iya tahu, Bang, itu masuk ke atas mundur tuh. Iya, sedengkul ini, tingginya sedengkul di dalam goa. Iya. Tadi ditanya begitu, tempat lahirnya di penginapan, di ini. Begitu ditunjukin udah pernah. Bingung gue, Mama Saha kadang-kadang. Tahu nggak yang lahir di goa lagi siapa, Bang? Siapa, Bang? Nih. Zeus. In the script. Okay. Tahu nggak yang nyembah Zeus ini sebelum abad 4 siapa? Helena. Nih goanya. Yang nyembah Zeus Helena. Itu kan orang Inggris, Bang, dia. Buset, orang Inggris. Bukan, dia emaknya Konstantin, Bang, yang raja Romawi. Iya. Yang melegalkan Kristen di abad keempat. Iya. Jadi begitu Konstantin legalin Kristen abad keempat, tiba-tiba Sinaiticus sama Vatikanus keluar. Tiba-tiba dibangun gereja di tempat lahirnya, di tempat meninggalnya dibikin juga. Nggak percaya? Nih kita tunjukin. Sabar ya, Bang Masa. Iya, Bang, nggak apa-apa, Bang. Ini kan sharing knowledge. Sabar. Nih, Firm Fellowship of Israel Related Ministries, firmisrael.org. Ini websitenya dari departemen kalau ini pariwisata Israel, ya. Nih, daripada baca semua nih, bacaannya panjang banget. Nih kita baca nih ya dari bawah nih sedikit di sini nih. Translate. Kemudian pada abad keempat, Ibu Konstantinus Helena datang mencari tempat tersebut. Alhasil ia memerintah untuk membangun gereja di sekitar lokasi tersebut. Meskipun ada banyak perselisihan tentang misi dan niatnya, sebuah gereja umum bergaya Bizantinium abad keempat dibangun di sini dalam bentuk salib. Sinkron kan, Bang? Jadi tempat lahirnya di abad keempat dibuat sama Helena, yang melegalkan, yang notabene-nya Konstantin, anaknya yang melegalkan Kristen di Roma waktu itu. Di abad keempat dibikin tempat lahirnya. Di abad keempat juga dibikin tempat meninggalnya. Habis itu kitabnya keluar juga di abad keempat. Gue baru ingat, Bang, kalau yang harus untuk masuk itu yang Holy Sepulchre, Bang, bukan Nativity.
Nativity nggak harus nunduk. Nativity nggak harus nunduk. Nah, kalau Holy Sepulchre itu harus nunduk bang kalau masuk ke ininya. Iya Kalau tempat, mau lihat itunya. iya palungannya kan. Iya palungannya kan. Iya. Nah, nih kalau mau jelas lagi nih seberapa. Jadi kalau tadi fotonya kan nggak kelihatan kan ukurannya seberapa. Nih, ini orang. Nah ini di segini nih tuh. Di goa. Itu kayak Zeus. Nih, lahirnya di goa. Jadi kalau ada yang bilang, kalau narasi nih orang-orang non-muslim bilang, oh goa itu tempat iblis, tempat setan, tempat itu. Wah, ngehina Tuhan sendiri, tempat lahir Tuhan dia di goa. Gimana Oke deh, Bang Arsan. Oke deh. Izin Bang Jibril. Siap, silakan. Nah, satu lagi ini yang agak rancu kan, pernah saya tanyakan dulu pas masih Kristen sama pendeta gitu kan. Saya tanya kenapa dalam kemeriahan Natal itu atau kelahiran Yesus itu di Desember dan disertai dengan adanya salju. Katanya karena pada saat itu turun salju kelahiran Yesus dan bulan Desember. Ternyata saya cari tahu tentang sejarahnya Yesus itu lahir kan pada saat itu kan sedang mengembala tuh para gembala domba. Berarti sedang menjaga domba mereka dong. Nah, tidak sinkron dengan turunnya salju karena musim salju pada fakta sejarah. Nah, jadi kalau contohnya dibilang pada musim salju bulan 12 musim salju tidak sinkron karena kenapa? Mati tuh domba-domba dia, tidak ada kesinambungan gitu. Jadi saya rasa itu hanya pemalsuan sejarah bahwa seperti ornamen salju bulan 12. Saya yakin bukan justru di bulan 12, tapi lebih banyak itu ke bulan-bulan 7 ke bawah gitu. Karena nggak mungkin pada saat itu mengembalakan domba. Sementara pada bulan 12 di zaman itu udah musim salju gitu Bang. Lebih tepatnya bulan 10 sebenarnya Bang, bulan Oktober. Oh, udah pindah lagi. Minggu kedua. Denom lain, jangan ke sana. Minggu kedua. Iya, sorry. Bulan Oktober minggu kedua. Denom lain. Itu kalau bulan ke-7 itu memakai kalender Yahudi. Tapi kalau kita konversi ke kalender Masehi itu jatuhnya di bulan Oktober gitu loh Bang. Jatuh dimanapun tidak masalah masa. Jatuh dimanapun. Oh berarti jadi gini Pak, Mas saya kalau saya tanya itu berarti mana yang benar itu? Di bulan 12 atau bulan 10 gitu? Ya kalau nanya saya yang benar bulan 10. Oh, berarti Abang juga rayakan kelahiran Yesus bulan 12 atau bulan 10? Enggak Bang, aku enggak merayakan Natal karena ada tertulis sebenarnya hari kematian itu lebih baik daripada hari kelahiran. Berarti yang harus dirayakan itu sebenarnya haul kematian gitu, bukan haul. Iya memang kayak gitu, memang sejahat itu orang-orang ini masa nih, orang-orang yang Kristen ini maaf nih, Bang Manaf, orang-orang Kristen ini memang begitu pemikirannya saking jahatnya, dia berpikir Yesus lebih banyak manfaatnya mati daripada hidup. Jahat kan? Karena sistem pengorbanan mitologi Yunani Bang, itu pengorbanan itu sangat diagungkan. Saya ngerti. Bang Jibril bagaimana tahu nggak? Gus Dur itu tiap tahun tuh dirayakan hari kematian. Dia bawa Gus Dur. Enggak ke sana. Emang Gus Dur Tuhan. Bukan artinya. Beda dong. Sebenarnya ajaran Islam dan ajaran Yahudi ini ada kemiripan sebenarnya. Gitu loh. Waduh. Enggak nyambung Bang. Bahwa yang harus selalu diingat itu ada sebenarnya hari kematiannya, bukan hari kelahirannya. Iya lebih berguna Yesus mati daripada hidup kan? Jangan pakai yang katanya sayang. Gimana, benar nggak Bang Madu Kubah? Benar kan? Jangan pakai denom sendiri. Aduh, pakai acara haulnya Yesus pula. Bang itu Gus Dur kan tiap tahun kan dirayakan kan Bang? Iya, Gus Dur bukan Yesus, enggak. Jangan Yesus. Dah ya. Jangan Yesus. Pening aku.
Ya memang betul ya, kalau memang masa ini yang disampaikannya secara mitologi Yunani, memang yang paling penting dalam proses upacara yang besar di mitologi Yunani tentang Zeus itu adalah pengorbanan manusia gitu, pengorbanan gitu, kematian gitu, dikorbankan gitu untuk dewa-dewa gitu. Itu memang betul fakta gitu. Justru menguatkan bukan asumsi, justru menguatkan fakta sejarah dari pandangan Alkitab itu hampir 40% ya. Itu ayat-ayatnya itu dari perkataan-perkataan sebelum Yesus ada gitu, yaitu mitologi Yunani gitu, faktanya gitu Bang. Gimana itu Pak Masa? Ini aku cari ayatnya dulu deh Bang ya, biar nggak salah paham Bang, sebentar Bang. Oh ya, carilah ayatnya. Iya memang betul juga, karena yang dibilangkan itu Bang Jibril, pengorbanannya itu lebih penting. Memang betul, saya pernah dengar gitu. Iya. Kan itu justru sama seperti sesi upacara pengorbanan orang-orang Yunani itu yang sangat ditunggu-tunggu gitu. Untuk contohnya hasil panen mereka gitu, hasil panen lagi belum berlimpah ataupun Gini Bang Manaf. Saya pikir yang dihadapi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, nabi-nabi seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, itu ngadepin kafir-kafir zaman dulu tuh 4.000, 3.000, 2.000 tahun yang lalu. Mereka berpikir minta sama nabinya, mana Tuhanmu? Tunjukin Tuhanmu, mana Allahmu? Masa Allah nggak maha kuasa, nggak bisa nunjukin diri ini. Saya pikir itu udah kurang ajar Bang. Saya pikir itu udah apa ya? Itu udah sebuah pencapaian. Itu kebotolannya itu level jenius. Itu ketololannya itu level. Ternyata ada yang lebih tolol lagi Bang. Ada yang lebih tolol lagi. Dia jangan kita korbanin binatang, kita korbanin Tuhan. Nah, lu. Kita korbanin Tuhan, abis itu kita bilang dia nebus kita. Nah, abis itu dia jadi Tuhan kayak Zeus. Saya pikir nih nanya minta Tuhan tuh udah paling botol tuh. Rupanya ada lagi, rupanya ada lagi yang di atasnya itu. Bang udah Bang. Korbanin Tuhan, ya kan? Aku enggak nyampe itu ke haul Yesus. Udah ketemu nih Bang ayatnya Bang, Pengkhotbah 7 ayat 1 nih. Hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Oh berarti memang betul lah didukung asumsi tentang mitologi Yunani Bang. Itu mitologi Yunani itu Bang sebelum Yesus lahir loh. Loh berarti ajaran Islam mitologi Yunani juga dong? Karena tidak, kan kami tidak merayakan Yesus. Kami tidak merayakan kematian Yesus. Tidak ada penebusan dosa. Maksudnya hari kematian gitu loh, haul nggak usah haul nggak nyambung. Udah astagfirullah, jangan bahas haul. Aduh, aku timpuk nih. Aduh sayang banget Bang Jemal. Siapa tadi yang membahas tentang menutup aurat Bang? Izin, siapa tadi? Saya mau Bang Arsen. Ya, Bang Arsen mau cerita Bang? Saya ada sedikit oleh-oleh Bang dari Alkitab Bang. Bang Arsen. Monitor Bang Arsen. Bang Arsen. Wah. Enggak masuk ya Bang. Bang Arsen lagi tidur ya? Tiduran kayaknya. Ya, Bang Jibril tahu nggak dalam Kristen itu menutup aurat itu bertudung kepala seperti Muslim sekarang itu wajib loh. Wajib. Itu Bunda Maria kan digambarkannya seperti itu. Enggak, jangan dulu ke Bunda Maria. Di Alkitab ada Bang. Saya bisa kasih ini 1 Korintus ayat 11 sampai 6. Ayat 11 6. Sebab jika perempuan tidak mau menundungi kepalanya, maka haruslah ia juga mengunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka harus ia menudungi kepalanya, harus menutup kepalanya. Lanjut di mana ya? Imamat dibilangnya. Imamat 18 ayat 17, janganlah kau singkapkan aurat seseorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu, itulah perbuatan mesum. Katanya Bang Masa suruh pakai bikini tadi. Jadi gini, di 1 Korintus Bang, mohon maaf Bang.
Iya. Biar saya jelaskan dulu Bang. Di 1 Korintus itu ada ayat selanjutnya. Justru penghakiman yang tidak menutupi dirinya, menutup aurat atau menudungi kepalanya, itu hukumannya ada 2. Kalau dalam Islam itu kan dalam Islam kita itu kan hukum penghakimannya itu hukumannya itu kan ketika ketika berhadapan sama Allah gitu. Nah, ini langsung digunting rambutnya di dunia dan dosanya juga ada di akhirat gitu. Nah, kalau kita ke Korintus 11 ayat 7. Bukan 6 lagi, ayat 7 selanjutnya. Jadi mereka sebenarnya lebih radikal gitu, lebih keras penekanannya daripada kita gitu. Tapi faktanya sekarang justru sejak ada berdirinya gereja, itu malahan terkontaminasi dunia barat, mereka tidak mentaati itu, Bang. Lihatlah, pergi ke gereja tidak pakai seperti berpakaian perempuan yang diperintahkan dalam Alkitab, atau paling tidak mencontohi wanita-wanita di zaman Nabi gitu. Ya, istrinya Musa menutup aurat berjilbab. Justru di zaman Nabi banyak itu perawakan para wanita di saat itu. Pendengar khotbah Yesus ini yang berkata Bapak Pendeta loh, itu pakai cadar loh, menutup setengah hanya matanya dengan keningnya yang nampak gitu. Jadi jangan sangat tidak logis itu ketika orang-orang Oten saat ini tidak menutup auratnya karena mereka anggap kesucian fisik itu atau luar itu tidak penting. Sementara penekanan lebih keras itu sama mereka di 1 Korintus dengan Imamat 18 ayat 1. Iya. Kira-kira begitu, Bang. Iya. Kalau kata Ivan Gunawan beda lagi, Bang. Enggak ada kaitan dengan Ivan Gunawan, Bang. Bang, Ivan Gunawan itu lu yang kadang-kadang aduh, kok yang kayak gitu sih lu kutip? Wajar nggak lo nuhanin makhluk? Ini maksudku gini. Makhluk, lo Ivan Gunawan lo dengerin kan? Wajar nggak lo nuhanin makhluk? Memang kayak gitu Bang Jibril. Enggak, yang dikutip B.J. Habibie gitu. Yang dikutip Iwan Gunawan, coy. Buset. Allahu Akbar lah. Wah, nggak ada faedah ngobrol malu. Bang Jibril udah Bang, tenang Bang. Ini Bang Jibril berapa kali sih ketemu sama Mas Asi? Bukan, nggak pernah gue denger dia ngutip Ivan Gunawan, Bang. Serusak-rusaknya Mas Aha, setidaknya dibaca Biblos. Ini dia ngutip Ivan Gunawan, dia mau bawa. Wah, ngaco lu. Dia Bang, aku dari tadi sakit perut loh. Ivan Gunawan dikutip. Bayangin Bang Jip, aku yang dari dulu nemenin dia tuh, yang telaten sama turun IQ kita ngobrol sama dia 3 menit. Wow. Harus Bang Jibril, emang harus kayak gini, harus gitu. Pak Jibril, itu Pak Madu itu udah sabar kali menghadapi Pak Masaha ini dari dulu. Kayaknya batas gue di Ivan Gunawan deh. Kayaknya batas gue di Ivan Gunawan deh. Detik lo ngutip Ivan Gunawan, kayaknya gue nggak bisa anggap lo serius deh, Mas Ha. Wow. Cuma sama Tuhan gue ngadu. Kita doain lah teman kita Mas Ha ini supaya tidak mengutip orang lagi. Astagfirullah. Lah, udah kok kabur? Turun gitu emang Bang Jip. Emang Astagfirullahaladzim. Alkitab dia, tapi mengutip artis yang baru sekarang Bronis. Astagfirullahaladzim. Itu Bang Jip. Enggak, sampai sekarang saya masih bisa disebut sabar loh. Banyak loh yang bilang, oh Bang Jibril terlalu lembut, terlalu sabar. Kayaknya gue stop di lo ngutip Ivan Gunawan deh. Kayaknya itu batas gue deh. Cari yang lain lah Bang. Bayangin lah Bang Jip. Cari yang lain. Itu Pak Madu sabar kali loh. Dari dulu dia hadapinya. Enggak sabar tuh nggak ada batasnya, tapi sabar gue kayaknya berhenti di Ivan Gunawan. Sabar saya berhenti di Ivan Gunawan. Sampai segitu doang ya, udah ya. Astagfirullah. La ilallah. Bayangin Bang Jip, aku itu baru tahu warna dia, pikiran dia itu hampir setahun Bang Jip. Baru tuh mentok sementok-mentoknya dia itu.
Makanya dia ambil topik yang lain. Kalau ngomong sama yang lain, adaku itu pakai hal-hal yang kayak gitu, out the box. Ada Haul Yesus, Ivan Gunawan, banyak itu. Aduh, lebih parah. Untung nggak lagi nyeruput kopi, nggak keluar dari hidung tuh begitu dia. Ngadi kadang-kadang masalah. Enggak, besok-besok gue ketemu dia, gue penasaran apa yang lo mau kutip dari Ivan Gunawan, gue mau tahu. Astagfirullah. Wow, gue mau tahu. Literasi lo tuh rupanya sebatas Ivan Gunawan. Oke, siap. Ivan Gunawan baru lahir kemarin, Ivan Gunawan. Jadi panutan bagi dia. Astagfirullah. La haula wala quwata illa billah. Cuma Tuhan. Sama. Itu masih saudaraan sama Pak Luga itu. Pak Luga kan katanya Allah itu punya istri berhubungan dengan Roh Kudus. Itulah istrinya dia ciptakan, Roh Kudus selalu berhubungan, lahirlah anak. Itulah ada anaknya itu yang dititipkan di perut Bunda Maria. Saya pas baru dengar kayak gitu, emosi saya naik gitu. Gue bilang, ini orang ngarangnya tidak kira-kira. Enggak, itu kalau kalian mau ladenin tuh kutipan di Ivan Gunawan, gue turun. Wallah, enggak, gue enggak mau. Kayaknya kan itu udah masuk ke dalam ranah yang kalau kita berteman sama maling nanti dikira maling. Habis itu kalau kita berteman sama tukang minyak wangi dikira jualan minyak wangi juga, ya kan? Ini gue duduk di sini bahas kutipan Ivan Gunawan. Wah, itu gue nyerah nih. Gue nyimak aja di bawah. Enggak, tapi kita kan Bang ngiring dia dulu supaya lurus lagi pemikirannya. Tapi memang nggak bisa Bang, akut Bang. Udah stadium 4 Bang. Wallah. Astagfirullah. Naikkan yang lain lah Bang. Pak Arsen monitor nggak apa gitu. Ya itu coba tadi teman-teman. Host. Ya gimana? Itu tadi untuk teman-teman di bawah yang nonton 2000 lebih ya, 2,2K ini. Bahwa dalam Kristen itu memang lebih keras penekanan untuk menutup aurat daripada kita di Islam, karena penghakiman penutup aurat itu bukan hanya di akhirat tapi di dunia sama mereka. Digundulkan kepala gitu. Ya. Gundulkan kepalamu di ayat 7-nya gitu. Perempuan bagi yang tidak menundungi kepalanya. Jadi mereka itu memang tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah dan yang disampaikan oleh Yesus, tapi mereka mengaku beriman gitu. Sama kan Bang, saya baru menemukan juga di mana ya ini tadi ya, saya di Roma. Saya dapat di Roma 10 ayat 9 yang mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percayalah dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ketika saya lihat kode di Alkitab Sabda, itu kan kodenya itu sama dengan Yohanes 13 ayat 13. Kodenya itu adalah 2962. Rupanya seharusnya dalam original teksnya di Roma itu adalah Tuhan Bang, bukan Tuhan. Saya baru menemukan 2962. Itu rupanya arti di balik kode tersebut menjelaskan bahwa itu adalah Tuhan, sama dengan Yohanes 13 ayat 13. Bukan Tuhan harusnya di Roma ini. Nah, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhanmu dan percaya dalam hatimu, bukan Tuhan. Oh, berarti di KJV-nya Lord ya? Lord itu Tuhan. Kodenya 2962 Bang. Kalau di Arabnya Sayyid. Nah, tuh kayak gitu. Iya. Jadi memang orang ini memang tidak mencari tahu tentang kebenaran Alkitab. Kalau saya kan kritis, setiap ada yang menyatakan Yesus berkata dia Tuhan, saya cari tahu tuh kodenya apa tuh, original teksnya, kan itu merujuk penjelasan dari teksnya gitu. Kurios itu kan, itu kurios. Jadi ternyata itu adalah Tuhan gitu. Sama dengan kurios juga yang di Yohanes 13 ayat 13 gitu. Jadi memang itu Tuhan. Kalau Theos tadi kan masih kita bilang kayak dewa lah, ya kan? Kira-kira begitulah Bang. Ya, masalahnya Ivan Gunawan mau dimasukin kemana sama mereka? Orangnya nggak ada. Jangan Bang, udahlah Bang.
Saya nggak habis pikir cara berpikir orang. Orang itu kayak gitu, datang tak dijemput, pulang tak diantar, kayak jelangkung. Emang dari dulu tuh datang nggak dijemput, pulang nggak diantar emang. Tapi jujur Pak Madu pas pertama kali ngomong sama aku, Ustaz, gini ngomong, ini Alkitabiah, saya udah serius sekali gitu. Tapi ketika dia telah membahas yang lain, saya bilang kayaknya enggak lah. Masa lain-lain? Gini bang, orang dimentokin sama dia, bener. Kalau seandainya Kristen ya, Kristen ecek-ecek dimentokin sama dia. Oh iya ya, ngeri juga dia. Ngeri dia itu. Gimana nggak ngeri, dia ponakan Tuhan. Oke. Monitor host, cari yang lain lah host. Ini aku nyari, ini ngais-ngais aku dibawa. Ya. Jangan yang Alkitabiah lah ya bang ya. Nanti lain itu. Nyok Ogil. Mana ya yang lainnya? Ayolah, yang mau naik lah. Siapa aja ya? Kepas Nehe di mana ya? Ah itu Kepas ndak tercium baunya. Kalau Nehe takut dia kesini udah. Bro Arsen, monitor. Arsen nggak nyahut gitu. Tidur gara-gara masalah ini. Apa pula masalah haul. Data kita dari UNESCO. Ya. Ngeri kali. Disandingkan dengan Ivan dari Gunawan. UNESCO. Ya. Disandingkan dengan data Ivan Gunawan. Udah lah bang. Sabar ya bang Jibril. Nggak cinta Luna cinta siapa yang Cinta Luna. Nggak sekalian itu lo kutip. Sakit loh hati gue. Wow, di ulu hati ini kayak ditekan tau nggak? Capek-capek cari data dari UNESCO ya kan. Tahu-tahu perbandingan data dari dia balasannya Ivan Gunawan. Astagfirullah. Udah lah bang. Astagfirullahaladzim. Baru nggak sampai 15 atau 20 menit yang lalu saya bilang ini kalau level botol ini level jenius. Nah level botol itu jenius. Jadi kalau pinter bang itu ada batasnya bang. Pinter itu ada batasnya, ada capnya gitu, ada paling tinggi itu IQ tertinggi itu ada batasnya, jenius gitu. Tapi kalau botol atau tolol itu nggak ada batasnya bang. Anjlok ke bawah. Itu nggak ada batasnya. Itu memang free fall, nggak ada batas. Kalau pinter kan ada batasnya tuh. Aduh, astagfirullah. Sampai nangis aku. Mana nggak nangis bang, ayolah. Kita jujur aja lah. Orang kayak gitu. Enggak, yang lebih ngerinya dia ngaitkan kepada mantan presiden gitu, Gus Dur. Saya bilang, apa urusannya? Emang Gus Dur tokoh Alkitab? Tapi ternyata lebih parah, ada bukan tokoh negarawan lagi yang diambilnya, seleb. Ivan Gunawan. Masa. Sejak saat ini kejadian ini, Pak Madu saya tidak percaya lagi kalau dia Alkitabiah. Saya nggak percaya lagi. Kalau yang ini ngaco emang, aku aja udah bilang ngaco. Dari haul Yesus itu pun aku udah stop dia kan. Yesus pulang mau diadain haul sama Masaha. Astagfirullahaladzim. Emang Yesus mati tanggal berapa ya? Bang Jip, dihitungin Yesus mati tanggal berapa aja Bang Jip? Mana aku tahu. Nggak paham bang. Abang tanya Ivan Gunawan deh, coba mungkin tahu.
Astagfirullah. Sampai nangis aku pas ke dia ngomong Ivan Gunawan. Aduh, ini orang entah masih di bawah naungan obat-obatan atau kayak mana ya orang. Yuk kita open house aja yuk, daripada diam yuk. Astagfirullahaladzim. Satu-satu open house yuk. Yang bawah, yang mau naik. Yang di bawah naik 2000 lebih, masa nggak ada gitu. Om Balak, ayo aku naikin satu-satu ya. Jangan bahas Ivan Gunawan. Jangan lupa tap layarnya juga ya. Om Balak, yuk, ayo Om Balak. Udah aku naikin tapi orangnya udah ada. Kayak mana itu? Sebenarnya Komal ini bukan Komal terakademik sebenarnya. Komal terserang. Nggak berani naik. Kita ngobrolin soal ilmu kan. Kita pikir kita bertukar pikiran ya kan, pola pikir, kerangka hidup. Si Masaha naik stand up dia. Stand up lah. Niatnya lain. Pak Madu, jambak lah Ivan Gunawan. Kita tanya dulu sama dia. Dia kenal Mas Haga. Astagfirullah. Ada aja hotel-hotel ini. Siti Setiawan, yuk. Sejauh ini yang paling jauh. Abang udah berapa tahun gitu untuk buat pola gitu? Saya mau tanya. Saya baru 8 bulan, 9 bulan. Oh, 8 selama Abang 8 bulan baru tahu ya. Ini yang paling jauh. Tapi iya, dan saya kan termasuk fans saya Bang Zuma kan, udah ngikutin Bang Zuma dari lama kan. Ini yang paling jauh. Allah, ini ngutip Ivan Gunawan. Apaan? Besok mati lampu ya sayang, terus begitu aja. Kita nggak usah ini lintas iman. Kita stand up aja di sini. Saya ingat tuh omongan Ivan Gunawan, selamat malam sayang. Astagfirullah. Jadi dosa gue. Wow. Data yang diberikan UNESCO loh. Wih, bukan main-main data itu. Data yang terkonfirmasi benar itu. Tiba-tiba dia ngutip dari Ivan Gunawan. Memang masalah Ivan Gunawan ini, masalah dari dulu memang masalah. Astagfirullah. Ditep-tep dong, biar jalan ini. Enggak, saya rasa Ivan Gunawan ini juga nggak mau lo dikutip dia. Kenapa? Gak usah terusin lo Jip lah. Iya, enggak, bukan kepikir aja. Apalagi gak terima kali. Kepikir. Astagfirullahaladzim. Kok gak terima kali? Saya curiga pas dia sebut tadi, mungkin desainer ya baju Yesus. Astagfirullah. Yo. Ya, udah. Tunggu, udah. Mungkin di bawah ada yang mau naik gitu. Ivan Gunawan, enggak apa-apa lah, yuk naik. Enggak, udah. Oh, udah. Udah Bang, udah. Enggak lah Bang. Aku naikin orang-orang tapi enggak ada yang mau naik. Kayak mana ini? Inilah Komal terseram. Nominasinya Komal terseram harusnya Pak, inspirasi ini. Oh, ini ada Mufajar. Selamat pagi, Pakmu. Gak enak banget ya Pakmu. Pak. Halo Pak. Bapak. Ngorok pula. Mufajar. Selamat pagi. Monitor Pak. Ngoroknya. Aduh. Wah, tuh udah kalau udah dengkur kayak gini kita turun aja ya. Udah kasihan. Bisa di
indikasikan semua yang di bawah yang request ini sudah tidur, aku close semua ya. Bongkar-bongkar perangkas. Mau bongkar. Bongkar rumah tak apa-apa lah. Yuk, bongkar rumah yuk. Gimana Arsen gua? Gimana Dinda? Tidur. Gimana? Tadi maghrib tadi jadi yang syahadat tadi. Sudah aman. Mantap, alhamdulillah. Banjir Pokoknya ya. siapa-siapa yang berteman WhatsApp sama saya tidak ada yang lolos. Luar biasa. Makanya rata-rata oten itu kalau saya bilang boleh minta nomor WhatsApp-nya. Aduh, jangan dulu, Bang Inspirasi. Masalahnya lobbynya itu kencang kan. Aduh. Di sini udah ada korban satu tuh. Lahir gede. Iya, dulu Dinda dipanggilnya dulu. Hati-hati nih kalau udah dipanggil Dinda. Aku nggak percaya kan. Waduh. Terus minta tukeran nomor WhatsApp. Ya memang juga ujung-ujungnya saya. Tapi bukan karena apa ya? Karena juga karena memang kita kebenaran itu tidak bisa kita tepis gitu. Gimana mau kita tepis? Kita makhluk yang berakal, ciptaan dari Tuhan, dari Allah. Ya harus kita menerima kebenaran itu dan kembali kepada fitrah kita. Susah karena gini, orang yang menerima hidayah itu dan orang yang sudah mengetahui kebenarannya dan siap menerima hidayah sama halnya orang seperti kayak orang lapar mau makan, dia mencari makanannya sendiri. Iya betul. Gitu loh. Nggak mungkin, aduh lapar ini kan, biarkan saya lapar. Saya tidak mau makan, kan tidak mungkin kan, orang bodoh itu kan. Iya, betul. Ini ada Pak Masa Yusuf. mau mati kelaparan, kan gitu ya. Iya. Nah, gitu. Jadi orang yang mencari hidayahnya sama seperti orang yang kelaparan, ya kan, lagi lapar. Gitu kan, mau butuh makan, gitu. Mau butuh makan, akhirnya dia mencari makanan itu. Dia jemput itu makanan. Gitu loh. Bang Inspirasi itu Pak Yusuf itu disapa itu. Kalau Pak Yusuf ini Muslim kayaknya. Pak Yusuf. Mengapa? Saya cuma nyimak di sini, Bang. Tidak ada ilmu mengenai di situ, Bang. Ada yang bisa disampaikan, Pak? Cuma nyimak ini, Bang. Oh siap. Nyimak di bawah dulu, Pak ya. Siap, di bawah dulu Pak ya. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam. De Arsen, bagaimana De Arsen? Tidur dia bos. Sudah tidur dia? Iya. Dia ini orang sudah kedua kalinya tidur di komal saya. Coba bayangkan. Sudah 2 kali tidur di komal saya. Tidak ada coba lihat. Tidak ada teman-teman Muslim itu parkun bobo di komal Kristen, tidak ada itu. Enggak ada, iya benar. Coba pikir. Ada ndak akun-akun teman-teman Muslim parkun bobo di komal Kristen? Tidak ada, nggak ada. Serius. Tidak ada. Nggak ada, betul. Iya kan? Nah, saking nyamannya di rumah Muslim itu parkun bobo. Siapa lagi yang pernah parkun bobo? Feros parkun bobo. Tuh, ini Arsen salah satunya juga. Siapa lagi? Kepas parkun bobo. Coba bayangkan, ya kan? Iya, karena teman-teman Kristen itu kalau parkun bobo sama halnya dia tidur di dalam masjid gitu, adem kan. Tapi kalau kita jangankan tidur, main di komal Kristen, bertamu saja, kita seperti masuk neraka, panas.
Baru masuk nih di Komalnya sudah panas, apalagi kalau naik di atas. Bah. Itu AC itu. Biar mau pakai 100 AC nggak mampan itu. Oke, saya punya satu. Aku tadi di Rumoten ngomong ngalur ngidul. Nggak usah ke room sana. Kenapa ke room sana? Nggak ada yang nyuruh ke room sana. Nggak manfaat ada di sana tuh. Os, bongkar bangkas os. Titipan dari bos. Siap. Ini jalan sekarang. Nah, aku naikin dulu yang request. Mungkin ada yang mau disampaikan gitu. Mau jumpa fans sama idolanya gitu. Bang Jibril kayak siapa kayak gitu. Selamat pagi, udah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan udah? Ya, Supaya tidak mengantuk, saya mau undang dulu Ibrani masuk dalam sini. bergabung. Salam buat baru pertama kali dari Medan. Ini dari Medan. Siap. Ya terima mau salam buat Bang Juma, Bang Andi dan lain sebagainya. Hampir tiap malam saya nggak tidur dan dengerin. Siap. Semangat terus bang. Caranya. Oke, dukung terus tap bang. Jangan lupa lah tap. Oh, insya Allah. Ini kan baru-baru bergabung. Nah siap. Kita butuh kursi 3 bang nanti bang ya. Abang kalau standby di bawah dulu ya. Oke. Siap. Terima kasih bang. Semangat terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih bang, udah ganteng. Jangankan 3, kalau 505 Kristen semua naik. Gila, memang gila. Sekarang aku mau sponsor aja ya. Lu ini lama ndak disponsorin. Tapi sebelum Bang Madu sponsor, lanjut Bang Jibril. Apa namanya? Saya tenggorokan saya sakit nih bang. Mungkin Madu bisa ini apa namanya? Menolong. Habis itu ada yang komen di YouTube Bang Zuma nanya itu akun saya yang asli. Saya bilang iya itu yang asli. Silakan bang sponsor. Host, paham host ya? Oke. Selanjutnya Oke. Untuk Ikhwan Villa semua di bawah, sekarang hari kemerdekaan, API mengadakan ya, jangan lupa API mengadakan event buat para apologet yang tercinta, seperti itu namanya. Di situ ada beberapa nominasinya ya. Aku buka dulu. Di antaranya host yang terbaik, kemudian host teredukasi, mu'alaf terbaik, kayak gitu Ikhwan Villa semua ya. Jadi jangan lupa didukung para nominator di sana, saudara-saudara semua. Dengan cara seperti apa? Ketik mesiah.org. Jangan lupa mesiah.org. Di situ aku bacain ya nominasinya ya. Ntar. Di situ di bawah, scroll ke bawah, itu ada fotonya Uniriva sama Gurunda Zuma ya. Di situ tulisannya Apologet Award. Nah, itu diklik tuh. Nanti muncul nominatornya. Ada nominator Komalter Akademik. Ada pula nominator Komalter Seram untuk Oten. Ada juga nominasi Komalter Gokil. Ada nominasi Mu'alaf Terakademik. Banyak di situ ya nominasinya ya. Untuk sekarang yang di Komalter Akademik tetap host inspirasi kehidupan mendapatkan 767 suara, mendominasi ya, masih ya.
Kemudian Komal Terseram untuk Oten. Di situ yang mendominasi dari Bunda Nora ya. Hostnya itu didukung terus. Kalau seandainya antum itu suka cinta dengan Komal ini, jangan lupa di vote. Kemudian nominasi Komal Tergokil. Komal Tergokil diduduki oleh Singa Allah. Kemudian di Mu'alaf Terakademik diduduki oleh Faruk Sianipar. Kemudian nominasi Mu'alaf Tercerdas didudukin oleh Bang Jimen. Bang Jimen ya, di vote ya, jangan lupa ya. Kemudian Apologet Muda Terkeren. Kemudian nominasi moderator terasik. Di situ ada Menduku Hijau ya, jangan lupa di vote. Gitu saudara-saudara. Vote sendiri enggak apa-apa, yang namanya kita bersaing ya. Tolong yang sudah vote host, vote Bang Jimen, vote saya. Yo coba siapa saja. Ini 1.800 orang yang ngevote cuma 1, berapa ini? 1,5. Kemana yang lain? Ayolah, yang lain yuk di vote lagi. Terus lanjutkan perjuangan kita. Gitu ya. Ini sampai tanggal berapa aja Bang Jip? Monitor Kayaknya sampai tanggal 17 ya kan? Oh, sampai tanggal 17 ya. 3 hari lagi ya. Yuk lanjutkan perjuangan kita. Vote jangan dihentikan, saudara-saudaraku yang terkasih. Terima kasih yang sudah ngevote. Yang belum ngevote silahkan segera di vote. Kalau seandainya antum punya rezeki banyak, mau nyumbang host, saya mau nyumbang, silahkan hubungi langsung ke Uniriva. Ada hadiah nih untuk para apologet kita. Ditambah di situ ya, saudara-saudaraku ya. Seperti itu. Lanjut. Oke. Tunggu dulu, ini ada sekitar 2 orang yang saya tungguin. Nah, kan Arsen udah nggak ada kan? Wait. Katanya Kepas besok lagi ada sidang dia. Makanya tidak nongol dia. Sidang perkara hari Jumat. Nah, itu dia. Ya, itu dia. Jago ngarang juga rupanya si Kepas. Ya, tapi minimal Kepas nggak ngutip Ivan Gunawan sih. Tapi masih kami sekarang Bang Jin. Oh iya. Kami sekarang. Bang Jibril ada di Golgota ya. Sekarang hari Jumat. Tunggu, emang sekarang hari apa? Kamis Bang. Kamis. La haula wala quwata illa billah. Salah. Iya. Memang nggak ada yang ngingetin sih hari-hari ya. Enggak, tadi ada yang nggak usah sombong. Tadi ada yang komen Bang Jibril tunjukin manuskrip Al-Quran mumpung viewernya 2000. Nanti pada ngantuk karena kalau soal manuskrip itu Enggak Bang, saya juga pengen tahu gitu, karena takutnya saya mengkonfirmasi data yang saya dapat juga gitu. Apa itu Bang? Tentang manuskrip Al-Quran gitu. Ya abang ada data apa aja gitu, saya mau lihat juga gitu yang abang dapat gitu, berbagi lah gitu. Wadadidau. Manuskrip Al-Quran tuh terlalu banyak Bang, literally terlalu banyak. Nah jadi apa yang abang mau tahu soal manuskrip Al-Quran? Manuskrip Al-Quran setelah Nabi Muhammad telah tiada, baginda Nabi Muhammad telah tiada, ada nggak Bang yang memang setelah telah tiada dia kan ada nggak? Gitu. Waktu zaman Nabi masih hidup manuskrip Al-Quran udah ada dan ada buktinya Bang, sampai sudah di carbon dating. Iya maksud aku ketika Nabi Muhammad itu kan ada di manuskrip ulangkah atau kayak mana gitu Bang?
Disalin karena waktu itu kan belum ada Disalin. printer. Oh. Jadi gini, oke. Karena mohon izin Bang ditanya kan, karena perkiraan jemaat saudara teman saya jemaat di GBI juga dikiranya seperti proses tentang pengkanongan Alkitab gitu. Oh enggak. Kan enggak. ada perubahan versi. Jadi saya bilang 100%, bahkan titiknya ya tahajudnya ya panjang pendeknya itu tidak berubah, aku bilang sama dia. Gitu. Carilah literasi. Saya kasih beberapa literasi, ada 4 literasi saya kasih tunjukin samanya ketika Nabi Muhammad sebelum wafat gitu. Saya tunjukkan, setelah wafat juga saya tunjukin, dan dia memang terkejut gitu. Nah, jadi dia hanya saja dia nggak berani untuk menuju. Dia tahu nih kebenaran bahwa Yesus bukan Tuhan. Kami lebih dari 30 orang Bang. Saya masih sudah Islam, kami sering ngumpul. Barusan ngumpul kemarin. Nongkrong kami. Jadi kami kalau di tongkrongan itu kami ngambil lantai 2 di atas di Medan. Dan kami diskusinya kan privat gitu. Karena kan takutnya nanti ada hotelnya lain kan tersinggung gitu. Banyak orang ngomong kayak gini. Teman-teman saya dibilang kayak gini. Saya mau masuk Islam tapi saya ragu gitu. Ragunya gini, masalah keluarga kayak sama saya juga gitu. Jadi sebenarnya orang oten yang mulai sadar banyak Bang, bukan hanya saya. Hanya saja tidak berani mengambil langkah untuk melepaskan dunia Bang. Contohnya fasilitas orang tua, saya berani. Contohnya karena pasangan, nggak berani. Kayak teman saya kan, Rizal nggak berani dia untuk lepaskan pasangan dia gitu. Karena pasangan dia seiman dengan kami juga, dengan dia juga Kristen gitu. Nggak berani gitu, tapi dia udah tahu nih kebenaran, udah tahu. Bahkan saking tahunya beberapa kami tuh malas tuh untuk gereja. Sejak saya naik di Komal, malas tuh untuk gereja, malas sekali. Dia menganggap gereja itu hanya sebuah manipulatif politik uang Bang, karena ada perpuluhan kolekta di situ. Itu dia. Tapi kalau abang mau mempelajari tentang bukan kodifikasi ya, kalau dalam kalau Al-Quran tuh pengumpulan. Tapi pengumpulannya pun sebenarnya udah lengkap. Abang itu mesti abang catat aja atau abang ingat kalau bisa itu di Al-Qurtubi, di tafsir Al-Qurtubi di jilid 1. Bentar Bang, biar saya catat dulu Bang. Ini. Oke, bentar Bang. Udah Bang. Nah, ini di nomor 1-nya. Itu nanti di sini ada di halaman 127 nih. Di halaman 127. Nah, di sini dijelaskan memang dari pengumpulan. Jadi di tahun yang sama Nabi Muhammad meninggal, itu ada perang namanya perang Imamah. Nah, di situ banyak penghafal Al-Quran itu meninggal. Nah, akhirnya sahabat-sahabat ada, bukan ketakutan ya, ada mereka untuk menjaga agar Al-Quran ini tetap terjaga walaupun perang ini terus terjadi. Jadi penghafal itu mesti dikitabkan. Jadi waktu itu tercecer Bang. Tercecer itu maksudnya semua hafal. Contoh ya, kalau yang di ruangan ini ya, saya hafal, Bang Madu hafal, Bang Manaf hafal, Bang Inspirasi Kehidupan hafal, Ustadz Arif hafal, semuanya hafal. Tapi kita takut kalau kita semua meninggal dan yang bawah kita belum hafal. Karena Al-Quran ini kan disebarkan secara verbal kan. Meskipun sahabat-sahabat waktu menghafal itu mereka ada catatan-catatan pribadi Bang. Jadi Ali bin Abu Thalib itu dia punya catatan pribadi. Semua sahabat itu punya catatan pribadi. Jadi waktu Rasulullah dapat terima ayat, habis itu dia dilafalkan, karena Al-Quran itu kan pelafalan kan. Nah sahabat-sahabat itu menghafal, dan kekhawatiran mereka itu mereka nggak mau nyusahin Rasul, mereka mencatat juga. Nggak mau bolak-balik nanya. Jadi mereka catat juga. Nah ini buktinya, bukti kalau memang Al-Quran itu memang sudah tertulis
memang sudah dituliskan di zaman Rasulnya. Abang udah tahu soal Islamic awareness kan? Islam? Islamicawareness.org. Belum. Ini Nah, baru sih. kalau abang ke Islamic ini di SS aja bang. Bentar ya bang. Oke bang, udah bang. Nah di Islamicawareness.org ini, abang ke Quranic manuscript. Nah di sini ada radiokarbon. Nah di sini, ini maaf tulisannya kecil-kecil, saya gedein dikit. Nah di sini dijelaskan ini carbon datingnya. Jadi carbon datingnya ini cara penanggalan kertas-kertas dan penulisannya. Nah di Scott Bees 993 Stanford ini DAM 0127. Ini saya buka data saya dulu ya. Nah, saya pribadi untuk gampang menjelaskan, saya bikin chartnya bang. Saya bikin chartnya seperti ini. Nah, jadi yang hijau ini timeline, ya. Nah, Rasulullah lahir di sini, meninggal di sini, ya. DAM 0127 ini dia di carbon dating di 578 dan 669. Buktinya di mana? Buktinya itu di sini. Di sini itu it has 95% probability belonging to period between 578 dan 669. Nah, jadi Al-Quran ini kan kalau framing, kalau saya tunjukin gini, oh itu cuma dua halaman. Ini nggak cuma 2 halaman. Banyak juga ya. Ini daftar isinya itu ada di sini. Ini ada daftar isinya. Nah, nih. Ini dari Al-Baqarah ayat 246 ke 250. Sampai surat ke 59. Berarti kurang lebih setengah. Nah, itu yang pertama. Interupsi Ya. dikit Bang Jip. Yuk. Itu framing 2 halaman, cuma 2 halaman itu framing dari mana? Aku penasaran. Oh itu ada nanti. Itu kan ini kan kita ke carbon dating. Nah jadi ini yang termasuk yang paling tua, 3 yang paling tua. Ada 14 sebenarnya, tapi ini 3 termasuk yang paling tua. Kenapa? Karena kalau kita lihat carbon dating ya mid first century of Hijrah. Ini artinya apa sih? Pertengahan abad pertama Hijriah. Berarti 610 ke 660. Berarti Rasulullah masih hidup waktu ini ditulis. Ini bukti bahwa Al-Quran itu memang sudah ditulis waktu zaman Nabi Muhammad. Udah ada. Jadi ini catatan sahabat. Ya, ini satu. Ini baru satu nih. Habis itu yang kedua ini Kodeks DAM 0125I. Nih. Ini periodnya 543 CI ke 643 CI. Ingat ya, Nabi Muhammad lahirnya di 571 ke 632. Ini 543 ke 643. Berarti lebih dekat lagi sama Rasulullah. Dan ingat ya, carbon dating ini dia nggak bisa nge-point out 1 tahun. Tahun cuma 1 gitu. Oh ini kertas ini dari tahun 571. Nggak bisa. Mesti ada perkiraannya. Rentang waktunya. Nggak bisa 1 tahun gitu, nggak bisa. Nah yang 57 ini 2501 ini di framing lagi 2 halaman ini apa segala macam. Ini kita bisa nggak cuma 2 lembar doang. Ini lebih banyak lagi. Range betul. Nah ini dari surat Al-Fatihah. Dan ini range-nya ini catatannya waktu itu berarti Nabi Muhammad udah ada ya, masih ada ya. Iya. Nah, ini range-nya. Ini dari Al-Fatihah. Habis itu ke skip Al-Baqarah tapi dari surat 7 terus sampai ke surat 45. Ya. Ini first century of Hijrah. Berarti 610 ke 710. Abad yang sama. Ya. Dan ini terus kalian bisa buka. Nah, yang ini di sini mulai framingnya.
Nah, ya ini yang selalu di framing ya. Tapi ini jadi pedang bermata dua untuk kita. Ini namanya manuskrip The University of Birmingham. Nih, saya buka map dulu ya, biar kebayang. Maps. Biar kebayang sama yang lagi dengerin penjelasannya, kebayang framingannya. Nah, kan turunnya di sini. Al-Quran kan turunnya di sini. Bentar. Mekah Madinah. Iya, bentar. Ini di map, bentar nggak nongol namanya. Itu Jeddah itu Mekah. Nih. Mekah sama Madinah di atas di sini, selatan. Nah, yang tadi yang saya tunjukin itu kita lihat namanya Codex Dam 0125I from Sana'a. Dan yang tertua pun dari Sana'a juga. Codex Sana'a I. Nah, kalau di map, jadi ini Mekah, ini Sana'a. Dekat ya? Dekat ya. Nah, tiba-tiba ada 2 lembar yang ini, yang Birmingham, University of Birmingham, itu tiba-tiba di sini. Di sini. Dari Al-Azhar. Birmingham itu di Inggris. Ke bawah angin pula. University of. Nah, ini ingat ya, Al-Quran turunannya di sini dan kodeks-kodeks yang lain itu di Sana'a. Nah, tiba-tiba ada 2 lembar di London, di Birmingham. Itu dua lembar, begitu di carbon dating si yang Birmingham ini, itu range-nya agak kacau. Range-nya di 568 ke 645. 568 ini Nabi Muhammad lahir aja di 571. Berarti kertasnya ini udah ada sebelum Nabi lahir. Iya. Dan ini cuma betul. 2 lembar. Nah, yang kerennya itu kan sebuah serangan untuk kita kan. Loh, kok Al-Quran udah ada sebelum nabinya bisa menerima. Ya kan? Nah, ada duluan dong. Iya, betul. Nah, masalahnya ini pertama di Inggris. 1. Kedua, carbon datingnya kita nggak tahu melakukannya gimana. Ketiga, tapi anehnya, alhamdulillahnya, kalaupun Al-Quran ini ditulis waktu zaman Nabi Muhammad dan fitnahan lainnya kan, sahabat yang menentukan surat-suratnya. Ini alhamdulillahnya, ini surat Taha, kita tahu. Ini surat Taha disebutkan. Kita bisa baca ini. Ini surat Taha, ini surat Maryam. Nah, berarti Al-Quran ini sudah penyusunan suratnya sudah disusun oleh Rasulullah sendiri. Karena ini surat ke-19, ini surat ke-20. Jadi penyusunan suratnya pun nggak berubah. Jadi di zaman Rasulullah, ini udah confirm nih, ini zaman Rasulullah, ini nggak bisa enggak. Berarti udah disusun oleh yang menyusun bukan sahabat, justru yang menyusun surat-surat itu Rasulullah. Masya Allah. Langsung dari si penerima. Iya ya. Beda dengan Alkitab ya. Kalau jangan dibandingin Bang, yang itu penulisnya jauh ya. Nggak tahu siapa Bang. Pertanyaan yang bagus itu perbedaan antara wahyu dengan nemuah gitu Bang Jogja. Yang 172, yang 175, yang 166. Nah, ini terus Bang, ini terus nih. Kalau seperti itu di zaman itu Rasulullah yang menyusun tidak dan disalin, bukan dikanonkan ya, tapi disalin. Bukan, disalin tok karena memang hafalannya udah fix Bang. Jadi gini Bang, ini yang banyak kadang-kadang orang berpikirnya agak lain. Apalagi kafir-kafir di luar sana. Begitu Nabi Muhammad meninggal di 632, di Desember tahun 632 ini perang Imamah. Dan Abang mesti ingat ya, Abu Bakar
Ini cuma memimpin sahabat-sahabat yang lain itu cuma 2 tahun loh. Jadi zaman Abu Bakar itu cuma 2 tahun, bukan 40 tahun, 50 tahun. Kan karena kalau kita pikirin, wah Al-Quran itu dikumpulin zaman Utsman. Tunggu dulu, Utsman ini orang yang ngopi, nongkrong tiap hari sama Rasul loh. Jenjangnya ini nggak sampai 30 tahun loh. Iya betul. Abu Bakar 2 tahun. Khulafaur Rasyidin cuy. Umar ini cuma 10 tahun, 9 tahun. Teman kecil Rasul itu Sayyidina Abu Bakarnya. Umar. Oh iya, Abu Bakar ya. Nah, di zaman Utsman dia mengumpulkan semuanya, Bang. Yang ini ya. Manuskrip-manuskrip ini, dan ini diceritakan di tadi yang saya tunjukin. Di sini diceritakan. Sampai ada hadisnya Ali bin Abu Thalib. Ali bin Abu Thalib ini udah kayak anak angkat ya, Bang Madu ya. Betul. Ya. Ali bin Abu Thalib ini udah kayak anak angkatnya Rasul. Alinya aja bilang, nih, diriwayatkan oleh Umair bin Said, dia berkata, Ali bin Abu Thalib berkata, seandainya aku yang menjadi khalifah pada masa kekhalifahan Utsman, niscaya aku pun akan melakukan kepada Mushaf seperti yang dilakukan Utsman. Jadi semua sahabat itu setuju. Ini bukan kerjaan satu orang, cuma bukan yang dilakukan sama Utsman doang. Dan kalau ada fitnah-fitnah, oh dibakar ini itu nih. Aku mendengar Ali bin Abu Thalib berkata, wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian berlebihan terhadap Utsman. Adapun ucapan kalian, dia adalah pembakar mushaf. Perlu kalian ketahui bahwa demi Allah, dia tidak pernah membakar mushaf kecuali atas persetujuan kami semua para sahabat Muhammad Rasulullah. Oh, kesepakatan dong ya musyawarah. Nah, jadi Utsman nggak pernah bakar Al-Quran tanpa persetujuan semua sahabat. Dari kehendak dia sendiri lah, dia bilang. Nggak pernah. Pasti sepersetujuan kami semua. Jadi kalau contoh yang di ruangan ini ada 6 orang. Mushaf apa Bang Jibril? Mushaf itu lembaran. Contoh yang di ruangan ini, yang live di sini 6 orang. Hafal semua nih. Habis itu ada yang mau dibakar. Kita 6-6-nya mesti setuju itu memang nggak di Al-Quran. Atau itu memang tambahan. Itu memang catatan. Iya. Musyawarah ya Bang. Kesepakatan. Musyawarah dan memang memang paling ini. Kenapa? Karena ada memang. Jadi begini Bang. Ini yang ditakutkan waktu itu ya. Catatan kaki jadi ayat. Sama seperti 1 Yohanes 5:7. Iya. 1 Yohanes 5:7 itu catatan kaki jadi ayat. Iya betul. Nambah dikit. Jadi konfirmasinya dari sini Bang Jumet. Pertama, penghafal Al-Quran. Kedua, yang nulis ayat tersebut. Jadi dari yang hafal dulu, ada ayat ini nih, tulisannya mana? Ini tulisannya. Oke, konfirmasi. Dan itu pun harus diketahui semua sahabat pada waktu itu. Siapa yang hafal ayat ini? Ini siapa yang nulis? Ini tulisannya ada. Konfirmasi, checklist masuk. Nah, ini yang waktu itu pernah jadi masalah, tapi ya alhamdulillah karena literatur kita banjir ya, kita nggak pernah kekurangan literatur. Ini ada satu kodeks, ada satu manuskrip. Ini manuskrip Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini termasuk penghafal awal-awal pertama loh. Ya, dia penghafal pertama. Ini mushafnya Bang. Ini mushaf sahabat loh. Ini mushaf orang yang pertama mendengarkan ayat-ayatnya dari Rasulnya, dari penerimanya loh. Nah, di catatan Ibnu Mas'ud ini Bang, di catatan kakinya, ini ada catatan bawah nih Bang. Iya, catatan kaki itu Bang. Nah, ini rupanya doa kunut. Doa kunut itu doa sholat subuh Bang. Tahu. Nah, tiba-tiba ada tulisan seperti ini. Ini doa kunut yang dicatat Ibnu Mas'ud. Nah, yang seperti inilah yang dikhawatirkan jadi ayat, sama seperti tadi 1 Yohanes 5:7.
Iya ya. Tapi secara garis besar, listnya besar, kita bisa simpulkan bahwa Al-Quran itu diberikan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, lalu dia memperdengarkan dan dicatat dan dihafal, dan sampai ke bawah-bawahnya itu disalin, bukan untuk dikanonkan atau dikumpulkan balik. Bukan, Jadi disalin. jadi otomatis dengan sendirinya tidak seperti yang di sebelah itu punya versi masing-masing, karena kan kesepakatan itu tadi Bang. Kesepakatan kalau ada contohnya ada pembakaran atau penghapusan gitu. Nah, jadi itulah bukti bahwa Al-Quran ini wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang terjaga sampai akhir zaman gitu. Tidak ada yang bisa merubahnya dengan versinya sendiri satu sama lain gitu. Masya Allah. Kita lihat bahwa saya baru menemukan juga bahwa ada wahyu yang memang bukan berasal dari manusia, tetapi berasal dari Maha Pencipta, dipelihara dan dijaga bukan hanya Allah yang menjaga, tetapi para utusannya atau nabinya dan sahabat hingga pada sanak-sanak cucu-cucunya di bawah. Masya Allah, luar biasa sekali. Dan kalau abang itu kan datanya yang abad 1 tuh bang. Habis itu kan sekarang ada fitnah-fitnah di luar sana yang bilang, Al-Quran ini ditulis tahun 1924. Itu edis. Iya, itu sering edis TV ya. Edis TV yang sering ngomong kayak gitu. Nah, itu menurut saya ya, itu kebotolan yang hakiki. Fasih juga ya, hakiki gitu ya. Itu kebotolan yang hakiki. Karena bang, nggak cukup datanya. Ini saya contohin ya. Kita buka Al-Quran sekarang. Ini saya buka di sini. Ini yang paling gampang aja, surat-surat pendek aja ya kita ya. Nih 110 ya An-Nasr. Ini sebenarnya saya hafal sih, idza nasrullahi wal fath ya. Nah, kita buka nih Bang. Ini Abang bisa, ini sebenarnya datanya sih meninggoy sih kalau Abang cari, tapi Abang catat aja sendiri dulu. Ini di screen capture aja dulu. Ini data library perpustakaan open perpustakaan di seluruh dunia. Oke, lanjut Bang. Nah, di sini ini ada scanan dari library atau dari library itu apa ya? Perpustakaan seluruh dunia. Nah, di sini Copy of Kaisaria ini dari abad 12. Ya. Habis itu ini Al-Qur'an. Ini adanya di Philadelphia, Free Library of Philadelphia Rare Book Department. Nah, di sini ini Al-Quran abad 12 AH, berarti tahun pagannya tahun berapa tuh? 1758, berarti abad 18 ya. Nah, ini kalau kita turunin ke 110. Bentar, ini Pak. sebelum tahun pagan itu kayak mana itu tahun pagan tuh? Yang ngikutin tahunnya ngikutin dewa pagan Agustus gitu. Oh ya, lanjutlah. Ini Binas. Tunggu. Ini halaman berapa ini? Tadi surat 110 ya. Kenapa 110 sih? Yang gampang aja deh. 110 kejauhan. Kalau kita lihat dari belakang, karena halamannya ada ratusan nih. Kita dari Al-Falaq aja deh, ya. Aku aja yang baca, Enggak, nih Qul a'udzu birabbil falaq. Oh, yang Falaq. Nah, berarti 113 ya. Nah, nih. Ini Al-Qur'an sebelum 1924 ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Oke, ini abad 18 ya. Oke, habis itu kita di MS Quran ini 1860. Ini Al-Qur'annya di New York, Columbia University, Rare Book and Manuscript Library. Ini abad 18. Iya. Ini terus nih Bang, saya bisa, ini dari tadi abad 19, abad 18, ini saya terus nih turun sampai ke abad 13, 12, 11.
falak. Min syarri ma khalaq. Sama ya? Ini udah 1 abad nih turun. Udah. Itu abad 18. Habis itu kita ke Lewis Annebecker, Philadelphia. Nah, nih masih abad 17, masih abad 18 deh tadi. 18 deh. Ini udah sama deh. Habis itu ini 17 nya abad 18 juga. Habis itu ini, nah ini abad 17. 1680 ya. Ya, abad 17 ya. Nah, ini udah tulisannya udah mulai. Nih. Nih. Kul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq. Masih sama ya? Sama ya, enggak berubah ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Luar biasa Bang Jibril, luar biasa. Habis itu kalau sebentar Bang, sebentar. Ini kita masih turun abad sebentar ya Bang ya. Ini abad ini abad 16 berarti ya. Tadi kan kita udah ke 19, 18, 17, 16 nih sekarang. Ini abad 16 nih. Ini kita bisa terus turun Bang sampai waduh nih. Jadi otentik datanya ya, ada ya. Ini kalau Abang mau tahu museumnya di mana, library-nya di mana, nih ini di Columbia University, New York. Ini kode posnya. Ya, nih kita ke surat 113 juga. Ya intinya sampai sekarang belum berubah lah, tidak ada perubahan. Waduh. Woi, salut dah. Masya Allah, luar biasa kan kuasa Allah. Logikanya kan gini Bang, pada zaman turunnya Al-Quran itu kan belum ada budaya menulis tuh kan Bang. Itu yang saya dengar ya. Kul a'udzu diperdengarkan dan birabbil falaq. dihafalkan langsung para sahabat menghafalkan. Jadi ketika pada masa mulai penulisan sama ya Bang, hafal duluan. Persis. Ya, ini abad dong, mau salah kan? Orang sudah dihafal duluan gitu. Ini abad. Jadi mau dari abad awal 16. sampai akhir pun, apalagi sekarang mau nulis salah, orang jutaan orang yang sudah hafal gimana dong? Ini abad 16. Ini abad 14 berarti ya? Ya 1350 14. Abad 14 ya? Ya Bitwin. Deactivate. Nah, ini terus nih. Ini kita terus ke abad 7 nih Bang. Saya nyari datanya, wah. Jadi terbantahkan dari tuduhan dan fitnah oten-oten ini. Aduh, itu yang makanya tadi saya agak emosi Bang begitu ngutip Ivan Gunawan. Kan agak gimana gitu Bang. Kan emosi ya. Jangan balik sana lagi ya. Makan Bang. Jangan lagi Bang. Aku habis makan. Katanya udah selesai ya. Kenapa balik-balik? Emosi ya. Astagfirullah. Nah, nih. Ini MS Arab di New York juga, University of Columbia. Nah, ini abad 13 ke 14. Ini terus nih Bang, nih kita ke, nah ini tulisan Bismillahnya aja kurang lebih sama sih. Nah, ini udah agak susah dibaca nih. Iya, agak lebih tua lah ini. Nah, nih, ini Bismillahirrahmanirrahim. Nih, kul Zubirobbil falak. Iya. Min syarri ma khalaq. Masya Allah. Ini abad 13 Bang. Dan terus kita ini mau tahun berapa Bang? Wow. Terus Bang, terus nggak kelar-kelar Bang. Jadi juga Bang, saya sengaja nanya seperti ini malam ini karena kan banyak dari komal-komal orang Oten kan mengatakan manuskrip atau salinan Al-Quran itu ada yang tidak terkonfirmasi gitu, ada tahun yang terskip gitu, ada spasinya gitu, yang tidak ada datanya. Jadi
ini kan juga saya tanya ini kan supaya yang di bawah juga tahu gitu oten-oten, karena ada di bawah kok oten-oten yang memang sepemikiran seperti Umar di sana. Jadi Masya Allah lah, itu bukti bahwa perbedaan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dijaga langsung sampai sekarang dan tidak ada perubahan panjang pendeknya. Tajwid ya, tajwidnya itu sama, bukan hanya hampir sama sampai sekarang gitu. Dan bukti bahwa itu adalah wahyu Allah itu bisa dihafal, Bang. Karena pertanyaan juga dulu. Pengen tahu lagi nggak? Apa tuh, Ustadz? Kalau di Jawa ini, Jawa Timur lah khususnya, orang nggak bisa baca Al-Quran itu aib, Bang. Iya juga. Ini Jawa ya. Makkah di sana tuh turunnya tuh, sono tuh Al-Quran ya. Di Jawa kalau orang nggak bisa baca Al-Quran itu aib bagi orang Muslim ya. Ada yang dekat dengan Mekah, Bang. Jauh, Bang. ada pula yang lebih dekat dengan Mekah, namanya Tarim di Yaman, Bang. Kalau di sana ndak hafal Al-Quran itu aib. Gimana nggak kejaga nih Al-Quran kayak gitu? Iya. Enggak, dan yang ini Bang Manaf, ini saya nggak pernah buka nih data yang ini nih. Data yang ini nih saya nggak pernah buka nih. Karena bukan yang ini nih yang saya akan buka nih. Abang tahu kan soal hadis? Hadis ya. Nah, kalau Al-Quran kan ya anggap aja udah lengkap deh, itu udah mutawatir. Iya. Ya kan? Nah, kalau hadis ini saya datanya Abang lihat nih dari mana? Princeton. Ini Ivy League loh. Ini 5 university paling terbaik di dunia. Nah, ini Bang, ini kitabnya. Abang bisa lihat ini tahun berapa? Tahun 870 ke 870, berarti 200 tahun setelah Rasul ya. Nah, ini kitab apa nih, Bang? Syarh Bukhari, Al-Bukhari. Ini kitab hadis tuh, Bang. Ini manuskrip hadis. Merinding aku, Bang. Serius, jujur. Jangankan Al-Qur'annya ya, hadisnya aja kita manuskripnya dari tangan pertama. Merinding aku. Allahu Akbar. Mereka ya, kalau yang non muslim, kalau yang mau nyerang-nyerang ini kita sih udah lengkap, coy. Kapan lo mau buka kita siap. Iya betul. Enggak, yang saya paling heran pertama kali saya lihat di YouTube 2000 ya pas Covid itu 2020 ya itu. Karena kan situ mulai sadar-sadar saya mulai cari kebenaran sendiri. Kok ada yang orang bisa hafal satu Alkitab gitu, satu kitab wahyu dari Allah gitu. Saya berpikir bagaimana dia bisa menghafal dengan tulisan seperti itu, bacaannya panjang pendeknya, terus artinya lagi bisa mampu dia. Saya nggak habis pikir gitu. Apakah ini memang betul-betul? Saya tanya dalam hati, kan pertanyaan konyol ya. Kalau memang itu bukan dari Allah, mungkin kuasa itu tidak ada pada anak itu. Ini pandangan saya pada saat saya masih non muslim ya. Karena saya pakai pandangan Kristen, apa itu mujizat gitu. Justru terpancarkan mujizat bahwa Allah itu menjaga dengan memberikan pengetahuan, penghafalan yang kuat kepada orang-orang yang menghafal wahyunya. Ya gitu. Perkataannya gitu, perintahnya gitu. Jadi saya bandingkan dengan Alkitab. Mohon maaf ya Bang, saya bukan menyinggung Alkitab walaupun saya sudah move gitu. Justru apa yang mau kita hafal gitu. Coba bayangkan dulu, jangan panjang lah, misal aja, jangan panjang-panjang. Kalau ada orang yang menghafal Amsal 1 dari pasal ini, ayat ini sampai ke bawah, Amsal aja, satu perikop aja, gue sembah, gue cium kakinya, pendeta aja nggak hafal Bang. Buka dulu Alkitabnya. Itu
Maaf bang, itu kira-kira apa sih kendalanya bang? Kadang satu ayat juga nggak bisa dihafal, itu heran aku bang. Karena Justru itu. Karena berubah-berubah. Satu dulu, iya, faktor manusiawi berubah-ubah. Tapi menurut saya faktor secara rohani membuktikan bahwa itu bukan dari Tuhan, tidak ditunjukkan kuasanya, dinampakkan kuasanya ke situ gitu. Iya. Kan, iya gitu, konsepnya seperti itu. Itu ada dua faktor kemanusiaan atau manusia, yaitu ada perubahan. Mungkin bingung orang mana yang mau kita hafal ini, tapi itu saya rasa itu faktor kedua gitu. Prioritasnya adalah faktor bahwa itu bukan mukjizat dari Allah gitu. Allah, kalau memang dari Allah, dia akan memberikan ingatan sesuatu hal yang berbeda dari yang lain gitu. Nah, tapi itulah maha besarnya Allah. Justru jujur bang, saya dulu tidak mau tahu tentang Islam. Mohon maaf, ini saya sering dikit cerita. Masih ingat abang, Pak Inspirasi ini, pas malam saya masuk ke roomnya, tengah malam juga, udah mau pagi tuh, sampai pagi. Saya berpikir kayak gini. Iya juga, kalau memang bukan firman Tuhan seperti yang dituduhkan Oten kepada Muslim, kitab suci ini, kok bisa mereka menghafal gitu? Bahkan anak kecil, orang buta. Pertanyaan yang paling tidak logis menurut saya, pemikiran orang buta loh, tidak bisa membaca gitu. Kok bisa menghafal panjang pendeknya gitu, artinya, berhentinya di mana? Hanya suatu kekuatan dari Allah yang bisa menggerakkan ciptaannya itu gitu, untuk agar segala perkataannya itu terjaga sampai hingga ke bawah, menunjukkan mukjizatnya kalau dalam Alkitab gitu. Justru saya sebaliknya, dalam Alkitab jangan lupa panjang-panjang ya, Amsal aja lah, jangan banyak-banyak. Itu Pak Pendeta buka Alkitab itu dulu, buka dulu. Saya ada di Alkitab, tapi dia tidak hafal pasal berapa, ayat berapa. Saya dari situ saya berpikir keras dan saya cari tahu tentang Islam gitu. Tapi sebelum saya cari tahu tentang Islam, pas masuk di room ini, saya memang sering debat sama saudara saya Oten tentang ketuhanan Yesus gitu. Sejak tahun 2020 lah, 4 tahun yang lalu lah gitu. Sering berdebat gitu. Sampai saya itu di jemaat bang, saya dikeluarkan dari pemuda gereja gitu. Kami ada organisasi pemuda gereja pelayanan gitu. Terus saya dikeluarkan bang. Tidak masalah bagi saya dikeluarkan. Padahal duit saya kalau perpuluhan saya hitung sama kolekta, udah banyak kali bang. Udah banyak kali. Ini ya, kalau kita mau bikin perbandingan ya bang ya. Saya bukan perbandingan sih, nggak bisa dibandingin. Tapi ya saya cobalah membuat perbandingan sedikit aja. Ini ada 4 Bible atau 4 gospel ya. Di sini saya bikin perbandingannya ini, saya buka secara simultaneous, secara bersamaan. Ini tentang kebangkitan. Ini tentang kebangkitan. Bentar. Nih. Ini kita nggak ke manuskripnya ya, ke manuskripnya sih udah hancur berantakan mereka. Ini soal kebangkitan. Jadi kalau soal kebangkitan Yesus, di sini ada Markus, di sini ada Matius, di sini ada Yohanes, di sini ada Lukas. Ya, kita buka satu-satu. Di Markus, kebangkitannya setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus serta Salome, bertiga berarti yang datang ya, membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang, siapa yang akan menggulingkan batu itu? Jadi kuburan itu ada penutupnya. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Jadi pintunya udah kebuka. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Jadi 3 orang yang datang, masuk ke dalam kuburan, penutupnya udah dikesampingin, di dalamnya ada malaikat 1. Ya, itu baru kita baca 5-6 ayat. Habis itu kita cerita yang sama, bangkitan Yesus, bangkitan. Tapi menurut Matius, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ini yang datang 2 orang berarti, bukan 3 orang.
Bang, iya bang. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit datang ke batu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu, sekarang ada penjaganya. Tadi nggak ada penjaganya. Ada gempa. Yang ini nggak ada gempa. Malaikat turun. Yang ini nggak lihat malaikat turun, malaikatnya di dalam. Ini gulingin batu berarti di luar dong. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, langsung ngobrol sama perempuan-perempuan itu di luar kuburan. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ialah telah bangkit sama seperti yang dikatakannya. Mari lihatlah di tempat dia berbaring. Yang satu di luar ini ngajak ke dalam. Ya, ini udah nabrak nih. Matius sama Markus udah nggak setuju nih. Kalau didudukin udah tabok-tabokan. Pada hari pertama minggu ini kita lihat ke Yohanes. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat satu orang yang datang nih. Ini yang dua orang, ini tiga orang, ini bertiga, ini berdua, ini sendiri. Kubur itu dan dia melihat batu telah diambil, berarti malaikatnya nggak turun, dia nggak lihat. Habis itu dia nggak masuk, diambil dari kubur. Ia berlari mendapatkan Simon, Petrus dan murid yang lain. Nggak masuk. Langsung manggil Simon sama Petrus. Ini udah. Yang ini bilang dua-duanya salah. 9 ayat. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain kubur, keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menyungguh ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah tetapi ia masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus menyusul dia masuk ke dalam kubur itu, melihat kain kafan terletak di tanah. Maka masuklah juga murid yang lain lebih dahulu sampai ke kubur dan melihatnya percaya, sebab selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan kedua murid itu nih. Beda lagi. Yang keempat, Lukas. Tetapi pagi-pagi benar hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan. Mereka mendapati batu sudah terguling dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Yesus. Sementara mereka berdiri temengu-mengu. Karena itu tiba-tiba ada dua orang yang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Dua malaikatnya di dalam. Jadi ini berempat aja nggak setuju ceritanya gimana. Ini kalau hadis, ini udah maudu nih. Ini kalau hadis nih bang, ini udah maudu nih empat-empat nih cerita begini, periwayatannya begini. Iya, tidak ada yang bisa kita pegang gitu. Bingung. Ini kalau empat-empatnya kita laporin, begitu di BAP sama polisi, nah ini empat-empatnya masuk penjara, lu nggak ada yang bener nih. Yang bener yang mana? Malaikatnya 1, 2, ketemunya di dalam, di luar, ada gempa nggak? Iya bang. Jadi saya juga punya data juga bang, yang di Kisah Para Rasul. Abang udah pernah lihat nggak? Oke, tunjuk on cam ya, mohon izin. Ini bang, Kisah Para Rasul 9 ayat 4 dan 9. Ia berubah ke tanah dan dengarannya oleh suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab dia, siapakah engkau? Bla bla bla. Termangu-mangulah teman seperjalanan karena mereka memang mendengar. Mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Itu dalam satu masih Kisah Para Rasul. Kita sambung ke Kisah Para Rasul 2-nya. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Sinkron nggak bang? Enggak. Jadi ngelihat apa dengar? Iya, itu pertaubatan Paulus loh, yang diagung-agungkan oleh Oten-Oten bahwa dia telah bertaubat, makanya dia diangkat sebagai rasul. Gitu. Dan sebelumnya saya jelaskan juga bahwa sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berkata seperti ini, jika ada yang menggunakan namaku dan mengatakan aku ada di sini, aku bertemu atau apapun itu, jangan percaya kepada mereka. Nah, setelah Yesus meninggal, baru Saulus berkata seperti itu ketika menuju ke Damsyik. Gitu. Damaskus. Berarti kita udah tahu bahwa perkataan Paulus itu pertama adalah palsu.
Kedua, perkataan Paulus itu tidak sinkron dengan apa yang disebutkannya. Ada yang mendengar dan ada yang melihat. Sama sekali masih di Kisah Para Rasul tidak melihat dan tidak mendengar. Mana yang kita pegang itu? Jadi luar biasa sekali gitu. Jadi penipuan itu tadi, persekongkolan rekayasa ini tidak sempurna gitu. Memang betul, seperti yang saya dapat bahwa kebohongan yang dibuat akan menghasilkan kebohongan yang lebih besar lagi. Dan itu hanya ditemukan oleh orang-orang berakal gitu, orang-orang pandai gitu. Makanya dibilang jika kamu mau menghilangkan dogma hoax, kau harus naikkan IQ-mu. Karena itu jalan-jalan satu-satunya. IQ, cerdaskan pikiranmu, terima kebenaran, naikkan akalmu, cara berpikirmu, cari tahu, kritis gitu. Tapi yang terjadi dalam oten-oten, mereka tidak seperti itu, mereka tidak kritis. Karena dogma bang, sama seperti saya juga. Dulu saya di umur sejak dari sekolah minggu kecil, masih belum SD itu, saya terima dogma Yesus itu adalah penebusan dosa, dia jalan juru selamat. Saya tidak cari tahu sampai di umur 23 tahun di tahun 2020 kemarin. Saya mampu memberikan nyawa saya untuk mempertahankan argumentasi kebotolan saya. Jujur, saya kalau dalam Islam itu jihad, saya mampu jihad dalam kebodohan saya. Sementara Yesus pada saat itu berkata, cintailah aku dengan sepenuh jiwa ragamu dan akal budimu. Nauzubillah min dzalik. Saya lupa kalau ternyata saya harus menggunakan akal dalam mencintai dia. Iya, waktu kecil kita nggak apa-apa, imani saja dulu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena itu turunan kan. Iya. Dan tapi kalau kita masuk neraka gara-gara orang tua kita malas berpikir, kan agak konyol ya. Iya, makanya ketika saya berdebat kepada Bapak Pendeta, saya pernah mengatakan gini. Masih tahun 2020 ini, saya bertanya, bukan Bapak Pendeta, tapi pelayan dalam gereja itu, pengurus gereja. Saya ngomong seperti ini, Pak, pernah nggak selama gereja ini berdiri, pernah nggak dijadikan tema firman-firman Tuhan seperti Kisah Para Rasul, imamat, pelarangan makan babi? Tidak pernah bang. Semua gereja sampai sekarang tidak pernah, nggak berani. Perpuluhan hilang bang, jemaat hilang. Gitu. Jangankan dulu bang, antara jemaat ini, antara organisasi gereja ini dengan gereja, saya kasih contoh ya, BNKP dengan organisasi gereja GBI itu saling nusuk, tapi kayak asap dalam sekap bang. Gitu. Nggak, tapi sampai sekarang abang bisa menjelaskan nggak? Waktu itu abang ingat nggak waktu ketemu saya tanya abang soal manuskrip. Iya, saya masih ingat. Yang saya buka timeline-nya. Iya, saya masih ingat malam-malam itu. Nah, yang ini timeline-nya. Iya. Jadi kalau timeline Al-Quran kan tadi tuh, yang ini dengan manuskripnya. Habis itu kalau Al-Quran kan begini, Nabi Muhammad menerima. Habis itu nih penghafal dan sahabat-sahabat yang hafal. Ini manuskripnya dan ini yang lengkapnya, yang udah dijadiin kitab. Sementara yang punya abang, ini biblos. Ini sama nih konsepnya, timeline-nya. Ini biblos yang abang pegang, yang tertua Sinaiticus Vaticanus di 325 ke 350. Habis itu P90 sama P52. P52 itu abang tahu kan yang mana? Enggak tahu bang. P52 itu nih, yang segitiga terbalik. Ya. Iya, piramid. Iya. Segitiga terbalik. Habis itu P90 itu yang lebih ke mitologi lah nanti itu bang. Kagak. Papirusnya bentuk segitiga tapi terbalik. Iya, sebentar, saya buka. Boleh. Ini P52-nya. Nah, tuh kan segitiga kan terbalik. P52 ini dari Bible Researchers gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris. Dan ini nggak ada ketuhanan Yesus. Ini nggak ada soal Tuhannya. Habis itu P90 yang ini. Gimana cara kita bacanya?
Jadi dari sini nggak ada hubungannya ke sini, dari sini nggak ada hubungannya ke sini. Jadi dari sini ke sini 150 tahun, dari sini ke sini 175 tahun, total dari Yehosua, Lukas, Matius, Markus, Yohanes, Paulus ke Vatikanus ini 325 tahun. Hampir 400 tahun. Karena ini saya agak ngecilin. Mestinya ini 325 ke 350. Ini mestinya 350. Nah, bagaimana putusnya ini, putus sanatnya, gimana menjelaskan putus sanatnya ini? Karena masalahnya Bang, di abad 1 ini sampai ke sini itu ada yang namanya Arianus. Ada yang namanya Ebionites. Mereka Kristen yang tidak menuhankan Yesus. Iya betul. Kitabnya apakah sama? Oh tentu tidak. Mana kitab itu? Nggak ada ya Bang? Nah, kenapa kitab yang kita pegang sekarang, yang orang Kristen sekarang pegang, itu kenapa yang dari Konstantin? Iya, yang mentuhankan. Yang menuhankan. Iya. Kenapa dari Konstantin? Iya, justru yang lebih awal yang tidak mentuhankan itu tiba-tiba lenyap gitu. Nah, ya ngerti saya Bang. Coba terangkanlah. Pak Kepas ini Pak, sebelah saya ini Pak. Gimana mau terang, udah gelap Bang Jibril. Enggak, habis itu dibandingin sama Al-Quran. La haula wala quwata illa billah. Jauh lah. La haula wala quwata illa. Itu sama kayak UNESCO sama kutipan Ivan Gunawan nggak? Sama nggak tuh perbandingan? Sama sih, iya sih. Kenapa balik sono ya? Ada manfaatnya 11-12 kan? Aduh. Ada manfaat berarti Bang Jib itu, masa perbandingan UNESCO versus Makola Ivan Gunawan tuh. Bang Kepas, selamat pagi. Pak Kepas, pagi. Para guru, para suhu, salam hormat. Di sana masih gelap Pak Kepas ya? Oh masih gelap, kita masih di Indonesia, Ustaz. Sama dengan sejarahnya ya, agama pakai pas barusan. Mana gurunda kita? Kita mana? Bang Juma, gurunda. Wah, nyari gurunda jam segini, gila pakai pas. Saya gurunda. Mau apa kau Kepas? Bang Jibril. Ini Pak Kepas ini 11-12 loh sama Pak Masa tadi. Coba bicara sama dia. Aku masuk Komal ini karena udah kalah aku main slot. Tadi kan main slot. Karena apa? Oh kalah main slot. La haula wala quwata illa billah. Dia bangga sama dosanya. Enggak. Biar Tuhan sibuk nutup aib lo umbar. Gue nggak paham. Bukan, biar nggak pusing masuklah ke Komal ini kan gitu. Anggap aja menghilangkan stres di sini. Ya dong. Main slot apa Pak Kepas? Dewa Zeus. Wih. Kalah berapa Bang Kepas? Ya nggak banyak lah, palingan 1 juta. Ya udah. Wih. Lah. 1 juta ya. Pak Kepas tumben jujur kali. Padahal kejujuran ya itu kan kita pokoknya kita kalau kita terlalu banyak kita tutupin dosa kita kan Tuhan Maha tahu. Tapi gini Bang, Pak Kepas, aib itu harusnya ditutupi, kebenaran itu yang dijujurkan Bang. Ngewe itu aja ditutupin, ngewe. Mulut tua, ayolah Pak Kepas. Wajar Pak Kepas kan. Oke, masuk kita mana sih Nek supaya masuk kita ke dalam topik apa yang kita bahas ini. Bang Jibril, abang hadapi Pak Kepas enggak akan masuk. Coba. Enggak, jadi gini. Kalau Bang Jibril ini main logika. Kalau kita kan Kristen nggak main logika kita. Nggak punya logika. Logika dibilangnya logika bukan data lagi. Logika.
Yohanes 13 ayat 13. Pamungkas. Kenapa sih Sabar pakai Pak itu Made ya. pamungkasnya? Terus Yesus, mana Ustadz Atta? Tidur, tinggal aku sama Bang Jip. Yang ada aja lah pula yang Ada ya, dicari. Pak Ustadz, bagi-bagi tugas ya, siang ada Ustadz Tata, ya kan Bang Kores, ya kan malam ada Bang apa, siapa Ustadz Alif, Ustadz Alif. Ustadz apa, Ustadz Hanapi. Memang clean framing memang biar menyebarkan syariah Islam ini ya. Framing pula. Iya maksudnya memang udah ada agendanya khusus jawal-jawalin. Kayaknya kulihat siang si Polan ini, malam ini. Berarti memang udah tertata mereka ini menyebarkan ajaran Islam dalam hati saya. Kalau salah, Iya, untuk membentengi iman saudara-saudara kami, Bang, dari pengkafiran, dari penista agama, dari tukang fitnah, Bang. sebenarnya Kristen nggak pernah menista agama Islam. Buktinya saya udah 2 bulan saya di Komal, nggak pernah saya jelek-jelekan Islam. Nih mulai. Nggak pernah ya? Nih mulai tuh nista tuh. Ayo. Beda dong Nih. Kalau gini loh, kalau kita orang mukmin, orang beriman, bertakwa, kita nggak mau lagi menyinggung perasaan orang, agama orang, tersinggung. Kita udah mengosongkan diri, Pak Ustaz. Nggak ada di sini yang nyinggung pakai pas, nggak ada yang nyinggung. Pak Kepas sudah pernah ke room anak Batak nggak? Mikana, Agatha, udah pernah nggak? Kalau belum jangan. Iya Mikana, Liping itu, baru siapa sih? Satu lagi tuh yang orang Sulawesi itu yang keras itu. Ya mereka hanya membilang ya Yesus itu Tuhan, enggak agama lain nggak ada dijelekin. Pak Kepas nggak jujur. Pak Kepas jujur pada tapi abang tahu Faith nggak, atau Raja Daud nggak, atau Om Ji, atau Al Hayat Indonesia Ministry, tahu nggak? Atau dakwah Kristen, tahu nggak? Bekatul laknatullah. Belum. Tolong lu pencerahan. Siamat. Ini ya, saya tunjukin aja videonya ya, sedikit aja ya. Karena saya juga emosi kalau puter. Ini videonya 3 menit, Bang. Tapi saya putar 10-15 detik, nggak sampai lah. Pak, Quranmu ini kalamnya Allah apa bukan? Bilang tadi Tuhan Yesus punya sifat kemanusiaan. Wah, itu Quranmu ini saya punya kejar sifat itu. Allah apa tidak? Tuhan Yesus punya sifat saya nggak pernah bertahan. Saya Quran ini firman-Nya ini kalamullah qadim kekal bersifat kekal apa tidak? Jawab. Itu anjing yang mana Kepas? Anjing itu Kepas. Berarti belum jauh ilmunya belum. Anjing itu anjing kalau sudah seperti itu kakinya. Ya dilaporkanlah. Kalau begitu menista dilaporkan. Bukan. Itu menurut abang agamanya apa, Bang? Jangan masuk ke agama lah. Ya tadi abang bilang nggak ada yang di ruangan lain kayak gitu. Iya, saya lihat ya di Komal Nggak, ya. Sekarang saya tanya Bang, mungkin nggak ada umat Muslim masuk di ruangan ini melakukan hal yang sama kalau nggak ditendang sama hostnya atau saya sendiri? Nggak sampai 5 detik. Begitu dia buka kamera tunjukin Alkitab dan ada niat kayak gitu, kita langsung kick. Kita nggak membiarkan agama abang seperti itu kan. Ini dibiarin Bang 3 menit. Habis itu di hari yang sama, sorenya dia masuk ruangan Kristen lain. Besoknya dia masuk ruangan Kristen lain kayak nggak ada apa-apa. Itu yang kasih Bang. Mohon maaf ya, bukannya saya membela agama Kristen. Nggak ada. Masalahnya kalau saya lihat mereka gitu pasti saya bilang saya larang. Iya, udah kayak gini aja Bang masih mau bela kan? Belanya di mana? Kan saya bilang laporkan. Wes datang Gurunda. Ustadz Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lagi seru-serunya aku rungkat lagi ya. Lanjut monggo silakan. Masya Allah. Baru diteringatin Ustadz Alif. Kepas. Udahlah. Katanya Pak Ustadz Alif pemburu Kepas. Ini ada Kepas nih buru dah. Enggak, dia ini kaum rebahan.
Kaum rebahan yang malas menjalankan perintah Tuhan walau tahu itu perintahnya benar. Ini nih contohnya Kepas. Begini ya, benar kata Ustadz Alif. Terus terang saya bilang, karena apa? Sholat lima waktu wajib, nggak bisa ditawar-tawar. Nah, pagi-pagi jam 3 harus bangun, terus sholat tahajud, terus sholat zuhur. Tahajud nggak fardu. Ya, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat. Ini konsepnya, makanya saya aja puasa, Yesus. Udah datang Pak Ustadz apa ini? Pak Ustadz Tata. Masya Allah, Ustadz Tata. Puasa aja saya 5 jam aja nggak tahan. Makanya saya bilang benar kata Pak Ustadz itu. Kalau itu nggak saya sangkal itu. Itulah makanya saya bilang tadi, Anda itu pingin enak-enaknya saja, tapi anak nggak mau. Jadinya begini. Kau itu tahu kebenaran dalam Islam, cuman males menjalankan syariat. Orang-orang seperti ini nanti ditempatkan di tempat yang paling ngeri. Gitu. Ya nikmati aja sekarang duniamu, rebahan. Mau siap-siap aja. Kalau nanti mah nggak ada kesempatan lagi. Nggak ada nanti mah. Sekarang aja nikmati, bebas hidup, nggak ibadah, tidak menjalankan perintah Tuhan. Nikmati aja selama hidup ini. Paling lama katakanlah Kepas usianya 100 tahun. Paling lama katakanlah, walaupun nggak nyampe kan. Katakanlah kalau cuma 50 tahun, paling ya 10 tahun lagi lah kau menikmati hidup. Poya-poya bebas. Manfaatkan kesempatan itu, karena nanti kalau sudah habis masanya, kasurmu nanti di neraka jahanam. Nggak ada lagi kebebasan rebahan. Sekarang aja nikmati aja itu ya. Ustadz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Tata tadi belum kesempatan. Karena besok masih kerja, jadi saya mesti rebahan. Tapi Ustadz Alif, sebelum saya turun, tadi si Kefas ini masuk ke ruangan ini, katanya dia habis kalah judi online 1 juta. Makanya dia masuk sini. Maha Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan-jangan lagi cari nomor lagi dia ini. Aduh, parah ini hidupnya. Ustadz Alif, hiburan itu Pak Ustadz, hiburan. Ustadz Alif, itu wajar pakai pas lakukan yang muda-muda, yang enak-enak, yang haram-haram. Karena kan udah ada penebusan, Ustadz. Udah ada yang tanggung dosanya. Jadi udah ada satu orang gitu. Jadi sekarang mau buat apapun, udah sama satu orang itu nanti yang tebus kok. Udah kita korbankan dia. Ya, jadi percuma kalau kita ngomong, beda keyakinan. Kita kan perbuatan kita tanggung masing-masing. Kalau dia tidak gitu, orang ngeten, udah ada Tuhan Yesus, dia yang nebus dosa kita membunuh, dia yang nebus, tidak apa-apa, kita tetap dijamin surga kita, aman. Jadi, Masya Allah, kan betul kan Pak Kepas? Pokoknya saya sangat berterima kasih dengan para gurunda yang memberikan pencerahan dan saran dan masukan kepada saya. Kalau saya kan manusia ini selalunya saya menerima saran, masukan. Artinya ketika seseorang itu mengingatkan, kita terima. Apa kata Ustadz tadi itu? Kalau orang yang mudah tersinggung, ya pasti kan gitu. Ya, Duanya betul. kemungkinan. Kalau saya nggak tersinggung, Iyalah pakai pas, masa tersinggung pakai pas, anak orang aja pakai pas tuduh nebus dosa pakai pas, ya wajar aja. Kami memaklumi kok, Tapi itulah kami ini sama seperti saya dulu masih oten pakai pas, masih oten. Saya ini orang-orang di sini, Ustadz Tata, Ustadz Alif, Pak Madu Kubak, Pak Arif itu Pak Inspirasi tidak pernah capek gitu memberitahukan yang benar gitu. Nah, itulah sekarang saya berbagi gitu, karena kan pesan dari Pak Ustadz Madu, Ustadz Alif, semuanya yang di sini. Jika kamu dapat makanan, jangan hanya makan sendiri. Itulah Pak Kepas saya kasih tahukan, Pak Kepas. Itu salah. Gitu. Supaya Pak Kepas kembali ke fitrahnya, bukan pindahnya, tapi kembali ke fitrahnya. Gitu Pak Kepas. Kira-kira begitu Pak Kepas. terima kasih Jimen. Kalau saya selalunya berterima kasih masukan-masukan yang baik, yang apa. Gini lagi, ya. Kepas, ini masukan yang baik dan kita perlu contoh. Kan Rasulullah itu menjelaskan
ad-dunya'u sijnul mu'minin wal jannatul kafirin. Dunia ini menjadi penjaranya bagi orang yang beriman dan menjadi surganya untuk orang kafir. Maksudnya apa? Penjaranya orang beriman, kami dibatasi. Gerak lingkup dibatasi, tidak sebebasnya semaunya. Ada aturan. Ketika ada yang haram, oh tidak boleh didobrak. Ketika ada perintah, wajib dijalankan. Kami dibatasi dengan aturan itu. Makanya dengan istilah dunia ini penjaranya untuk orang yang beriman dan surganya untuk orang yang kafir. Nah, makanya tadi yang dijelaskan itu ada aturan harus sholat, harus puasa dan sebagainya. Sementara menjadi surganya untuk orang kafir seperti apa? Ya kita contohinlah di sini yang ada kan Kepas. Kepas surganya sekarang dunia ini bebas, rebahan, nggak perlu ibadah, nggak perlu capek-capek dan lain sebagainya. Nikmati itu. Nah, cuman karena kami sekarang ini dalam aturan Tuhan yang tidak boleh dilanggar, ketika nanti kembali kepada Tuhan, baru kami berada di dalam masa kebebasan. Semuanya itu aturan dari Tuhan itu sudah tidak ada seperti yang aturan di bumi. Semuanya bebas kami dapatkan karena itu semua di dalam ketentuan Tuhan. Nah, kalau Kristen, kalau Anda Kepas, nanti kesusahannya nanti, penjaranya nanti, yaitu di neraka. Kalau kami penjaranya sekarang di dunia, paling Jadi- berapa lama sih Cerita bersabar kan nih Pak gitu. Ustadz, cerita surga dan neraka ini. Jika surga dan neraka. Nggak usah nyanyi, nggak usah nikmati surgamu sekarang. Itu nikmati. Kalau Kepas, misal nih surgamu di dunia ini usiamu 70 tahun. Ya udah nikmati surgamu selama 30 tahun lagi, gitu aja. Loh, kok saya surga tapi kok rugi, judi habis duit habisnya? Ya itulah surgamu. Terus mau makan harus cari duit, ya itulah surgamu. Nikmati itu, itulah paling terindah hidupmu. Tapi kalau kau sudah mati nanti, nikmati hasil karya surgamu di dunia ini, silahkan gelar tikarmu di neraka. Itu aja nikmati. Kalau kami enggak. Kalau kami nanti menikmatinya di kehidupan abadi. Itulah bedanya. Di kehidupan Baik, sementara Pak ini, Ustadz, itulah tadi lakukan yang perintah dibilang Tuhan. Adinda kita si Jimen, karena kan Yesus kan penebus. Kita kan udah ada apa jaminan. Jadi kita sebenarnya nggak pusing lagi dengan dunia. Ya itulah memang dibalik-baliknya. Kalau di dalam Islam memang dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Contoh di ayat laqad khalaqnal insana fil kabad, manusia itu diciptakan dalam kepayahan, perlu perjuangan, perlu makan, harus cari uang dan lain sebagainya. Belum lagi perintah Tuhan, aturan Tuhan ditegakkan. Manusia itu jerih payah menjalani hidup itu berdasarkan niatkan karena Tuhan, karena kita mengharap ridho Tuhan. Kalau di Kristen Anda Kepas, bukan manusia yang bersusah payah, manusianya yang rebahan, Tuhannya yang capek jerih payah susah menyelamatkan manusia. Itu yang dibalikan kau ini. Tuhannya yang susah payah menyelamatkan manusia, manusianya yang rebahan terserah hidupnya. Kalau di kami tidak gitu. Ya, Pak Ustadz, ya. Lah iya, terbalik memang konsepnya. Menurut Pak Kepas, surga itu mudah didapat atau susah didapat menurut Pak Kepas? Susah lah. Susah lah, Mas. Saya kan manusia berdosa. Makanya saya minta pengampunan sama Tuhan. Iya. Tapi kalau Bapak Kepas dalam agama, konsep agama Pak Kepas sekarang hanya minta pengampunan aja tapi tidak dikorbankan, kayak mana? Dapat nggak surga itu? Nggak ada pengorbanan Yesus gitu? Dapat nggak? Makanya saya bilang, udah ada jalan pintas menuju surga. Kenapa repot-repot? Kok repot-repot? Oh, berarti udah ada yang itulah berarti semuanya diberikan kepada beban punggung satu orang itu ya, Yesus ya. Apalagi kan udah jelas, Eloi Eloi lama sabatani. Alaku mengapa kau tinggalkan aku? Udah jelas. Ngeri kali ya. Itulah kesesatan kita, Pak Kepas. Salah kita. Hanya saja beda keyakinan, wajar lah. Kalau beda keyakinan wajar. Pak Kepas, saya berkeyakinan seperti itu, Pak Kepas. Sejak saya brojol dari pantat mama saya, Pak Kepas. Brojol. Saya sudah didoktrin dengan anakku, didoakan dengan nama anak
Tuhan Yesus, didoakan, dibaptis, dipercikkan air. Itu sudah sejak kecil sampai di umur 23 tahun. Sekarang saya 27 tahun. Ketika 23 tahun, akal itu yang diberikan Allah SWT kepada manusia, ku pergunakan, ku aktifkan, supaya saya menemukan doktrin-doktrin dari kecil itu, saya mengkonfirmasikan apakah itu benar atau tidak. Pakai pas tidak. Iya. Tadi penjelasan tadi mengenai akal ya, Bang Jibril dan Bang Juma. Tadi saya dengar semua. Tadi semua itu artinya akal. Makanya kita pun punya akal, kan, tapi kita punya Roh Kudus. Bedanya Muslim sama Kristen, Muslim nggak punya Roh Kudus. Dari mana? Dari mana Pak? Dalam Alkitab, manusia itu mempunyai Roh Kudus yang diberikan oleh Bapa, Allah Bapa. Izin luruskan dulu. Justru Roh Kudus itu adanya di Islam dan di Al-Quran. Kalau Kepas itu adanya hantu suci. Kalau kau mau mengakui, mestinya Kepas, Kristen itu atau kami itu punya hantu suci. Kalau Muslim punyanya Roh Kudus gitu. Kitab Anda, kalau Anda baca 1 Yohanes 5 nomor 7, di situ yang bersaksi itu adalah salah satunya Holy Ghost. Holy Ghost kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu artinya hantu suci. Holy Ghost. Mau saya buktikan? Mulai dari detik ini, kalau bukti ayatnya hantu suci, maka jangan kau bilang lagi Muslim tidak punya Roh Kudus. Justru Roh Kudus itulah punya Muslim, sementara Kristen punyanya hantu suci. Oke? Terima kasih. Jadi bilang aja, kalian itu Muslim nggak punya hantu suci. Oh, nggak apa-apa, saya bangga malah. Jangan bilang tidak punya Roh Kudus, justru Roh Kudusnya adanya di Al-Quran. Mestinya kau bangga justru dengan kalimat yang ada di kitabmu. Kami nih lihat nih, saya Kepas punya hantu suci dalam diri saya. Ya silahkan gitu. Aduh, ada kucing, bentar. Lanjut. Gimana Pak Kepas? Masih pengen main hantu-hantuan? Udahlah, yang penting imani Yesus itu Tuhan. Apalagi? Masih aja kayak gitu. Penebusan dosanya juga. Yang penting ada ditebus gitu ya. Gitu Kakak Konsep kami kayak gitu, Ustaz. Konsep kami kan percaya ya kan Yesus itu Tuhan, dan kami menghormati, sangat sedih atas kematiannya di kayu salib. Artinya gini ya, saya manusia yang berdosa. Apa kata Yesus? Aku datang bukan kepada orang yang benar, tapi aku datang kepada orang yang berdosa. Ya contohnya kayak saya. Jadi, Kepas. Iya dong. Jadi Tuhanmu pernah mati ya? Ini sebenarnya Pak Ustaz. Iya. Saya enggak mau mendebat. Kan Anda kan meyakini Yesus Tuhanmu mati di kayu salib. Sebelum kita bahas lebih jauh, kami sebagai warga negara Indonesia mengucapkan turut berduka cita atas kematian Tuhannya. Semoga amal ibadah Tuhannya diterima di sisi Tuhan. Oke. Nah itu kan dia bilang tadi sedih Tuhannya mati di kayu salib kan? Iya betul juga sih. Iya. Astagfirullah, ada. Iya, kalau nonton filmnya itu saya nangis loh ketika Yesus disalibkan, disiksa, sampai saya berpikir begini loh, kenapa ya Yesus ini disiksa? Kepas. Nih saya takut dibilang asumsi ya yang saya bilang tadi. Udah Pak Ustaz datang aja dimakin pusing saya, baru kalah saya. Ini salah terjemahan nih, lihat. Di sini ada 3 yang bersaksi. Ini KJP ya. Di sini dikatakan the Father, the Word, and the Holy Ghost. Holy itu kan suci, Ghost itu kan hantu. Jadi hantu suci. Makanya kau harus bangga. Kepas itu punya hantu suci, gitu loh. Silahkan, ya. Jangan kau bilang Roh Kudus itu punya Islam. Ya udah, tadi kita sudah ngucapin turut berduka cita lah. Kan tadi dia udah sedih juga. Ya udah kita ucapkan turut berduka cita udah. Oke, lanjut. Jadi Pak Kepas, kalau Pak Kepas bilang saya nonton film Yesus itu saya nangis,
Pak Kepas, saya juga lihat sosial eksperimen, saya pun ikut bersedih Pak Kepas, karena sosial kehidupan manusia ini ada kesenjangan ekonomi. Jadi jangan jadi tolak ukur itu, karena kita sedih, udah berarti itu benar dan kita wajib mentuhankan dia adalah mengorbankan nyawanya. Tidak bisa Pak Kepas. Tidak semudah itu gitu. Tidak semudah itu dan sesimpel itu tentang ketuhanan Allah Bapa dan kenabian Yesus gitu. Tidak semudah itu. Justru kalau kita berasumsi kalau Yesus, tidak, literasi semua dalam Alkitab, tidak pernah Yesus berkata sembahlah aku, tapi dia bilang ikutilah aku, ikutilah perkataanku. Itu. Justru dia menyuruh menyembah Bapaknya, dan Bapa menegaskan dengan tegas bahwa sembahlah aku. Dan Yesus juga menegaskan bahwa yang disembah adalah hanya Bapa, Allah kita termasuk kita. Pertanyaannya, kenapa kita harus mentuhankan Yesus? Dasarnya apa? Karena firman-Nya. Dia pakai pasal firman itu berasal dari Bapa. Firman menjadi manusia. Kenapa diasumsikan firman menjadi manusia? Sebelum firman jadi manusia, manusia itu telah ada di dalam kandungan. Firman itu adalah perkataan. Ketika dia udah lahir, keluar dari perut Bunda Maria, baru manusia tadi mengeluarkan firman yang telah disampaikan oleh Allah SWT. Itu, yaitu analisa yang sebenar-benarnya. Bukan firman itu jadi manusia, bukan, salah. Kalaupun contohnya dibilang kita iakan bahwa firman itu telah menjadi manusia, berarti bukan Allah yang menjadi manusia, tetapi firman perkataannya. Begitu Pak Kepas, ya. Jadi jangan dicampur-campur aduk. Kalau contohnya berdasar Pak Kepas, firman telah menjadi manusia dan bersama-sama dengan Allah, bla bla bla, panjang lebar lah. Ya, yang menjadi firman itu adalah manusia, bukan Allah menjadi manusia. Firman itu adalah perkataan, suara, ya. Jadi bukan Allah yang menjadi manusia, gitu. Contohnya, saya Tuhan, saya berfirman, jadilah batu itu sebuah piramid. Suara itu firman saya, baru menjadi piramid. Bukan saya menjadi piramid. Itu beda lagi konteksnya. Jadi saudaraku Pak Kepas, di sini kami bukan untuk memberitahukan yang tidak berdasarkan Alkitab juga dan tidak berdasarkan Al-Quran kami. Jika kau menanyakan tentang Al-Quran, kami memberikan data. Ditanya ini, Kepas masih ke gereja nggak? Saya nggak ke gereja. Kenapa Pak Kepas? Saya kan udah berhubungan intim dengan Elohim Yahweh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pak Kepas, jangan seperti itu Pak Kepas. Saya kan hubungan saya dengan Tuhan kan udah dekat. Jadi berhubungan intim dalam konteks itu dekat gitu. Iya kan kita udah mengakui dia Tuhan, terus kita sudah berserah diri, kita sudah mengosongkan diri, kita sudah minta pengampunan atas dosa-dosa kita, apalagi? Waduh, agak lain Pak Kepas jadinya ya. Jadi Lain kalau juga kita ini. bertidur, kita berdoa dulu, setelah bangun kita berdoa, bersyukur bahwa kita Ini masih diberikan. cocoknya ini diserahkan ke Ratu Selatan ini kayak gini nih. Masya Allah Pak Ustadz, Pak Selatan. Ratu Selatan itu Pak Ustadz aliran sesat itu. Ke Lugat Tambunan aja Ustaz, kan saudaranya tuh dia. Kalau Luga Tambunan mengaku, kan saya bilang kalau Luga Tambunan mengaku Nabi, saya ambil karung, saya masukkan ke dasar laut. Iya benaran loh, kalau ada merasa Nabi, benaran loh. Saudaramu itu pakai pas, janganlah kayak gitu. Karena begini loh, banyak kemarin itu yang fenomena-fenomena yang merasa Nabi karena enggak tetangga saya, kalau enggak saya ambil karung yang gede, terus saya ikat, saya tarik pakai motor, terus saya buang ke laut, ke apa? Mana itu? Pik. Tapi pakai pas ya. Jadi Pak Kepas itu mentuhankan Yesus ya, memanggil dia Tuhan ya. Oh iyalah, dia kan Yahweh loh. Ini perkataan Yesus loh sebelum dia pergi dari dunia ini atau dia angkat tuh. Matius 7 ayat 22 sampai 27 Pak Kepas. Pada hari terakhir, ini Yesus yang berkata, letter merah. Pada hari terakhir, banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan,
Tuhan, siapa yang berseru kepadanya? Oten. Bukankah kami pada hari terakhir, berarti ketika hari terakhir dia di bumi, ya? Setelah di hari terakhir di bumi, dia dituhankan, lalu dipanggil. Tuhan, sabar dulu pakai pos, sabar dulu. Tuhan, bukankah kami bernubuat dengan namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Siapa yang melakukan ritual seperti itu? Melakukan perkataan seperti itu adalah orang-orang Kristen. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Penyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Yesus yang mengatakan, oten pembuat kejahatan. Bukan saya, Pak Kepas. Bukan saya. Di situ belum lahir Kristen, jangan dibilang oten-oten. Iya, Oten kan yang memanggil dia Tuhan siapa? Yang bernubuat dengan nama dia siapa? Jangan Oten lah. Disitulah Tuhan Yesus dicampakkan. Nah gitu Pak Kepas ya. Nah, itulah dia. Lanjut disambungnya Pak Kepas ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak akan rubuh, didirikan di atas batu. Sebaliknya, tetapi setiap orang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh. Pak Kepas, bukan saya yang mengatakan Yesus bodoh, orang bodoh, udah orang pembuat kejahatan, bodoh lagi. Yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah hingga hujan. Begitu tinggal menerapkan firman Tuhan ini sekarang. Kalau itu udah saya baca, tinggal menerapkan firman Tuhan. Makanya kan udah saya bilang, ya, tinggal perbuatannya ini. Kalau pengetahuan tentang firman Tuhan udah tuntasnya, masalahnya perbuatan ini ya sekarang bisa nggak berubah apa yang diminta seperti Yahweh harapkan. Perbuatannya, kalau itu udah saya baca semua, tinggal menerapkan perintah Tuhan ini ya sulit. Itunya apa kita? Pak Kepas, biar saya jelaskan yang Pak Kepas ya. Ketika kamu mentuhankan yang benar tentang dosa dan perbuatan yang kau lakukan secara pribadi, itu masih bisa diampuni, kemungkinan masih bisa diampuni. Tetapi ketika kita manusia mentuhankan yang bukan seharusnya kodratnya Tuhan, itu dosanya tidak terampuni, Pak Kepas. Itu salahnya. Kalau Bapak Kepas mempermasalahkan saya melakukan perbuatan baik, perbuatan jahat, itu hubungan secara manusia, itu hubungan horizontal antara manusia dengan manusia. Tetapi hubungan Pak Kepas secara vertikal antara manusia dengan Tuhan yang menuju ke atas, itu harus dilakukan dengan benar, Pak Kepas. Pokoknya intinya saya selalu minta pengampunan atas dosa-dosa saya kepada Tuhan. Tidak terampuni ketika engkau biar saya sambung ya Pak Kepas ya di Matius 19. Kalau dia dapat Tuhan nggak mau perasaan benar. Nggak mau aku perasaan benar. Makanya beda. Kalau aku kan langsung ku bilang ya Tuhan, dosaku banyak, kiranya Engkau mengampuni dosa-dosaku. Aku tahu Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Kalau Tuhannya aku langsung jawab, nyahlah kau Kepas, kau pentuhan Yesus. Nggak bisa gedein layar ternyata ya. Aku malah cuman timer sama Ustaz Tata. Aduh, apaan? Oh ini bisa. Yesus, oke lanjut. Baru bisa muncul. Kok mental? Siapa yang mau gedein? Aku aja yang gedein. Udah mau. Oke Pas, izin menanggapi satu lagi. Yesus berkata seperti ini, ya, lebih tegas dikatakannya. Mengapa kamu mengatakan aku baik, kata Yesus. Hanya Allah ya satu-satunya yang baik. Kalau kamu mau mendapat hidup yang kekal, taatilah perintah-perintah dalam hukum Taurat. Taatilah hukum perintah dalam hukum Taurat. Tetapi di Efesus 2:15 yang diyakini sekarang bahwa dengan matinya di tiang salib Yesus, hukum Taurat dibatalkan. Terima kasih Pak Kepas. Iya, jadi kan sudah dibilang Yesus, aku datang bukan kepada orang yang benar.
tapi melainkan kepada orang yang berdosa. Tanya Asalnya Ustaz itu. Tata aja. Itu tuh dipanggilnya Yesus, Oke. Yesus gitu sama Ustaz Tata. Terus, Yesus, oke, Ustaz Tata. Ya kamu mau nanya apa? Nanti saya nanya ke Yesus. Ayo. Gini aku yang tanya. Memang kalau ada Ustaz Tata ini bisa awak ketawa, coba. Jadi ketawa coba. Ustaz Tata, apakah Kepas nanti masuk surga Ustaz Tata? Tuh, tanyain Yesus Ustaz. Ya jalannya dulu. Yesus gimana caranya masuk surga? Mengenal satu-satunya Allah. Sebagai apa? Sebagai Tuhan. Mengenal Yesus sebagai apa? Utusan. Berarti Kepas mau mentuhankan Yesus, tidak masuk kata Yesus. Yohanes 17:3 itu. Jadi kalau ditanya, Yesus Kepas masuk ke mana, Sus? Ke neraka. Karena jalan ke surga itu kata Yesus mentuhankan Allah. Dan Yesus utusannya Allah. Nah, sedangkan Kepas terbalik. Ya. Malah dua-duanya dijadikan Tuhan sama Kepas ini. Coba, gimana lagi? Udah masuk surga Kepas, gimana tuh? Ya kalau yang dibilang Pak Ustadz itu ya kalau saya membilang itu nggak benar lah. Oh dalilnya banyak ini ya. Yohanes 17:3, Yohanes 5:3-24, Matius 19:16-17. Tiga dalil ini mengakui Yesus sebagai utusan hidup yang kekal. Nah terus ada juga dalilnya, ya kalau kamu ingin hidup yang kekal di sini ya, yang di ayat 17 ini, turuti perintah Allah. Apa perintah Allah? Agar supaya manusia menyembah Dia. Terus. Ya kan gini Pak Ustadz, 10 perintah Tuhan itu kan dari 1 ke 4 kan udah jelas kita kepada pencipta. Dari 5 sampai ke 10 kan udah jelas hubungan kita dengan manusia. Apalagi? Ya, tapi kamu masalah Tuhan kamu salah, Tuhannya salah. Nah, ketika Yesus berjalan ada orang Yahudi dikatakan begini, Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan sudah saya lakukan 10 perintah Tuhan. Tapi apa kata Yesus? Bagikan semua hartamu kepada orang miskin kalau kau mau masuk surga. Tapi dia nggak mau orang kaya itu, ditinggalkan dia Yesus. Artinya orang lebih banyak cinta dunia. Kalau saya kan nggak ada lagi cinta dunia. Bukan cinta, memang kamu udah punya, gimana? Sebenarnya kamu membagi kekayaannya nggak mau sama orang miskin, membagi apanya nggak mau. Memang dia tahu dia menjabarkan semua perintah Tuhan ini ke sana, ini ke sana, bola. Tapi begitu datang orang miskin ke rumahnya, nggak mau menolong, padahal ada sama dia. Nah di dalam Amsal itu dikatakan apabila ada seseorang datang kepadamu minta tolong, namun kamu ada uang kamu tapi kamu tidak memberikan, saya akan menghukummu. Nah artinya yang tadi saya katakan, banyak orang yang tahu tentang firman Tuhan ini tapi melakukannya, berbagi ya gimana lah tentang kemanusiaan. Ya artinya yang saya bilang, saya nggak membantah semua yang dibilang Pak Ustadz itu benar. Namun pertanyaannya sudah kita terapkan nggak ini semua? Itu aja Pak Ustadz. Ya, buktinya kamu tidak terapkan sama kamu. Yang mana Pak Ustadz? Nah, coba hukum yang terutama apa? Hukum yang terutama? Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh Allah lain kecuali aku. Nah sekarang Tuhannya Kristen siapa? Elohim, Yesus. Nah itu kan berarti hukum terutama ini kamu sudah salah. Ya, hukum yang utama kamu langgar. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Yesus. Tapi kata Kristen, Yesus Tuhan. Berarti hukum yang tidak ada hukumnya ini. Ayo gimana? Waduh, kalau buat rekening ke bank abal-abal Ustaz, seberapapun dia masukin, dadar hilang tuh duit. Aduh. Nanti setelah Tuhanan udah bener ya, baru nanti apalagi Tuhan, apalagi Yesus, aku sudah mentuhankan Allah. Terus mengakui engkau sebagai utusan.
ada lagi. Berikan hartamu kepada orang miskin gitu. Kenapa? Karena memang sama seperti Islam. Orang kalau kaya itu ya ibaratkan apa? Kalau dalam Islam itu orang itu semakin banyak harta, memang bisa masuk surga sama, tapi masuknya beda. Misalnya Jimen ini miskin, saya kaya, amalnya sama. Nanti di surga, pas nanti di akhirat nanti Jimen ini masuk surga duluan, karena dia tidak punya apa-apa. Sedangkan saya masih dihisab dulu satu-satu, ya punya kulkas, punya sepeda motor apa. Ibaratkan gini loh, orang masuk Indomaret, kalau dia belanjanya 1 granjam, ya lama di kasir. Tapi kalau cuma beli rokok, langsung tidit keluar sudah. Nah nanti kayak gitu, makanya kata Yesus, orang kaya ini masuk surga seperti unta masuk lubang jarum. Ya sama seperti Islam. Makanya coba Markus 10 coba ya, Markus 10:24. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, orang kaya. Ya. Jadi apa, memang hidup di dunia ini seperti penjara seharusnya. Ya, tadi yang disampaikan oleh Ustadz Alif tadi ya. Orang Islam itu seperti penjara, maksudnya apa? Diatur. Orang masuk penjara kan diatur. Jam tidur ada, waktunya apa. Pokoknya ada bebas lah. Sama seperti ajaran Samawi ini, seperti Musa, Yesus, Islam, diatur oleh Allah. Tidak boleh makan babi. Ya, aduh, sorry TikTok, tidak sengaja TikTok. Please ya, oke. Jadi ada perintah-perintah sholat, puasa, Yesus kan gitu juga. Nah tapi nanti masuk surganya Allah nanti. Karena dia sudah melakukan perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah kalau kamu mau masuk surga di mana? Wong kamu itu udah nggak melakukan perintah, udah menjauhi larangan. Ya sama dengan gini, orang kalau kerja pabrik, 1 bulan gajinya 10 juta. Siapa yang dapat 10 juta ini? Yang kerja di situ. Nah kalau sudah bekerja di situ ada aturan. Ya, tidak boleh merokok waktu kerja. Jam 7 harus berangkat. Ya, harus ada masuk kantor sudah. Jam 4 pulang. Ada aturan-aturan. Tapi dengan melakukan aturan itu per bulan dapat gaji dia. Nah kalau orang tidak kerja di situ, jangan minta gaji. Sama dengan Allah menciptakan surga. Untuk siapa? Untuk orang yang mentuhankan dia. Untuk orang yang melakukan perintah-perintah dia. Untuk orang-orang yang menjauhi larangannya. Ya kayak gitu. Nah kamu mau masuk surga gimana? Wong aturan-aturan tentang Tuhan kamu udah kenal. Ya, sedangkan surga ciptaannya Allah. Berarti yang menempati surga orang-orang yang mentuhankan Allah. Makanya kata Yesus, inilah hidup yang kekal. Yesus, kamu saya utus ya kepada siapa ya Allah? Israel. Yohanes 5:37, 24. Apa tugas saya? Ya kamu ajak umatmu masuk surga. Gimana caranya? Kamu ngaku utusanku dan kenalkan bahwa tiada Tuhan selain aku. Oke, disampaikan oleh Yesus. Inilah hidup yang kekal di surga. Mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan baik Pak Ustadz. Jadi gini Pak Ustadz ya, izin Pak Ustadz saya bicara. Nah, jadi gini, ketika banyak koruptor di negara ini, ya apakah mereka masuk surga? Oke, pertama gini loh, surga itu diciptakan untuk manusia yang mentuhankan Allah. Sedangkan manusia ini ada 2 nanti. Ada orang yang mentuhankan Allah tapi banyak dosa. Maka dia ibaratkan gini loh, biar yang sabar ya dengar ya. Surga itu ibaratkan pakaian apa? Lemari tempat pakaian yang bersih. Ya. Kalau pakaian ini kotor langsung masuk lemari apa enggak? Ya tidak, dicuci dulu. Dicuci, digosok, dijemur. Setelah itu dilipat masukkan lemari. Tapi kalau pakaian ini bersih langsung, tidak usah dicuci, langsung masukkan lemari. Nah, orang Islam yang mentuhankan Allah, kalau dia banyak dosa di dunia,
maka ibaratkan pakaian dia kotor, dicuci dulu. Setelah dicuci bersih, dijemur, dilipat, masukkan ke lemari. Jadi seburuk-buruknya dosa, tapi dia mentuhankan Allah, maka siksaan itu sebatas untuk membersihkan doang. Beda dengan orang yang tidak mentuhankan Allah. Maka ibaratkan pakaian itu sudah menjadi serbet, koset. Ya, ada nggak lap-lap itu, lap-lap di dapur? Memang kotor, lalu dicuci. Setelah dicuci, apakah dimasukkan lemari? Tidak, dibuat lap lagi itu. Ya itu kamu. Ya, tidak mungkin kamu masuk lemari. Karena lemari itu bagi pakaian yang bersih, ya, dan yang mentuhankan Allah, surga itu, gitu. Baik Pak Ustadz. Jadi kalau nih, mohon maaf ya Pak Ustadz ya, ini kan yang korupsi ini kan baik agama Kristen, Islam kan ini kan nggak pandang bulu korupsi ini. Oke, sepakat ya? Ya, Kalau terus. saya bilang kalau di agama Kristen korupsi memakan hak masyarakat yang begitu luas jutaan orang, ya, Ya. dia masuk neraka. Nggak ada istilah. Terus konsep orang Pak Ustadz misalnya nih agama Islam nih korupsi masih bisa masuk surga? Ya bisa. Gini loh, dalam Islam itu ajaran samawi semuanya. Surga itu diciptakan bagi orang yang mentuhankan Allah. Berarti sebesar apapun dosanya manusia, kalau di hatinya tidak menyekutukan Allah, dia punya kunci surga. Nah, terus dosa-dosanya di dunia kan banyak dosanya. Nah, makanya ibaratkan pakaian kotor dia kan, dicuci dulu oleh Allah di neraka. Itu loh. Tapi kalau orang kafir, gini, sebaliknya, orang kafir tidak mentuhankan Allah, sebaik apapun dia, tidak bisa masuk surga. Karena tidak punya kunci. Apa kuncinya? Kata Nabi Muhammad, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kata Yesus, Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal. Kunci ini. Mereka mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Kunci. Nah sekarang kamu tunggu. Kamu sebaik apapun kalau udah punya kunci, tidak bisa masuk. Ya, baik Pak Ustadz. Udah jelas nih Pak Ustadz. Berarti walaupun dia koruptor, merugikan rakyat banyak, bisa masuk surga. Itu aja sih sebenarnya kalau saya ya, kalau Kristen dia koruptor. Aku masuk dulu Ustadz, boleh Ustadz? Ya lanjut. Nah gini Pak Kepas, kan aku sudah bilang tuh, Pak Kepas di dunia ini itu boleh memilih agama apa saja. Kalau seandainya Pak Kepas itu bisa menggambarkan agama itu seperti apa Pak Kepas ya, itu agama itu ibarat Pak Kepas mau buka rekening bank. Pernah Pak Kepas buka rekening bank? Pak Kepas kalau buka rekening bank, kemudian banknya ini adalah bank yang bodong, nggak tahu itu asal usulnya dari mana, siapa pemimpinnya. Kemudian Pak Kepas sebaik apapun di sana, naruh uang berapapun di sana, kemudian hilang, salah banknya apa salah Pak Kepas? Itu dulu Pak Kepas, salah Pak Kepas. Tapi ketika ada ya orang sudah daftar ke bank itu, punya rekening nih, apakah boleh masuk ke bank tersebut? Boleh. Saya punya rekening. Tapi kalau Pak Kepas tidak punya rekening nih, nggak punya buku tabungan, mampir di depan pintu banknya saja udah diusir sama satpam Pak Kepas. Bapak mau apa? Oh saya mau ambil uang. Bukunya mana Pak? Tidak ada bukunya saya. Loh, Bapak ngapain di sini? Ditendang. Nyahlah kau Kepas. Gitu kata security-nya Pak Kepas. Kalau seandainya ada orang, misal orang kayak koruptor tetapi Islam, ibarat nih dia punya buku tabungan, punya rekening, dia sudah daftar, tapi dia punya utang nih sama bank tersebut, masuk boleh Pak, boleh Mas.